Bapa, karena dia Allah anak, dodol. Oh, jadi ada dua Allah, ada Allah Bapa, ada Allah anak. Hah? Jangan emosi lah. Jangan emosi. Jadi menurut Jerry ini ada dua Allah. Ada Allah nak, ada Allah Pak. Satu Allah, tiga pribadi, dodol. Satu Allah, tiga pribadi. Iya, iya. Itu tercatat di mana itu? Satu Allah, tiga pribadi. Iya, sama kalau kita ngambil kesimpulannya begini, dodol. Oh, kesimpulan. Bilang Memang dong. sudah, memang Kalau memang kesimpulannya. Memang bapak-bapak gereja itu mengambil kesimpulan, dia tarik kesimpulan waktu Yesus dibaptis, ada suara Allah Bapa dari surga, Allah Anak dibaptis, Allah Roh Kudus seperti burung merpati, begitu dodol. Berarti dia tidak satu hakikat. Aduh, memang enggak bisa, memang enggak nyampe memang. Ya kalau saya nggak nyampe, di mana Yesus mengajarkan dua Allah, ada Allah Anak, ada Allah Pak. Makanya saya bilang kita ngomong yang lain aja deh, ngomong tentang semen tiga Bukan roda. masalahnya kau paksakan saya menerima dari karangan-karangan gereja. Saya bilang tidak harus kau menerima. Saya cuma bercerita konsep. Nah, Yesus konsep mempunyai kesaksian. Apakah kau abaikan kesaksiannya Yesus? Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5:26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Itu dia bercerita Demikian tentang juga pribadi. dapat. Makanya Demikian dia juga pribadi. diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Makanya itu dia bilang pribadi masing-masing, pribadi Bapa, pribadi Katanya anak. satu. Katanya tiga pribadi, satu hakikat. Iya, jadi dia bercerita itu kisah yang Yesus ceritakan itu tentang pribadi Bapa. Menurut pribadi kau, anak. menurutmu itu hakikat itu apa sih artinya? Sama-sama ilahi. Hakikat sama-sama Allah itu ilahi. Anak itu ilahi. Saya tanya, saya serius nanya nih. Aduh. Arti hakikat itu apa? Hakikat Allah itu adalah roh yang tidak kelihatan. Jadi makanya kalau Yesus, hakikatnya Yesus apa? Yesus hakikatnya ilahi dan manusiawi. Kalau mati kiai. Aduh, makanya dikatakan dia natur Yesus. Nah, ini yang tidak, makanya Anda tidak mengerti. Anda coba kau baca. Kau baca Ibrani 13 nomor 8. Baca coba. Udah, jangan baca sepotong-sepotong, kau tidak tahu baca semua. Iya, kau pakai satu perikop. Kau pakai satu perikop. Saya tidak baca satu perikop, saya bisa mengerti baca satu buku. Tidak baca ayat per ayat. Oke. Saya baca. Iya, saya bacakan. Saya bacakan kalau kamu malu bacanya. Ini satu lagi di bawah, tiga hakikat. Dodol, tiga hakikat. Makanya saya katakan, sabar dulu Dinda. Makanya saya mengatakan, sesungguhnya bukan LAI yang menyesatkan mereka, tetapi Kristenlah yang menyesatkan LAI. Itu fakta. Itu framing Dalbo aja, fakta-fakta. Kan framing saya. Saya tanya coba. Saya tanya, apa arti hakikat? Hakikat itu yang sudah tidak dapat kita belah mau kemanapun. Dari mana itu pengertian begitu? Itu inti. Iya, dari mana itu? Arti hakikat itu tidak dapat dibelah. Hakikatnya Allah itu roh. Allah itu roh. Iya, hakikatnya Allah itu roh. Hakikatnya Allah itu roh. Makanya hakikatnya Yesus apa? Ya, dia sudah manusia. Hakikatnya manusia. Tapi bukan. Lalu di mana satu hakikatnya dengan Bapa? Itu keilahiannya, Dono. Itu hakikatnya di mana? Saya tanya Dinda. Di mana satu hakikatnya dengan Bapa? Di mana? Itu keilahiannya. Berarti hakikat Bapa Tuhan juga, hakikat Yesus Tuhan juga, begitu. Tuhan itu jabatan, keilahiannya yang ilahi istilahnya. Tuhan itu jabatan.
Iya, Tuhan itu kayak Apakah panggilan. jabatan Bapa itu Tuhan juga? Tuhan kalau Bapa saya bisa kasih jabatan dia Tuhan. Yesus pun saya bisa kasih jabatan dia Tuhan. Ada berapa dua jabatan di sini? Ada berapa Tuhan? Nah, kita bilang di sini Saya tanya Dinda, ada berapa Tuhan di sini? makanya saya jelaskan dari begini loh. Apalagi? Allah itu satu, bagi kita Kristen itu Allah satu, tapi ada di dalam 3 pribadi, ada di dalam 2 pribadi, ada di dalam 1 Siapakah pribadi di Bapa, antara 3 satu pribadi di sini? Siapakah Tuhan langit dan bumi di antara 3 pribadi ini? Tuhan langit dan bumi, bisa Bapa, bisa Yesus. Kenapa kau pusing? Berarti 2 Tuhan langit dan bumi. Sudah dikatakan satu Allah. Jangan kau bilang 2 Tuhan. Satu Allah. Ya, yang aku tanya Dinda, di antara 3 hakikat Ada ini, pribadi Bapa, pribadi Anak. sabar Dinda. Betul. Di antara 3 hakikat ini, yang mana Tuhan langit dan bumi? Bapa Tuhan langit dan bumi, Yesus juga Tuhan langit dan bumi. Apa kau mau? Kau Berarti ada dua Tuhan langit dan bumi. Aduh, ada 2 pribadi Allah. Tapi dia satu Allah yang esa. Itu satu Allah yang esa. Ada di pribadi Satu Bapa, Allah yang esa. ada di pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Satu Allah yang esa. Jangan dipaksakan untuk mengerti. Yesus ini sebagai apa dia? Tuh, li 76 udah pusing dia, jadi ndak usah juga dipaksa. Ya. Yesus di sini sebagai apa, Dinda? Anak, sebagai anak. Anak. Apakah anak tunggal. ini Tuhan juga? Anak tunggal Bapa. Anak tunggal Bapa. Apakah anak ini Tuhan juga? Iyalah. Berarti Bapa Tuhan juga. Ya iyalah. Ada berapa Tuhan? Saya katakan Allah asal ada di dia. Itu kalau Enak panggilan ini itu nanti dijadikan pitin. bukan loh. Panggilan itu jadi kalau dia pribadi Bapa dan Anak, ada lagi tambah 1 pribadi Roh. Oh, ada pribadi roh. Iya, tetapi kita menyembah Allah yang esa ini, tunggal dia. Oh, Allah yang esa. Berarti Jadi tidak kita menyembah monoteis Yesus. nih. Kita Jadi monoteis. tidak menyembah Yesus. Saya katakan begini loh, kalau saya menyembah Yesus sama saya menyembah Bapa. Kalau Nah, saya itu menyembah Bapa sama itu dengan yang saya dikatakan menyembah Yesus. syirik, Dinda. Itu Tidak ada sirik. mengatakan. Ya, lu aja bilang sirik, lu aja bilang sirik, kita tidak kok. Bibelmu, Dinda, Bibelmu yang menyampaikan seperti itu, Dinda. Jangan jual-jual Bibel lah. Bibelmu. Lu banyak Tapi banget mana cek ada Bibel, Kristen Bibel. percaya Bibel? Enggak ada. Lu yang tidak percaya Bibel. Lu yang nggak percaya Bibel. Ya, kalau saya tidak percaya Bibel, kau jabarkan itu apa makna hakikat? Lah, kalau kau percaya Bibel berarti kau juga percaya Yesus disalib, mati dan bangkit. Karena kau tidak percaya. Ya enggak berarti kau tidak percaya Bibel. masalah. Enggak masalah Cuma nggak Yesus masalah. disalib, mati dan bangkit. Satu cerita di dalam Bibel kau Yang tidak kita percaya. tanya di sini, Berarti Dinda. kau sama dengan tidak percaya semua, Dodol. Satu kisah yang kau tidak percaya seperti kisah penyaliban Yesus, berarti semuanya jadinya kau tidak akan percaya. Satu Bibel akan kau tidak percaya. Karena satu cerita kau tidak percaya. Hilang lagi. Kenapa? Apa ini? Oi. Jer. Jerry. Ada me. Halo. Ya, lu yang hilang. Enggak. Ini jaringan. Kasihan Jadi saudara. gini. Menurutmu atau berdasarkan kamus, arti hakikat itu apa sih? Saya tanya kau, hakikatnya air apa? Ditanya malah bertanya. Di,
Saya Hakikat tanya, lahir apa? arti hakikat itu apa sih? Berdasarkan Bukan. ilmu. Iya, hakikat itu adalah intinya daripada itu yang kita cerita. Inti. Itu sumber dari mana itu? Itu sumber dari mana itu? Kalau kau mau cerita hakikatnya Allah, ya roh. Karena apa? Karena Allah Ya saya itu roh. tanya, Kalau di Islam, hakikat berdasarkan Allah itu zat. keilmuan, Kalau hakikat itu apa? Kalau di Islam hakikat itu zat. Kalau kita roh. Siapa bilang hakikat itu zat? Ya, Dan aku tanya pengertian hakikat itu apa? Aduh, lo kita cerita tentang keislaman kurang banyak protes. Kau saja Saya tidak tanya pengertian hakikat itu apa? hakikat Nggak itu paham. inti dari segala sesuatu. Ya kalau intinya segala sesuatu itu mana data-datanya? Sumber primernya di mana? Aduh. Kok Udah deh, aduh? bicara dengan orang tidak mengerti jadi susah. Bro. Iya, apa hakikatnya? Pengertian hakikat. Hakikat dari Allah. Hakikatnya Allah bagi saya. Saya Bagi kita bertanya, hakikatnya saya tidak Allah itu bertanya roh. hakikatnya Allah apa, hakikatnya Yesus apa. Saya bertanya, pengertian hakikat itu apa, Dinda? Hakikat itu sama dengan esensi. Iya, apa pengertian hakikat? Kau tidak mengerti juga esensi? Saya tanya samamu, Esensi dari pengertian segala sesuatu. hakikat itu apa? Seperti dalbo, hakikatnya dalbo itu apa? Hakikat dalbo adalah manusia. Makhluk ciptaan, hakikatnya dalbo. Hakikat Kalau Yesus itu nggak usah jaring saya. hakikat itu adalah pengertian hakikat itu adalah keadaan yang sesungguhnya. Ya, jangan Itu aja. keadaannya. Nggak usah. Keadaannya. Dalbo Ya, sama ini kalau saya bilang. sabar. Sama kalau saya bilang esensi. Sabar. Sama Dalbo ini apa hakikatnya Dalbo? Hakikatnya Dalbo ini manusia atau makhluk, betul? Sudah dari tadi saya ngomong kok baru terlambat ngomong. Betul. Apa lagi? Apakah hakikatnya Yesus ini adalah manusia? Hakikatnya dia manusia. Karena dia sudah datang jadi manusia. Kalau dia hakikatnya manusia, apakah dia makhluk? Makhluk. Jelas ya, ini enak kalau jujur, gampang kok. Jadi manusia berarti jadi makhluk. Yesus bodoh. ini adalah makhluk. Nah, makhluk jadi, sabar dia tidak Dinda. datang jadi setengah-setengah manusia, Sabar. setengah-setengah jin. Sabarlah Dinda. Dinda sabar. Nah, sabar. ketika kamu Kalau nggak ngerti, sudah nggak usah mengakui banyak ngomong deh. bahwa Yesus ini hakikatnya adalah manusia, tentu dia adalah ciptaan Dinda. Karena Yesus sendiri yang mengatakan manusia ini Yesus adalah bukan ciptaan. Bukan ciptaan, dia datang, dia inkarnasi. Dia bukan diciptakan. Dia, Coba di mana Yesus mengaku dirinya inkarnasi? aduh. Dia bilang kan dia datang dari surga. Iya, saya tanya, di mana Yesus mengajarkan dirinya inkarnasi? Dia katakan dia keluar dari sang Bapa, datang dari sang Bapa, datang dari surga. Dia datang dari atas surga. Kamu bumi. percaya Bible enggak? Masih Aduh, ada enggak yang makanya percaya paling Bible? banyak. Kalau mau mengerti Coba tentang Yesus, kamu baca, Matius 19 nomor 4. Matius, lu jangan. Matius 19 nomor 4. Lu jangan Yesus percaya mengatakan lagi di sini Dinda. Yesus mengatakan di sini. Ya, tidak kamu baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula menjadi mereka laki-laki dan perempuan. Nah, ini ucapannya Yesus Dinda. Nah, di Matius 19 nomor 4, sabar. Ya sabar. Itu konteks yang kau buka Ya, itu tentang ya enggak masalah. Kau membaca coba. Kau baca coba. Kau yang baca. Itu yang kau baca konteks laki-laki dan perempuan itu, makanya dia Ini menceritakan penciptaan juga. itu Betul nggak? penciptaan ini menceritakan. Coba dibaca dulu. Kau dibaca manusia dulu itu lah. menikah,
Iya, mak dibaca dulu lah. Dibaca dulu. Perempuan. Jadi Dibaca dulu lah. 2 atau 3 atau 4. Iya, coba di sini nih. Iya, Tidak boleh dibaca punya istri dulu. banyak, tidak boleh punya suami Iya. banyak. Yesus saja punya suami, enggak ada keberatan. Yesus saja punya suami, kami enggak keberatan, Om. Yesus Nah, punya kamu suami. baca Matius. Ada dalilnya. Ada dalilnya, Dinda. Kanda Paulus, Bunda Paulus menikahkan Bunda Yesus dengan Paulus. satu laki-laki. Kau baca coba Matius 19 nomor 4. Lu tidak tahu itu Coba. metafora. Ya Makanya coba belajar baca tentang dulu. metafora, kiasan, Matius 19 nomor 4. parabel. Kenapa Kristen ini malu baca Bible? Metafora. Ya bagaimana saya mau mengerti? Baca kagak mau. Tidak mengerti Kau baca sastra, dulu kata Matius bangsa. 19 Anda kembali nomor sekolah 4. lagi. Sekolah Ya kenapa dulu lah, Kristen Bang. ini malu baca, Dinda? Sekolah lah. Sekolah lah. Supaya bisa Iya, mengerti baca apa coba itu Matius metafora. 19 nomor Apa itu 4. parabel? Jadi narasi-narasimu itu, Dinda, lakunya di gereja, enggak laku di sini. Kita di sini pakai dalil. Dia Coba di situ dibaca dia lah. pakai dalil, percuma Matius 19 nomor 4. Coba Bagaimana dibaca. mau pakai dalil sedangkan Yesus disalib kok tidak percaya? Coba dibaca. Coba dibaca dulu, dibaca Pret dulu. lah. Pret. Ya bacalah dulu. Kenapa si Kristen ini malu baca Bible? Bukan. Apa sih yang menjijikan di Bible ini, Apa Dinda? Kau mau buka-buka Bible sedangkan di Ya dalam coba Bible dibaca kau tidak dulu percaya lah. disalib. Coba dibaca dulu Matius 19 Anda percaya nomor Yesus 4. disalib yang ada Ya di dibaca Bible, lah, baru saya Dinda. baca. Dibacalah. Dibaca dulu lah. Kan mau menolak buka Bible, tadi. sedangkan di dalam Di Bible sini di dibilang dalam Yesus Matius disalib. 19 nomor 4. Bisa enggak Udah, gantian Bang dulu? Goto aja. Udah malas ya Iya. dengan Iya ya, Matius 19 nomor 4. Kalau dengan Bang Goto, Yesus punya 2 istri. Paling kamu bantah congor. Memang Coba kalian Bang Goto, gila. Memang gila. Iya, kalian. sabar. Bang Goto. Kalian gila. berdua. Sabar, kau suruh Bang Goto, kau kesurupan kesetanan juga. Bang Goto. Bang Goto. Bang Goto. Kemana nih Bang Goto ini? Tak takut gue tuh, takut dia. Enggak usah. Takut. Enggak. Mana yang takut? Saya Takut suruh dia. aja. Iya, kalau takut kau baca. Coba kau baca Matius 19 nomor 4. Untuk apa kau mengajar saya Matius lah apa? Ya kau bacalah supaya kamu tidak menipu. Kisah salib muncul saja dia. kau Ya, tidak percaya. sudah ya. Bang Goto, silakan jabarkan Yesus punya 2 istri. Dasar gila. Silakan. Memang ini Iya, berdua. sabar, nanti kamu bantah loh. Iya, nanti kamu bantah. Silakan Bang Goto, Yesus mempunyai 2 istri. Silakan. Gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Ini Jerry, biar kita cerita apapun dia katakan kita hoax. Itu masalahnya, dia tidak mau lakukan studi dalam gitu loh. Bukan karena Kan kau bahas begitu. begini loh. Tunggu dulu. Apakah etis Goto, kalau kau bercerita Jerry, kau dengarkan dulu orang, jangan langsung kesetanan. Ini banyak di bawah yang mau mendengarkan. Silakan Bang Goto. Nanti kamu Oke, bantah. ya, oke. Ya udah, oke. Silakan. Oke. Jadi kalau ditanyakan apa Yesus itu punya 2 istri, ya kita angkat dari sebenarnya ada 5 buku yang bercerita ini, tapi kita angkat 2 saja ya, 2 yang populer yang paling laris ya. Pasarannya ketika buku itu selesai dicetak. Yang pertama itu buku karangan Profesor Dr. Maggie Whitehouse ya. Judul bukunya itu The Merit of Jesus. Ya, buku ini ditulis berdasarkan papirus yang ditemukan dari abad ke-1 ya. Judul papirus itu bahasa Inggrisnya Jesus Said to them, My Wife ya. Buku yang kedua dikarang oleh Profesor Dr. Barbara Tering ya. Ketika beliau masuk menjadi tim peneliti naskah Laut Mati Dead Sea Scroll ya, yang ditemukan di Gua Qumran dalam kurun waktu 10 tahun. Mulai dari 1947 hingga 1997 ya, beliau mengarang 2 buku ya, 2 buku seputar kehidupan Isa sehingga ia menikah. Buku yang pertama itu judulnya Jesus and the Riddle of Dead Sea Scroll ya. Buku yang kedua judulnya itu
Jesus the Man ya. Jadi dari kedua buku ini ya, karangan profesor yang justru dari orientalis Kristen atau cendekiawan Kristen ya, mereka mengakui bahwa Yesus itu pernah menikah, yang pertama dengan Maria Magdalena dan yang kedua dengan Lydia orang Filipi, kan begitu ya. Jadi saat Yesus menikah, setelah dia pulang ya dari pengembaraannya di beberapa negara ya, kalau sekarang negara disebut negara, di antaranya itu adalah Pakistan, Nepal, Tibet, yang terakhir India. Nah, terutama India ya, India ini adalah tempat di mana Yesus berguru ilmu-ilmu pengobatan ya kepada Dalai Lama. Nah, ini buktinya sampai detik ini kita masih bisa saksikan ya di Biara Hemis India. Kalau abang ke sana sampai detik ini literatur tentang Isa itu masih banyak disimpan di sana, termasuk buku-buku catatan Isa ketika beliau masih berguru kepada Isa tuh Yesus. Pendeta Buddha. Tahan dulu, Isa Pak. tuh Yesus. Iya, tahan dulu Bang Jerry ya. Yesus. Bukan di Quran ya. Yesus tidak ada. Yesus tidak ada di bukan Quran. Isa yang dia ceritakan Yesus. Yesus tidak ada di Quran, itu aja. Yesus tidak ada. Ya, Yesus ini yang diceritakan. Jangan dulu dicampur-campurkan. Yesus dulu, karena Yesus tidak ada di Quran. kita hadapi ini Bang Gota. Saya katakan Umat Yesus tidak. beleng-beleng. Ya, kalau kau mau bicara Isa, Yesus, sabar. Jangan Kalau kesetanan Isa. lah. Jangan kesetanan, nanti saya tampilkan fisiknya yang disampaikan. Bang Goto. Iya, sabar. Oh, kesetanan. Janganlah lanjut Bang Goto. Bagaimana caranya saya mau percaya? Jangan kesetanan, Dinda. Lu kok gede kesetanan? Jangan dulu kesetanan. Sebentar. Sabar, Jadi dari Nah, hasil lanjut. jadi hasil pernikahan itu Yesus dikatakan mempunyai 4 orang anak ya. 3 diantaranya dari Maria Magdalena dan 1 diantaranya dari Lydia orang Filipi. 3 dari Maria Magdalena yang kita kenal itu adalah Justus ya, Tamar dengan Yudas ya. Jadi ketiga anak Yesus ini memang dikaburkan. Jangan terlalu panjang lebar. Kita ngomong aja langsung. Yesus sudah menikah. Menurut buku ini sudah. Terus ini kan mau diceritakan ini yang Jangan kesetanan, Dinda. Sabar. Jelasin aja buku ini menerangkan Yesus menikah, selesai kok. Jangan panjang lebar ya. Astaga. Aduh, parah ini Jerry ini. Tunggulah, sabar. Jangan kejang-kejang Jerry. Memang begini ini faktanya. Walaupun itu buku dikesan dengan profesor, 1000 profesor pun mengarang buku bilang Yesus menikah, saya tetap percaya kitab suci saya. Aduh, parah. Jadi Yesus mempunyai 3 anak ya. Salah satunya itu adalah sesepuh dari kelompok yang Kristen awal yang kita sebut dengan Ebionik. Jadi Ebionik ini berdiri dari turunan langsung oleh Yesus ya, yang memang tidak menuhankan Yesus ya. Jadi Ebionik ini dari kelompok Nasrani dari kota Nazaret. Salah satu sesepuh dari Ebionik ini adalah anak Yesus sendiri ya, sebelum berdirinya setelah dilakukan setelah dilakukan genosida pasca penghancuran bait suci. Sementara ibunya sendiri itu dipastikan masih hidup setelah Yesus naik ke langit. Ibunya bahkan Maria itu masih hidup, bahkan sampai Paulus dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero. Jadi kawan-kawan, apa yang dinarasikan oleh buku karangan Dr. Elizabeth Clara Prophet ya, judulnya The Lost Years Documentary of Evidence of Jesus, ini berkolerasi dengan buku-buku yang saya sebutkan tadi ya, The Merit of Jesus, terus Jesus the Man ya, Jesus and the Riddle. Kenapa? Karena rentetan ceritanya mulai Yesus dijodohkan dengan Maria Magdalena, karena Yesus itu sejak usia 13 tahun sebenarnya sudah dijodohkan oleh bapak Maria Magdalena dengan Yesus. Tapi nanti sepulang Yesus dari mengembara atau dari sekolah ya, beliau itu sekolah di Tibet, sekolah di Hemis ya, baru beliau dikawinkan, karena dalam budaya Yahudi itu seorang rabi harus menikah. Jadi sebelum beliau dibaptis oleh Yohanes, Yesus terlebih dahulu menikah
sebagai pengakuan bahwa beliau bisa diangkat menjadi seorang rabi ya, yang terkandung dalam halaka ya. Halaka itu adalah syariat orang-orang Yahudi, di mana Yesus berdiri sebagai guru dari Beth Hillel atau penganut mazhab Hillel, harus menikah, tidak bisa tidak menikah. Kalau Yesus tidak menikah, dengan demikian batal kerabiannya. Yaitu salah satu syarat kelompok Beth Hillel atau mazhab Beth Hillel untuk mengangkat orang sebagai seorang guru ya. Apalagi Yesus dinyatakan sebagai cucu dari imam besar panglima tertinggi faksi Iseni, yaitu kakeknya sendiri Yoakin. Jadi kawan-kawan, buku ini tidak bisa ada kesalahan. Kenapa? Karena baik Maggie Whitehouse, baik Barbara Tering, semuanya mengarang dari bukti-bukti empiris ya, dari bukti-bukti arkeolog yang memang awalnya dari abad ke-1. Nah, begitu sedikit mungkin dari saya. Mungkin Jerry mau bantah, silakan. Atau Bang Dalmo mau tampilkan fisiknya, silakan. Bisa. Kamu di sini hanya badut, Dinda. Badut artinya badut itu asal-asal congor. Kita ini, saya punya fisiknya. Jadi semua yang disampaikan Panggoto, Profesor Barbar Terin, dengan judul buku, sabar, kita tidak berbicara penyalipan. Inilah resikonya menjadikan manusia Tuhan, Dinda. Bahkan ada kitabnya, bukunya ini di Romualdo. Kalau Yesus itu menikah, sabar, Dinda. Kesetanan janganlah dulu. Allah sendiri datang. Kalau begitu, silakan Anda buka Yohanes 20:15. Jadi Yesus di sini memanggil Maria sebagai istrinya. Saya nggak nanya Tuhanmu datang menjadi manusia. Kita berbicara ini, Yesus punya bini, Yesus punya istri keduanya namanya Lydia. Kita tidak berbicara Yesus Tuhan datang menjadi manusia, bukan itu yang kita bahas. Jadi berdasarkan penelitian dari Profesor Barbar Terin, dia mengatakan Yesus punya istri 2. Ya, coba bantah. Buku apa yang kamu bawa untuk membantah hasil penyelidikan Profesor Barbar Terin selama 20 tahun? Sudah dibantah. Apa? Iya, mana apa bantahannya, Dinda? Itu apa sih, mau melayani hoax? Astagfirullah. Kita minta data tesis, data pembanding. Ketika kita membantah argumentasi yang dilontarkan oleh lawan diskusi kita, bukan pakai congor. Ini resiko, Dinda, kalau Tuhan kita manusia. Itu resiko. Ini Barbar Terin bukan kelas jemaat. Dia adalah profesor, ahli filsafat. Nggak tahu profil Barbar Terin dia. Kristen. Nah, kita tegaskannya. Di dalam Yohanes 20:15, di situ tertulis istriku. Istriku, mengapa engkau menangis, Dinda? Istriku, mengapa kau menangis, Dinda? Sedangkan syarat untuk menjadi rabi, kalau kita baca Yohanes 20:16, sabar, Dinda, jangan kesetanan. Pahit memang. Jadi Yohanes 20:16, Yesus di situ dipanggil Rabi, Rabuni. Sedangkan di Israel itu syarat untuk menjadi rabi harus punya bini. Yang mengatakan Yesus punya istri 2 itu Profesor Barbar Tering dengan judul bukunya Jesus Teman. Itu judul bukunya. Bahkan pendeta Romualdo, Pastor Romualdo, dia punya bukunya. Cuman Romualdo ini tidak percaya Yesus poligami, tetapi dia percaya Yesus punya istri. Ini Kristen. Disuruh nyimak malah kesetanan.
Betul kau ya Kristen ya. Ya, lanjut lagi Bang Goto ya, luar biasa. Jadi apa yang disampaikan Bang Goto, saya akan menampilkan fisiknya karena saya punya fisiknya. Lanjut. Lari Jerry masalahnya. Lari Jerry. Ya, itulah tuyul. Dia membantah argumentasi apa yang kita tampilkan, ya. Dia bantah pakai congor. Dia pikir komal-komal Islam itu adalah komal-komal gereja. Ini manusia punya akal, Dinda. Kami ini manusia berakal, Dindaku. Katanya jangan tersinggung karena ini berbicara poligami. Kata Jerry, siapa yang tersinggung? Yesus saja nikah dengan laki-laki, nggak ada yang tersinggung kok. Yang menikahkan Yesus itu adalah Bunda Paulus. Lalu berkatalah Jerry, itu kan alegoris. Bagaimana memberikan perumpamaan kepada laki-laki perawan suci. Yang disematkan sebagai perawan suci itu adalah cewek, bukan awowo. Mana ada Bang Goto, aku mau melamar putra perawanmu. Bang Goto, aku mau melamar, saya punya anak nih. Aku mau melamar putra perawanmu. Ini Betul. bisa nggak beres ini. Masa anak laki-laki saya dikatakan perawan suci? Goblok, dungu. Lanjut. Ya, enggak itu adopsi dari literasi dari salah satu cerita ya, dewa-dewa pagan ya, di mana ada perkawinan antara laki-laki dengan laki-laki ya. Makanya di barat sana dilegalkan itu perkawinan laki-laki dengan laki-laki. Itu sebenarnya turunan dari cerita-cerita pagan ya, dalam mitologi Yunani dengan Mesir kuno ya, di mana laki-laki memang bisa ya berumah tangga atau melakukan perkawinan suci dengan laki-laki. Gitu kira-kira Bang Talbo. Jadi budaya mereka memang murni ajaran pagan ya. Cerita-cerita yang disampaikan, ditawarkan sebenarnya itu bukan bermakna alegoris, tapi itu mengadopsi cerita-cerita dari mitologi Yunani dan Mesir kuno, dan masih banyak lagi mitologi-mitologi dari bangsa-bangsa lain. Karena Roma, menurut tulisan Herodotus ya, seorang sejarawan kuno Yunani, salah satu dari penyakit Imperium Roma itu selalu mengadopsi atau mengasimilasi paksa budaya orang lain. Ya, ini budaya Mesir tapi diasimilasi paksa, diambil sebagai budayanya. Nah, begitu. Jadi memang Roma ini turunan langsung dari suku yang memang besar di Eropa pada masa itu, terutama di Eropa Tengah, mulai masuk dari Jerman ya, Belanda, Belgia ya, sampai masuk ajarannya ke Roma. Itu ada keterkaitannya dengan salah satu suku kuno ya yang bernama Celtic ya. Jadi Celtic ini adalah bangsa kuno yang ada di 8 Masehi tahun 800 sebelum Masehi, masih zaman besi dulu ya, perunggu ya. Nah, itu dulunya berdiri ya, ajaran mereka memang berdiri ya, pusat dari ajaran pagan ya. Jadi Celtic ini berasal dari suku Celt ya. Jadi di masa itu 800 tahun sebelum Masehi itu memang sudah ada sosok sebenarnya yang disembah ya, yang bernama Yesus. Bisa jadi nama Yesus juga diambil dari sini, bisa jadi juga diambil dari beberapa literasi dari Kaisar Antiochus II ketika mendirikan kota Laodikia. Kan sempat saya tampilkan tempo hari, hanya memang ada perbedaan sedikit pandangan dari beberapa sejarawan ya.
apakah apakah nama Yesus diambil langsung dari sesembahan bangsa Celtic sebagai bangsa tertua di Eropa Tengah, ya, atau diambil dari kisah Antiochus II, ya, dia ketika mendirikan kota Laodikia, di mana Bible dikanonikan di sana, ya, di kota Laodikia, ya. Jadi Kaisar Antiochus itu mendirikan kota Laodikia untuk memenuhi permintaan istrinya, ya, Ladoki. Makanya kota Diospolis diubah menjadi kota Laodikia. Tapi saya lebih mengarah kepada sesembahan bangsa Celtic, ya, di mana sesembahan bangsa Celtic memang ada disebutkan, ya, seorang dewa yang bernama Yesus, ya, yang memang dikabarkan juga mempunyai 2 istri dan 3 orang anak. Apakah ini diambil dari sini? Ya, tentu kita harus melakukan studi dalam dulu. Yang jelas hampir 80% kisah dalam Bible itu, terutama dalam Perjanjian Baru hingga kitab Wahyu, memang mengadopsi cerita-cerita pagan, ya, cerita-cerita zaman dahulu, di mana ada beberapa tokoh yang berhubungan langsung dengan paganisme, ya, bahkan secara terang-terangan memasukkan beberapa dewa, ya, nama dewa sampai detik ini masih tercatat dalam Bible, seperti dewa Hermes, terus dewa bawah tanah, ya, Hades, dan yang lain-lain. Begitu kira-kira dulu Bang Dalbo sebagai prolog. Nanti kita lanjut lagi, silakan. Ini artinya yang dibawa naik Dinda. Dinda ku naik aja. Naik Dinda. Tadi ada Pak Bombi. Pak Bombi naik, entah. Nih, siapa kita naikkan dulu? Pak Bombi entah asli apa KW-KW dia, Pak Bombi. Oh, pelacu. Oh, kayak Tuhan notennya. Tuhan pelacu. Jadi teman-temannya, apa yang dinarasikan oleh Bang Boto, saya di sini hanya menampilkan nantinya data-data sesuai dengan sejarah, dan saya mempunyai fisiknya bahwa Yesus menikah, ya kan, ini kan Bang Boto, ya, Ya. Barbarterin, Ya. Barbarterin ini 20 tahun dia mengkaji, bahkan dia menyelidiki kemana Yesus di umur 12 tahun sampai 29. Itu yang dia selidiki, ya kan, Ya. jadi background Profesor Barbarterin ini salah satu ahli filsafat, ahli dia. Nah, sedangkan Kristen yang ada di Konoha ini kan Kristen umat paketan. Artinya umat paketan terima beres. Nah, ketika kita hilangkan sejarah itu, parah. Bangsa ini bisa besar karena ada sejarah, ada cerita. Begitu juga agama. Agama itu harus mempunyai sejarah. Kalau di dalam Islam kan bersanak tuh, ajaran-ajarannya berkesinambungan, sahabat ke para sahabat, dari Rasulullah turun ke sahabat, terus sampai ke kita ini. Nah, ini salah satu tokoh ilmuwan. Belum saya buka ini, yang saya beli kemarin itu harganya lebih 700, ya. Tertulis di situ sejarah Tuhan. Sejarah Tuhan. Itu berbicara tentang sejarah, ya, sejarah Tuhan. Nah, ternyata kalau kita kaji, Pauluslah Roh Kudus itu sendiri. Murid-murid Yesus itu tidak pernah mengenal yang namanya Roh Kudus. Murid-murid Yesus nggak pernah itu mengenal namanya Roh Kudus. Murid Yesus, ya. Tapi karena Paulus mengajarkan Roh Kudus, sehingga murid-murid Yesus ini pelangap-pelongo. Bahkan dia menjawab,
kami baru mendengar kalau ada Roh Kudus. Itu sejarah kitab itu. Nah, di situ ditampilkan juga dalilnya, Bang Goto. Ternyata di KPR 19 nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Betul. Ditampilkan di situ. Nah, Lukas mempertegas Roh Kudus ini turun berupa burung merpati. Itu. Nah, kita tahu Lukas ini siapa? Asistennya Kanda Paulus, Dinda. Juru tulisnya Kanda Paulus. KPR itu penulisnya itu kan Pak Lukas. Di Lukas itu Pak Lukas juga. Itu perlu kalian pahami ya. Kristennya hanya kerjanya salto saja. Jadi Yesus poligami berdasarkan buku yang dituliskan oleh Profesor Barbarteri. Nah, tadi sudah dia sampaikan Bang Goto. Istri kedua Yesus ini adalah Lydia. Lydia ini dari Filipina, orang Filipina. Ini membuktikan Yesus ini sampai di Filipina juga ya. Jerry lari. Ya masalahnya Jerry ini sebenarnya Jerry ini masuk dalam kategori kesurupan. Tapi dia naiknya di jam-jam setelah lintas kesurupan ditutup. Iya. Itu salah masuk dia. Kan sudah ada berapa ekor tuyul-tuyul ini naik di lintas kesurupan. Tetapi salah masuk dia. Seharusnya dia masuk itu di jam pagi. Jangan, ya salah waktu. Ya. Nah, kalau waktu-waktu begini Bang Goto ya, minimal bawa data lah. Kalau tidak mempunyai data, bawa akal. Kalau tidak punya akal, datalah. Kalau kedua-duanya tidak ada, mati aja lah. Ngapain kalian hidup? Bikin sumpek aja. Ya kita Ya kan? saya break dulu Bang Dalbo karena di sini masuk duhur. Saya break nanti selesai duhur lagi baru kita lanjut ya. Masuk di sini duhur. Oke sih. Ya, Makassar. Di sini juga, tapi sisa 10 menit. Iya masih Ada 10 menit. Ya masih ada. Ya, jadi begitu kawan-kawannya memang kebenaran itu pahit ya, di mana cerita-cerita dalam Bible ya itu bukan kita yang Ya jasa sangkal kelap Pak Guntur. bukan kita yang sangkal ya, yang justru yang memprotes ke narasi-narasi dalam Bible itu orientalis Kristen sendiri, bukan kita ya. Makanya ratusan buku bertebaran kritik Bible ya. Lebih parah lagi kalau abang baca buku karya Thomas Paine ya, seorang filsuf Amerika yang lahir di Inggris ya, judul bukunya itu The Act of Reason ya, lebih parah itu. Atau baca buku karangan Thomas Hobbes ya, seorang filsuf Inggris yang juga seorang master teologi ya, judul bukunya itu Leviathan. Nah, ada juga judul buku Voltaire ya, seorang filsuf Prancis di abad ke-18, di mana pemikirannya memang sangat mempengaruhi revolusi Prancis. Beliau sendiri seorang master teologi ya, seorang orientalis Kristen, seorang filsuf ya, yang disegani di zamannya. Yohanes juga ya esenis ya Bang Goto ya. Iya betul, Yohanes juga esenis. Betul. Kalau Yesus itu pimpinan tertinggi, dia cucu imam besar ya, Yoakin ya, atau Imron dalam tradisi Islam. Jadi sebenarnya yang mengkritik-kritik ini bukan kita, tapi cendekiawan Kristen sendiri, profesor Kristen sendiri yang mengkritik. Kan begitu Bang. Bahkan yang Abang Dalbo tadi sampaikan sebenarnya sudah ditulis dalam buku karangan Charles White ya. Dr. Charles mengatakan bahwa sebenarnya ajaran Roh Kudus tidak pernah dikenal oleh Yesus dan murid-muridnya. Tidak pernah ada disampaikan oleh Yesus. Karena menurut Yesus roh itu cuma satu, yaitu roh yang ada dalam Zakaria 12 ayat 1 dan Kejadian 6 ayat yang ketiga.
Jadi tidak ada, Roh Kudus itu hanya teologi baru yang dibawa pasca Yesus naik ke langit. Nah, begitu kira-kira Bang Dalbo. Ya saya break dulu Bang Dalbo ya, nanti kita lanjut lagi. Saya Tapi kenapa di dalam buku-buku ini bahwa Yesus ini disebutkan gulungan laut mati sebagai iman jahat? Kok bisa ya? Ya, jadi begini. Dalam gulungan laut mati Yesus disebut sebagai, sebenarnya situ bukan jahat tetapi ekstrim keras, karena Eseni itu berafiliasi dengan kelompok Selot. Jadi dulu kan ada 4 faksi di abad ke-1 itu, yang pertama Farisi, kedua Saduki, yang ketiga Selot, yang keempat Eseni. Eseni berafiliasi dengan Selot, disebut sebagai kelompok radikal, di mana imam-imamnya dikatakan imam jahat. Ya, saya ulang. Selot itu kelompok radikal yang selalu memberontak pada Roma. Jadi keempat faksi ini semuanya sama-sama berjuang untuk kemerdekaan bangsa Israel ke bangsa Roma. Tapi yang sering membuat ulah, yang sering membuat gaduh kedua faksi ini, isu ini dengan Selot, karena mereka berafiliasi. Makanya ada murid Yesus dari kelompok Selot, namanya Simon orang Selot. Ya, bukan Simon Petrus, bukan, Simon orang Selot, dari 12 murid Yesus. Mereka berafiliasi. Kelompok ini dikatakan di tengah-tengah bangsa Yahudi ya adalah kelompok yang sangat ekstrim, yang suka membuat kekacauan. Makanya Yesus itu melakukan kekacauan di bait suci ya, dia balik meja apa segala macam itu, tendangin, kan begitu ya. Makanya dia dikatakan imam jahat. Jadi penempatan imam jahat di sini sebenarnya bukan imam yang menurut bangsa Yahudi itu adalah imam yang sesat, bukan. Jadi Yesus itu hanya dianggap sesat oleh kelompok Farisi dan Saduki yang berseberangan dengan faksinya. Dulu itu Yesus kan selama hidup itu penuh dengan intrik-intrik politik ya. Jadi geopolitik pada masa itu sebenarnya menerangkan jelas bahwa kondisi pada masa itu di mana bangsa Israel itu merasa tertekan oleh penjajahan Roma. Nah, makanya buktinya setelah Yesus naik ke langit terjadi pemberontakan besar ya, berujung di penggal kepala Paulus karena oleh Jenderal Titus ya. Oleh Kaisar Nero ya, karena Kaisar Nero. Roma. Ya, Kaisar Nero. Tuduhan atau apa itu? Tuduhan. Jadi Paulus ini tuduhan terhadap Paulus. Iya, betul. Jadi Paulus kan ada pembunuhan di situ antara ratu siapa itu? Iya, tunggu saya jelaskan. Jadi Paulus ini dituduh membakar kota Roma, kan begitu. Jadi dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero. Nah, lalu tahun 70 dihancurkan bait suci oleh Jenderal Titus, kan begitu. Bang Dalbo. Jadi Paulus ini sebenarnya adalah salah satu tokoh di mana tokoh ini dianggap berbahaya. Jadi pada masa itu Bang ada kondisi yang di mana Nero sangat ketakutan ketika tahtanya mau dirampas oleh ibunya Agrippina ya, yang bekerja sama dengan Paulus untuk mendudukkan saudara tiri dari Nero ini sebagai kaisar pengganti Nero, karena Nero dianggap kejam ya. Nero itu salah satu kaisar sepanjang sejarah Roma yang terkejam ya, bersama Kaisar Diocletianus. Jadi dua kaisar ini sangat kejam. Jadi Paulus ini sebenarnya adalah penasehat dari ibunya Agrippina, ibunya Nero Agrippina, di mana Paulus dan pengikutnya difitnah oleh Nero membakar 2 kota, salah satunya kota Roma, yang mengakibatkan Paulus dipenggal kepalanya. Jadi Paulus dipenggal kepalanya ini bukan karena ajarannya, karena Nero tidak ada urusannya dengan ajaran Kristen ya. Nero hanya ketakutan dengan pengikut Paulus yang disebut Kristen karena pengikutnya sampai puluhan ribu. Takut kalau tahtanya dikudeta, jadi Paulus terpaksa harus dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero, disusul dengan beberapa murid Yesus yang lain. Jadi begitu kawan-kawan. Jadi di sana itu kejadiannya bukan berbicara akidah tapi berbicara politik. Ya, di mana kelompok-kelompok yang bersetegang pada masa itu semuanya sama-sama ingin merdeka dari Israel. Jadi Paulus ini bukan termasuk kelompok Eseni, tapi kelompok-kelompok yang berdiri sendiri, yang dimana kelompok ini masih mengadopsi sebenarnya ajaran Isa ya, yang sepenuhnya memang dikendalikan oleh kelompok Nasrani. Tapi Paulus membuat surat-surat sendiri, yang surat-surat ini menjadi landasan oleh pengikut awal untuk menyebarkan atau mencari pengikut ya.
karena pada masa itu titah atau perintah dari Ibu Nero Agrippina mencari pengikut sebanyak mungkin menggunakan jalan agama atau menggunakan jalan sekte, karena masa itu masyarakat sangat religius ya, mudah dipengaruhi dengan ajaran-ajaran baru yang masuk ke dalam budaya mereka. Jadi tujuan Paulus sebenarnya itu kawan-kawan bukan menyebarkan Injil ya dengan menulis 13 surat, tapi mempengaruhi orang-orang untuk menjadi pengikutnya. Dan setelah dipengaruhi menjadi pengikutnya, lalu dukungannya langsung kepada Ibu Kaisar Nero. Jadi semuanya ada kepentingan politik. Paulus dipenggal kepalanya bukan karena akidahnya, tapi karena keterlibatannya dalam melakukan tindak kudeta kepada Kaisar Nero. Nah, begitu kira-kira Bang Dalbo. Saya break dulu ini. Masuk duhur di sini. Siap. Silakan lagi. Siap. Assalamualaikum. Cuple. Waalaikumsalam. Gimana Bang kabarnya Bang? Baik, baik. Ini mau nanya nih Bang Dalbo. Ada kabar dari Bang Makadir nggak? Nggak pernah. Saya dapat. Terus saya cari-cari juga. Nggak pernah saya dengarkan Magadir itu kemana ya. dia. Sempat naik ya Bang. Di mana? Sempat naik dia ke room. Cuman dia tuh bilangnya katanya saya nggak bisa lama-lama. Saya lagi dalam pengawasan. Maksudnya apa tuh Bang? Hah? Pengawasan apa? Nggak tahu. Iya, cuman itu doang message-nya dia. Udah hampir 6 Nggak bulan tahu. ini. Dia nggak menghujat kok. Iya, kenapa ya? Berkasus apa gimana? Dia bilang dalam pengawasan, katanya WhatsApp-nya juga cuman conteng doang, kirim doang, nggak dibaca. Oh, mungkin ada masalah yang lain. Kalau masalah perdebatan, saya rasa beliau nggak pernah debat. Beliau nggak pernah menghujat. Iya, makanya itu aja sih. Sampai saya naik, mungkin Bang Dalbo ada message. Kalau saya ada message saya. Saya nggak pernah tahu. TikTok bilang. Kecuali di tempat-tempat lain dia nggak tahu lah. Kalau di tempat lain dia mengeluarkan kata-kata atau bagaimana. Ya kan, kalau di tempat saya dulu dia naik di sini nggak ada penghujatan. Padahal di tempat saya ini rata-rata yang naik ini tuyul-tuyul penghujat. Makanya saya menulis satu materi di sini, tema Yesus musuh oten kitabnya sendiri. Kalau Islam saja tanpa sejarah, kita nggak bisa kenal Rasulullah kalau tanpa ada sejarah. Betul nggak Pak? Betul. Jadi gini Pak, kemarin saya mengangkat tema ini Jadi gini Bang Dalbo, kita kan tahu lah susah nyari oten sekarang kan. Kalau dia naik ke sini, biasanya yang udah siap berdebat lah kira-kira gitu ya, dengan dalil dan hujat segala macam lah gitu. Biasanya begitu. Halo? Halo? Bang? Om? Halo? Hah? Oke, sudah menghujat. Kalau sama aku itu nangis dia. Nah yang lucu itu saya debat kemarin, dia panggil pendetanya. Dalbo ini kalau ditanya apa PR ya, padahal dari awal hampir kurang lebih ya, lebih 1 jam malah. Yang dibahas itu Al-Quran dengan Sirah Nabawiyah.
Enggak ada, justru tidak ada yang membahas Bible. Karena tema saya pada saat itu adalah Allah. Itu. Tidak ada dia membahas Bible, enggak ada. Dia membenarkan ketuhanannya berdasarkan Al-Quran. Jadi dia mengambil satu dalil di dalam surah As-Zumar ayat 38. Anda membenarkan ketuhananmu berdasarkan As-Zumar. Jelas itu Anda sendiri mengaku bahwa Oten ini adalah ajaran-ajaran paganisme, ajaran-ajaran syirik. Karena di situ yang dimaksud oleh Bani Quraisy. Sebagaimana ketika Bani Quraisy ditanya masalah Tuhan, siapakah Tuhan? Dia jawab Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Nah, alasan mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan membuat patung. Itu yang mereka selalu bawa ya. Tapi saya bantah. Berdasarkan sirah Nabawi ada bawa, bahkan saya dalilkan di dalam hadis, bahkan di dalam Al-Quran. Nangis dulu sama saya, lari semua, pendetanya lari, Okinya lari, padahal dia bawa sirah loh. Lanjut tadi bang, lanjut. Iya. Ya, tadi sampai mana? Iya, saya sekarang naik ke room karaoke, naik ke room yang apa namanya, yang nggak ada hubungannya sama debat teologi lah. Nah di situ kan banyak konten tuh bang. Dari situlah kita mulai menginjili gitu. Misalnya dari namanya gitu kan, kita bisa tahu. Nah di situ mulai kita, karena kan saya nggak jago juga nyanyi gitu loh. Jadi nanti barulah kita masukkanlah apa namanya, pertanyaan-pertanyaan biblical gitu loh. Salah satu contohnya ini Bang Dalbo ya. Saya juga kemarin diskusi sama Bang Goto tentang 3 benda yang tidak pernah ditadaburi sama apa namanya, sama teman-teman kita di Kristen sana. Itu bendanya itu adalah minyak mur, anggur asam, sama bunga karang. Pernah dengar nggak Bang Dalbo? Pernah. Nah itu Minyak mur, anggur asam ya, dengan bunga karang. Iya. Itu dibaluri Yesus sampai 30 kilo loh. Saya tanya apa gunanya itu. Jadi saya juga naik ke room apa namanya, pendeta-pendeta, bahkan ke pendeta Arum. Nah dari 3 benda itu cuma pendeta Arum yang ngerti itu Pak. Makanya dia mualaf. Yang ngerti tiga benda itu gunanya apa. Apa itu jawabannya Arum? Arum tuh dia bilang minyak mur itu penyembuh luka. Itu Mbak bayangin, dari situ aja saya udah tahu berarti. Jadi kalau kita tadaburi 3 benda itu, bahwa sebenarnya Yesus itu tidak mati gitu. Kalau sudah jadi mayat, kenapa mesti dikasih minyak mur? 30 kilo loh, itu bukannya diurapi lagi, balsam itu. Dan itu memang saya angkat itu agak ilmiah sedikit, karena minyak mur ini selain penyembuh luka, dibilang untuk antiseptik juga, apa namanya, anti peradangan gitu loh. Jadi bisa untuk mengobati radang, dan kan itu lukanya Yesus itu banyak, itu ngeri kalau ngeliat filmnya itu. Nah di sini tuh kita agak sedikit terdoktrin sebenarnya Bang Dalbo. Terdoktrinnya begini, kan kita pernah bilang apa namanya, kalau Yesus tuh di kain kafan, matinya di kain kafan gitu ya. Padahal yang dipakai saat itu bukan kain kafan sebenarnya. Itu tuh perban. Kayak film Dono aja sih.
Iya, benar, penjelasannya nih coba. kayak film Dono di perban. Iya, coba bayangin 30 kilo itu kalau dibalurin ya luber. Jadi dia harus dibungkus dengan perban karena lukanya luka berat. Gitu, Dalbo. Dan kalau dari penyalipan sendiri waktu diturunkan itu kan Yusuf Arimatea yang menerima jasadnya Yesus kan. Betul. Nah di situ sebenarnya nggak boleh seorang imam itu nggak boleh menyentuh mayat kan, dia nggak boleh kena hukum najis dia. Jadi kenapa Yusuf Arimatea menerima tubuh Yesus, karena memang dia waktu itu belum mati, dibawalah ke gua. Nah gua itu kalau kita mau tadaburi itu UGD, unit gawat darurat. Memang kayak Dono juga kita ya, Dono Kasino Indro. Gitu. Jadi kalau kita lihat, Waalaikumsalam. Ya itu narasi itu sering saya bawa, bahkan ada di room karaoke, di room belajar bahasa Inggris. Itu ada seorang namanya Theo. Nah, karena namanya Theo ya saya langsung saya injili dia. Saya bilang, kamu tahu nggak nama artikel nama kamu segala macam gitu. Nah dia kebetulan orang kimia. Wah, terus dia nanya sama saya, kira-kira tesis apa ya yang bisa apa dia mau diajukan untuk penelitian. Saya bilang coba teliti minyak mur itu. Minyak mur itu mahal, jualnya tuh gram-graman itu. Ini 30 kilo pula. Kenapa dipakai 30 kilo untuk kalau memang dia mayat? Nggak mungkin itu. 30 kilo bawanya aja setengah mati itu. Gitu. Gitu Bang Dalbo. Dari sekuen itu saya sama Pendeta Arum mulai berdiskusinya agak intens termasuk, dan ini Yesus itu adalah permulaan dari ciptaan Allah, permulaan dari pekerjaan Allah. Itu lihat di Wahyu 3 ayat 14 dan Amsal 8 ayat 22 ya. Itu referensi Alkitabnya. Berarti Yesus ini hanya sekedar ciptaan ya? Bukan cuman sekedar, tapi dia kan permulaan ya. Jadi bagi Alkitab itu menduduki posisi yang mulia setelah Bapa di sorga. Oke, Ustaz Tata, mau masuk Ustaz Tata? Bantu tetap layar dulu teman-teman, ayo. Siapa tahu nanti bisa di-posting ulang. Kalau memang tidak bisa, nggak bisa di-posting ulang, Bang Joker. Bantu tetap layar, kemudian kalau ada loforen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bilang nggak bisa posting ulang, Bang Joker tadi. Bisa, itu bisa. Oh bisa. Assalamualaikum sahabat-sahabat semuanya. Ustaz Tata, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Tata, ini ada Jospen ini. Ini Yesus ciptaan, katanya Jospen. Waduh, Jospen kabur. Jospen naik, Jospen. Anda Jospen malah kabur. Ustaz Tata, sudah monitor Ustaz? Kan itu di Komal Arum dari tadi ya? Iya, saya mau Kan? ucapin aja. Ya Alhamdulillah, jerih payah kita memberitakan kebenaran Allah, kebenaran Islam. Alhamdulillah, beliau kemarin udah berikrar kan ya. Ini hal yang ya keajaiban ya. Cak Tata, buka mute-nya. Aduh, aku pengen dengar sesuatu juga nih. Ustaz Tata masih mempersiapkan ini link YouTube-nya. Setting channel.
Ya. Ya cuman saya yang nggak bisa live kan ini gimana? Harus punya perangkat bang, Kang Tito, harus ada PC apa kayak kalau cuman apa notebook apa biasa itu nggak bisa. Itu dia. Saya punya, tapi dimaling. Ya nggak bisa lagi. Evita lagi meriset asma Allah atau kalimat syahadat, kalimat yang pertama tauhid la ilaha illallah katanya. Saya ingin itu mencermati sebutan ilah itu kan di Hati-hati nanti mualaf kau, Dek. Sudah aku dibilang. tidak akan mualaf, sorry ya. Ya cuman bilang aja Ajaran hati-hati. Islam Biasanya itu. awalnya dari begitu biasanya. Awalnya dari membenci awalnya. Beriman itu bukan mau disukain orang ya. Aku punya integritas sendiri. Bukan untuk disukai orang gitu. Biarin aja mereka tidak suka aku, yang penting aku punya pendirian yang berintegritas dan kokoh. Aku tidak butuh misalnya orang bersimpati karena aku mengikuti agama mayoritas. Aku tidak mau seperti itu, begitu ya. Itu kepribadianku ya. Dan aku juga ya ngelihat KBBI kan sebagai lembaga yang resmi. Tapi dia tidak selalu benar ya kan. Bisa aja dia salah atau berketetapan tanpa melihat sejarah bahasa di situ. Saya lihat di situ, jadi saya itu nggak mau ngekor-ngekor atau setuju aja. Saya itu nggak mau setuju aja, apalagi mau supaya orang suka sama saya karena sama agamanya, itu saya paling menghindarin. Saya maunya apa yang saya lihat memang dari Alkitab atau sejarah bahasa gitu ya. Kalau menyangkut gelar-gelar bahasa Indonesia itu memangnya ada penalaran ya kan. Karena saya nanti beriman itu bukan mau dipandang manusia ya. Yang melihat saya, ketulusan saya itu kan dalam beriman, berintegritas itu kan Bapak di sorga, bukan manusia. Masa saya beriman kepada manusia? Kalau saya Bukan beriman Yesus berarti ya. Gak beriman ke Yesus berarti ya sebagai manusia. Berimannya langsung ke Bapak gitu maksudnya. bukan bilang Yesus itu Tuhan Allah kan. Saya nggak mau ngekor-ngekor gitu. Oh iya. Jadi bisa dibantah Hebron ini. Evita bilang Yesus itu permulaan ciptaan. Ya. Hebron. Iya bang, kenapa? Silakan. Yesus adalah ciptaan. Itu katanya Evita. Iya, sama juga dengan you punya pemahaman. Tapi saya juga sangat memahami sebab kenapa. Kalau dia tidak menyatakan keberadaannya, bagaimana kita mau menyembah Bapa? Bukan itu Hebron. Iya. Sebentar dulu, bukan itu. Sekarang kalian pikirkan tentang Allah kalian. Yesus ciptaan katanya Evita. Anda menyepakati, Anda sepakat Yesus ciptaan. Coba kalian sembah Allah kalian, baru kalian Aduh, ini kok gimana sih? Yesus ciptaan katanya Evita. Evita ini Kristen. Coba ditanggapi, benar nggak? Saya sudah jelaskan. Saya sudah jelaskan ke kalian. Saya punya keyakinan dia Tuhan yang menyatakan keberadaannya. Dia bukan Tuhan, tapi ciptaan katanya. Waduh, Hebron. Coba ditanggapi Iya, sama dulu. dengan kamu kan saya sudah bilang. Makanya ketika kamu menyembah Allah, ya Allah kami menyembah. Yang datang di pikiran kalian apa? Nggak boleh dipikirkan? Masa Kenapa nggak boleh nggak boleh dipikirkan? dipikirkan? Kenapa nggak Ya boleh memang. dipikirkan? Kalau kalian pikirkan, lalu kalian mulai gambarkan, laknat. Coba bantah dulu pertanyaannya. Yesus itu ciptaan apa Tuhan? Waduh, Seperti apa kalian pikirkan Allah? Coba. ini kok nggak nyambung ya?
Ini Evita, saudara seimanmu tadi bilang bahwa Yesus itu bukan Allah. Yesus itu ciptaan pertama. Seperti apa pikiran kalian ke Allah? Coba kalian pikirkan. Waduh, ditanggapi dulu apa benar Yesus ciptaan? Pikirkan. Kalau nggak bisa diskusi, saya Kalian turunkan. pikirkan tentang Allah. Gimana sih? Belum suluh nanggapi malah ngawur ngalor ngidul. Teman-teman, ayo. Teman-teman, bantu tetep layar dulu teman-teman, yuk. Silakan lanjut, Evita. Ustaz Tata, monitor Ustaz Tata, sudah? Iya, kalau saya udah lihat di Alkitab, Oke. LLI ini juga bilang Yesus bukan Allah, tapi LLI Tuhan. Jadi Allah dan Tuhan itu beda. Kalau Allah yang maha, jadi Yesus bukan yang maha. Karena Yesus itu Hebron naik lagi ini. dia Ini Yesus bukan yang maha. Silahkan dibantai ini teman seimanmu ini. Ya, mau siapapun yang ngomong, saya punya keyakinan bahwa dia adalah Tuhan yang menyatakan keberadaannya. Makanya kami menyembah jelas. Bukan kayak kalian menyembah nggak tahu pikirannya ke siapa. Kalau kalian berpikir tentang Allah, masalah. Apalagi sampai kalian merenung tentang Allah. Allah Ya kalau seperti Hebron ini sama dengan ajaran pagan ya. Kalau ajaran pagan itu dulu di Arab, mereka tahu Tuhan itu Allah. Tapi karena keberadaannya tidak bisa dilihat, akhirnya mereka ini menjadikan berhala sebagai pelantara. Nah orang Kristen juga gitu. Ya, memakai pelantara Yesus. Nah makanya orang Kristen ini semuanya tidak ada yang paham Bible memang. Mereka tidak bisa membedakan ajaran samawi dengan ajaran pagan. Kalau Yesus ini kan samawi, Tuhannya tidak bisa dilihat, Tuhannya satu, tidak mau turun ke dunia. Nah itu Tuhannya Yesus, tauhid Yesus itu. Nah kalau Kristen ini menurut Yesus 100% pagan. Ini menurut Yesus ini kalau Kristen itu. Gitu. Silakan Hebron. Iya, jadi gini Tata, bagaimana bisa kamu katakan menyembah Allah, tetapi pikiran nggak boleh kemana-mana, katanya kusuk. Yang datang di kalian itu siapa waktu sembah Allah? Ya gini, dulu Yesus juga dibantah oleh orang-orang kayak Kristen ini. Kata Yesus, Allah itu tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun. Akhirnya oleh orang-orang kayak Kristen ini bilang gini, Sus, ngapain saya menyembah Tuhan mudah bisa dilihat? Jadi Kristen ini diciptakan memang untuk membantah ajaran Yesus. Jadi mereka ini bukan pengikut, perusak ajaran Yesus, Kristen ini. Karena Tuhannya Yesus tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun. Akhirnya Kristen ini marah. Kurang ajar ini Yesus ini. Masa Tuhan saya dikenalkan Tuhan tidak bisa dilihat? Nah gitu ya. Jadi sejarahnya kayak gitu munculnya Kristen itu. Oke, silakan. Jadi gini, Yesus ketika mengatakan tentang Bapa di surga, dia tidak terlihat, dia tak terhampiri, suaranya tak bisa didengar. Karena bagaimana bisa Maha Kuasa mau dijangkau dengan akal kita yang kekuatan fisiknya cuman hanya segumpal aja pelungku. Tapi juga karena dia Maha Kuasa, ketika dia menyatakan keberadaan, siapa yang dapat menghalangi? Sama seperti di Islam. Allah berarti Kristen ini sama dengan ajaran dewa-dewa. Kisah para Rasul 14 ayat 11. Dewa-dewa turun ke bumi mengambil rupa manusia. Nah Kristen ini meyakini Yesus ini seperti dewa-dewa itu. Tapi kalau kita nanya ke Yesus, benar nggak ajaran Kristen ini seperti itu? Tidak, tahta Tuhanku tetap di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Tetap samawi tahta, tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18. Akhirnya Kristen marah lagi. Tuhan apa kayak gitu tuh Yesus? Mendingan saya melantik Tuhan lain. Akhirnya Yesus sendiri yang dijadikan Tuhan. Gitu. Jadi Kristen ini bukan pengikut, ingin membuat tandingan ajaran Yesus gitu. Silakan.
Begitu juga kalau orang tanya ke Allah Mekah, apakah kamu ada? Itu jelas sekali kaki dua Iya. Sama seperti Kristen Yesus. Dulu Yesus dikatakan gitu. Waktu Tuhannya gak bisa dilihat, Kristen marah ke Yesus. Yesus, masa Tuhan itu gak bisa dilihat, Sus? Nah, makanya Islam karena Tuhannya sama dengan Tuhannya Yesus, ya diolok-olok juga oleh Kristen. Islam, kamu ini masa Tuhannya sama, apa bedanya kamu dengan Yesus? Masa Tuhannya tidak kelihatan? Nah gitu ya. Jadi sejarahnya gitu. Iya. Makanya dia datang kaki dua di neraka. Nah, jadi Kristen ini cuma pakai apa ya? Mengambil nama Yesus doang supaya laku. Padahal tujuan intinya ingin merusak ajaran Yesus, Kristen ini. Ini 100% menurut Yesus ini, bukan menurut saya. Gitu, silakan. Nah, gimana? Allah disembah kok kaki di neraka. Bila Nah gitu ya. Jadi kata Yesus itu karena Tuhan itu tidak serupa. ya Allah. Akhirnya Kristen ini marah. Pinginnya Kristen Tuhan itu seperti dewa-dewa. Ya, ada fisiknya gitu. Ya. Makanya mereka ini, Kristen ini, ajaran yang menolak 100% ajaran Yesus, Kristen ini. Munculnya itu untuk melawan ajaran Yesus. Gitu. Silakan. Coba saya bicara dengan Hebronnya. Wajah Allah itu nanti yang akan dilihat di sorga. Ayo, dari umat Islam, gimana wajah Allah? Kalau surga ini saya nanya ke Yesus. Yesus, gimana caranya masuk surga? Ya kamu harus mentuhankan Allah, Tata. Dan aku utusan untuk Sriwil. Bukan untuk dunia aku diutus. Itu kata Yesus ya. Jadi sama dengan Islam. Masuk surga itu mentuhankan Allah. Fusilat 30. Kata Yesus harus mentuhankan Allah. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Nah, jadi saya dengan Yesus sama-sama masuk ke surga nantinya. Karena sama-sama mentuhankan Allah gitu. Silakan. Tapi Allah itu sebagai gelar untuk bahasa Indonesia, bukannya nama. Oke. Jadi kalau memang bukan nama, tanda-tandanya bukan nama itu berubah-ubah. Kayak orang Kristen ini, katanya Tuhan itu Yahweh katanya. Tapi gak ada di Indonesia mengatakan Tuhannya Yahweh. Bapak lah, Elohim, Yahweh lah. Nah kalau Islam, nama ini kan tidak pernah berubah. Misalnya namanya saya ini Kang Dito misalnya. Maka saya ke seluruh dunia ya Dito namanya. Karena nama tidak mungkin berubah kayak Islam ini. Siapa nama Tuhanmu Tata? Allah. Nah buktinya, Allah di seluruh dunia ini tidak berubah-ubah. Orang Inggris, siapa Tuhanmu? Allah. Orang Cina, siapa Tuhanmu? Allah. Karena Allah itu nama. Kalau Kristen tidak punya nama, Tuhannya gak tahu siapa mereka ini. Karena kalau nama, ya tidak akan berubah seluruh dunia itu. Nah coba, Tuhannya Evita siapa namanya? Tuhan Yesus, Bang. Karena Tuhan Yesus. Kalau Evita siapa wujud Tuhan? dari Allah. Sebentar dulu. Tunggu. Hebron Tuhannya Yesus. Kalau Evita siapa Tuhannya? Tuhan Allah, Bapa di sorga. Oh, Namanya beda dengan Hebron, Ore. Gimana ini? beda. Saya berani berbeda. Oh, beda ini. Oh, sama ngikut-ngikut orang. Berarti Evita ini bukan Kristen. Saya Kristen karena saya Kristen. percaya. Tuhannya beda sama-sama Kristen, Ore. Oke, lanjut. Tapi beda pemahaman ya, karena saya tidak menganut paham Tritunggal. Iya. Paham Tritunggal itu menjadikan Yesus Allah karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu ada hakikatnya Allah. Jadi semua dijadikan Allah, ya kan? Kalau saya kan Allahnya itu Bapa di sorga, namanya YHWH. Jelas sudah. Oh, jelas. Silakan Hebron gimana? Katanya Yesus bukan Tuhan. Silakan. Kalau Ustadz kata nabinya Muhammad atau Imam Mahdi. Tunggu dulu, ini loh kata Evita ini. Yesus bukan Tuhan. Silakan, bantah dulu. Nabi Jadi Muhammad gini, atau Imam Mahdi. Efron. Menurut Evita kan Yesus ini bukan Tuhan. Bisa dikatakan Kristen nggak? Kalau mengatakan Yesus bukan Tuhan, bisa disebut Kristen nggak? Silakan. Masih main mute.
Ya silakan. Iya. Bisa disebut Kristen nggak? Nabimu itu Muhammad atau Imam Mahdi? Tunggu dulu, gini loh. Kalau ada orang tidak mentuhankan Yesus, lalu dia bilangnya dirinya Kristen, bisa dibenarkan nggak? Silakan. Nanya, nabimu siapa? Tunggu dulu, kamu kok takut banget sih? Gini. Jadi, Evita ini kan takut dia takut. Aduh. Jadi gini kawan ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 14. Jadi ada kesalahan besar yang dilakukan oleh Kristen, sehingga apa kata Allah? Karena mereka ini sudah melupakan perjanjian. Apa perjanjiannya? Mereka ini sebenarnya dulu oleh Yesus disuruh beriman kepada Nabi Muhammad. Awalnya mereka mengatakan iya gitu. Tiba-tiba berubah. Ketika Nabi Muhammad datang tidak mau beriman. Akhirnya apa kata Allah? Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Sesama mereka. Sampai hari kiamat itu mereka ini akan cakar-cakaran gitu. Ya. Benar. Mereka ini. Nah jadi sekarang ini nyata, ternyata ayat ini nyata. Coba kita sering kan kita menyaksikan kan sesama Kristen ini cakar-cakaran. Ya karena memang sudah dijelaskan, dinubuatkan sudah di dalam Al-Maidah 14. Gitu. Sampai hari kiamat itu cakar-cakaran itu. Selagi mereka tidak, kalau sudah seperti pendeta Arom, aman sudah. Lepas dari cakar-cakaran. Karena sudah lepas dari Al-Maidah 14. Karena di ayat Al-Maidah ini perjanjian apa yang ada antara pengikut Isa dengan Allah? Yaitu mereka akan berjanji beriman kepada Nabi Muhammad. Karena mereka menolak, ya sudah. Denom-denom akan ratusan ribuan nantinya. Gitu. Oke, silakan. Halo Bang, selamat siang Bang. Selamat siang. Oke. Boleh nanya Bang? Harus bertanya, wajib 100 pertanyaan, silakan. Baik. 1 atau 2 aja sih Bang. Ya, silakan. Apa? Gini, kalau kisah-kisah tentang Yesus kan diceritakan ataupun tertulis di Bible tuh Bang, seperti mungkin makan ikan goreng kan ada itu tercatat itu Bang. Ya terus? Nah pertanyaan saya, coba kisah-kisah Muhammad diceritakan di Al-Quran ada nggak Bang? Oke, sudah. Jadi Al-Quran ini kitab suci, isinya perintah, larangan, akidah, syariat, kayak Taurat itu. Mana ada Taurat menceritakan ya Musa mendengar firman, isinya Musa pada waktu kecil, gak ada. Yang ada Taurat itu perintah, larangan, akidah, syariat, sama seperti Islam. Ada nggak tahta tentang Nabi Muhammad dalam Al-Quranmu? Loh, Al-Quran itu kitab suci, isinya perintah, larangan, akidah, syariat. Kalau ingin tahu tentang Nabi Muhammad, maka pakai sirah nabawiyah. Misalnya Nabi Muhammad lahir ketika ayahnya Nabi Muhammad wafat ketika Nabi di kandungan. Lalu ketika beliau umur 6 tahun, ibunya juga meninggal. Ya, beliau lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ya, nasab beliau Muhammad bin Abdullah, Abdul Muthalib, Hashim, Abdi Manaf, Qusay bin Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Golib, Fihr, Malik, Kinana, Huzaimah, Mudrika, Ilyas, Mudor, Nizar, Ma'ad, Adnan, Ud, Mukawim, Nahur, Tira, Ya'rub, Yasjud, Nabid, Ismail, Ibrahim, Tarikh, Nahur, Syaruk, Ra'uf, Falik, Aibar, Saleh, Ilfarsad, Samnuh, Mutasala, Idris, Iyad, Mahlil, Kainan, Yanis, Sid, Nabi Adam. Nah ini di Sirah Nabawiyah. Ibunya, ya, Abu Abdullah, Abdul Muthalib, wa Hashimun, Abdi Manafi, Yantasib, wa Ummuhu Aminah, 7 riyada. Jadi nasab ibu dan ayahnya jelas. Kalau ingin tahu nasab-nasab silsilah ini, jangan di Al-Quran. Karena Al-Quran itu firman Tuhan. Tapi carilah di Sirah Nabawiyah. Gitu ya. Oke, silakan. Apa lagi? Pertanyaan nomor 2. Sirah Nabawi itu apa Bang? Kitab suci. Sirah Nabawiyah itu kisah-kisah sejarah tentang Nabi Muhammad. Mulai belum lahir sampai wafat. Itu diceritakan semuanya. Gitu. Aku turun dulu ya. Bye. Ya. Sama dengan Yesus.
Misalnya kata Yesus, Yesus kamu utusan. Iya, diutus untuk siapa? Seriwil, Matius 15:24. Apa tugas yang utusan Yesus? Penyampai firman, Yohanes 3:34. Emangnya kamu menerima firman, Sus? Iya, Yohanes 12:50. Apa bunyinya firman itu? Tidak mungkin. Oh, bunyinya firmannya aku terima. Aku ini dari kecil main kelereng misalnya. Ya gak mungkin. Uang kitab suci firman itu bukan menjelaskan dirinya, tapi memberi hukum-hukum syariat, akidah, akhlak kepada umatnya, disampaikan. Gitu. Oke, silakan. Apalagi pertanyaannya? 100 pertanyaan. Kok nggak kisah-kisah Muhammad tidak ada di Al-Quran, Bang? Kenapa? Loh kan, karena Al-Quran bukan sejarah. Coba sekarang ada nggak kisah Yesus? Yesus menerima firman tentang kelahirannya. Coba di mana ayatnya? Coba. Silakan. Ada nggak? Ayo. Mencret kamu, macet kamu. Bang, yang saya sebutkan dari awal, Bang, Yesus makan ikan goreng aja dikisahkan. Oke, itu firman Tuhan itu. Itu firman Tuhan. Ada tercatat gitu loh, Bang. Iya, saya nanya. Itu firman Tuhan nggak? Kalau itu namanya sirah nabawiyah kalau dalam Islam. Karena pada saat itu Yesus bangkit dari kubur. Tiba-tiba orang melihat dia mengatakan, hantu! Akhirnya kata Yesus, hei, kenapa kamu bilang ku hantu? Ya, saya ini bukan hantu. Ini buktinya saya makan ikan goreng. Hantu tidak mungkin punya daging makan. Nah, itu kan sejarah sebenarnya. Nah, kamu tidak bisa. Ya, itu bukan firman yang Yesus terima. Itu pengakuan orang tentang Yesus. Oh, Yesus ini pernah bangkit. Bukan firman Tuhan, bukan ini. Saya menerima firman. Ini firmannya, dengerin ya wahai muridku, kata Yesus. Saat itu aku bangkit. Kan tidak mungkin menerima firman kayak gitu. Makanya kalimat-kalimat seperti itu sirah nabawiyah sebenarnya. Bukan firman Tuhan. Sama seperti Al-Quran. Masa Al-Quran nerima wahyu Nabi Muhammad isinya tentang kelahirannya, tentang beliau gini-gini? Ya tidak mungkin. Gitu. Jadi kalian tidak bisa membedakan mana hadis, mana kitab suci, mana sejarah. Nah itu yang kalian itu udah ngerti, dicampur jadi satu. Akhirnya bingung kalian. Gitu. Oke, silakan. Gitu ya, Bang. Ya heran aja sih aku, Bang, kisah-kisah Muhammad kenapa tidak ada di Al-Quran gitu loh, Bang. Ya heran kamu lah. Saya lebih heran lagi. Masa sejarah tentang Yesus dijadikan kitab suci kumpul dengan firman yang Yesus terima. Itu pun tidak bisa membedakan kalian. Kalau kita umat Islam, kalau Al-Quran murni firmannya Allah. Kalau hadis perbuatan Nabi atau ucapan Nabi. Kalau sirah berarti sejarah tentang Nabi Muhammad. Enak kami bisa membedakan. Kalau kalian dicampur baur akhirnya rusak. Gitu. Oke, silakan. Bukannya itu malah perkataan Muhammad semua, Bang, di Al-Quran itu, Bang, bukan perkataan dari Allah, Bang. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang kusampaikan ini wahyu. An-Najm ayat 3. Udah, pertanyaan nomor 3, silakan. 100 pertanyaan untuk kamu, ayo. Bang, tahu dari mana itu perkataan dari Allah, Bang? Oke, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wa da'u syuhadakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kamu tidak percaya bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dariku, kata Allah, silakan buat satu surat. Nah, jadi kami percaya karena Allah sendiri nantang. Sampai sekarang tidak ada yang bisa membuat. Oke, pertanyaan nomor 4. Ya, itu aja lah, Bang. Kayaknya abang bingung, Bang. Ada. Kamu yang bingung. Jadi kalau tahta ini, kalau tanya jawab, bukan tahta yang bingung, yang nanya bingung. Aduh, mau nanya apa ini? Gitu. Udah habis pertanyaanku. Akhirnya kalian putus asa. Silakan, ayo. Nggak usah dialog. Yang namanya oten, selagi dia oten, nggak usah dialog. Nggak mungkin paham Bible, nggak paham Quran. Jadi kalian bertanya aja, ayo. Coba. Ayo silakan. Ini siapa ini? Kok apa ini? Kare.
Assalamualaikum bundaku. Waalaikumsalam. Kari ini kalau nggak ngomong diturunkan, yang permintaan di bawah terlalu banyak itu yang Islam di ini ya teman-teman, dibatalkan. Kita kerepotan ini teman-teman, ini naik, yang naik malah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Arif, Ustadz Tata, Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ada Edi, saudara Edi, selamat siang. Muslim, Kristen, Edi, Tuh, kan nggak ngomong kan, sampai di atas nggak ngomong. Tengok dulu profilnya ya teman-teman moderator, tengok profilnya. Ada Bang Jibril di bawah. Naik Bang Jibril. Enggak, beliau selalu mantau di bawah beliau, kecuali ada emergency baru minta naik. Akunnya di privat beliau. Bakso. Ada bakso? Muslim. Iya Muslim. Tuh, kirain bakso Kristen. Enggak, ada yang mau disampaikan? Saya cuman mau tanya, saya juga Muslim, cuma juga sering ditanya teman-teman lah dari agama kepercayaan lah. Tuhan tuh maha sempurna. Kalau di Muslim kan Tuhan maha sempurna ya Bang ya. Nah, kenapa Tuhan menciptakan 4 kitab? 3 kitab tidak sempurna, terus disempurnakan dengan Al-Quran. Itu gimana Bang? Oke, Halo, iya. Ya, langsung di mute karena rame ya. Jadi Al-Maidah 44 sampai 48. Jadi Allah mengutus Musa, maka dia diberi ajaran Taurat. Taurat untuk seriwil umatnya. Nah, sampai kapan Taurat ini berlaku? Al-Maidah 46 sampai Allah mengutus Isa. Maka Isa diberi ajaran juga Injil. Maka hukumi seriwil ini pakai Injil. Jadi tidak boleh ditolak. Maaf ya Isa, saya udah punya Musa dengan Tauratnya, agak boleh. Karena saat itu Nabi Isa yang diutus. Nah, dua-duanya kan untuk seriwil. Bagaimana dengan seluruh dunia? Apakah mereka ini punya ajaran juga? Iya. Di Al-Maidah 48 sampai Allah mengutus Nabi Muhammad. Maka seluruh dunia harus mengikuti Nabi Muhammad dengan Al-Qur'annya. Jadi gak boleh orang pengikut Isa, pengikut Musa, gak boleh menolak. Karena saat itu Nabi Muhammad yang diutus gitu loh. Karena nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ini diutus hanya untuk kaum saja, satu kaum. Makanya ada hadis gini, saya diberi keistimewaan oleh Allah 5. Yang mana tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Di antaranya, aku diutus untuk seluruh alam. Sedangkan nabi-nabi sebelumku hanya khusus untuk satu kaum. Gitu. Jadi kalau orang nanya kenapa kitab ini banyak. Nah, karena memang nabi-nabi itu banyak. Allah mengutusnya bertahap. Sehingga setiap nabi, kan apa sih nabi itu? Nabi itu dari lafaz naba'a, orang yang menerima berita dari Tuhan, maksudnya menerima wahyu. Nah, karena nabi-nabi banyak, tentu saja kitab banyak. Cuma hanya untuk kaumnya saja, bukan untuk kita. Nah, kalau kita ini ya Nabi Muhammad. Ya, gitu. Ibaratkan gini, kenapa ada presiden beda-beda? Kok tidak satu saja dari dulu? Karena ada pemilu. Setiap pemilu ganti presiden, setiap presiden ada undang-undang baru. Maka tak boleh. Maaf ya Bapak Prabowo, saya tetap ke Soeharto, undang-undangnya Bapak Soeharto, gak boleh. Percuma dong ada pemilu, percuma dong saya presiden sekarang. Maaf ya Nabi Muhammad, saya tetap Isa, gak boleh. Percuma dong Allah mengutus saya. Wong saya diutus untuk seluruh alam, gitu ya. Oke, silakan.
Sudah Bang? Abang tukang bakso sudah? Udah paham? Ya, saya biasanya jawab gitu Bang. Cuma yang bertanya itu kurang puas dengan jawaban itu. Soalnya kan kenapa kok sampai 4? Nah, kenapa dari dulu kan Tuhan kan maha sempurna. Harusnya kan sudah berpikir kalau orang sudah yakin sama satu kitab, biasanya turun kitab lagi itu sulit untuk mengubah keyakinan orang itu sulit. Nah itu loh masalahnya Bang. Kalau orang sudah yakin, walaupun benar atau salah itu biasanya tidak mau tahu, yang penting yakin. Nah itu kan maksud saya itu yang ditanyakan mereka pula berpikirnya Tuhan itu gimana? Masalah itu Bang, masalah itu dah masalah. Makanya kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku seluruh dunia pasti masuk surga kecuali yang enggan. Ya Rasulullah, kata sahabat, kok ada orang masuk surga enggan? Siapa itu? Ya mereka yang tidak mau taat kepadaku, yang tidak mau percaya kepadaku. Ya sudah, berarti mereka ini yang enggan berarti. Itu gitu doang. Sama seperti Yesus. Tugas saya Yesus ini kan hanya menyampaikan. Masalah mereka menerima atau tidak urusan mereka, umatnya. Ternyata rata-rata 90% menolak. Ya tidak masalah, yang penting tugas saya Yesus menyampaikan, tugas Nabi Muhammad yang menyampaikan. Masalah mereka, oh mau alasan kayak apapun, intinya nanti di akhirat, rusulan mubashirina wa mundirina li alla yakuna linnas 'alallahu hujjatun ba'dar rusul. Aku mengutus utusan ini supaya mereka ini memperkenalkan Tuhan itu aku, sehingga nanti manusia tidak bisa membantah saya. Hei fulan, kenapa kamu tidak mentuhankan saya? Ya Allah, saya gak tahu kalau engkau Tuhan. Emangnya utusanku udah nyampe ke kamu? Emangnya ajaran Nabi Muhammad udah nyampe ke kamu? Nyampe ya Rasulullah lewat ulama, ustad. Kenapa kamu udah beriman? Iya ya. Nah, akhirnya menyesal sendiri. Kang Dito, adzan dulu, lanjut. Kang Dito, gantian Kang Dito. Kang Dito. Di sini adzan Kang Dito. Kang Dito, monitor. Bunda Rahma, dibuka dulu Bunda Rahma. Jadi kan Allah sudah berfirman dalam Al-Quran bahwa mereka sudah merubah-rubah ayat-ayat Allah. Mereka sudah merubah-rubah dengan berharap keuntungan yang sedikit, ya kan? Kemudian di dalam Al-Quran pun Allah hanya menjamin bahwa hanya Al-Quran lah yang dijaga kesempurnaannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah pula yang menjaganya, dijamin oleh Allah. Jadi itu kita sebagai seorang Islam, itu yang kita pegang. Allah menjamin Al-Quran. Kalau kitab-kitab yang terdahulu yang sudah diturunkan, Allah sudah mengkonfirmasi bahwa mereka sudah merubahnya. Kan disampaikan di surah Al-Baqarah itu, mereka sudah merubahnya. Gitu Bang, jadi itu yang harus Anda imani berdasarkan apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. Gak usah berpikiran macam-macam. Masih aja itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah pula yang menjaganya. Terbukti terjaga. Gak pernah direvisi, dirubah-rubah. Sejak kodifikasi di zaman Sayyidina Utsman, itu Mushaf Utsmani, sampai sekarang itu yang kita pakai di abad 7 sampai abad 21 masih seperti itu. Kalau kita lihat di museum yang ada di Inggris, di Birmingham, di Turki, itu susunannya masih seperti itu, huruf-huruf nggak ada yang berubah. Sudah jaminan dari Allah Bang sampai kiamat. Jadi orang Islam nih jangan mempersulit diri Bang. Pak Indra, syukuran Pak Indra. Bang Bakso gimana Bang Bakso? Bang Haji Indra, syukuran. Iya saya paham. Ya saya dulu jawabnya juga gitu. Cuma mereka kan tanya, jangan dijelaskan ayat. Soalnya aku kan bukan Muslim.
Nah, menurut seumpama itu agamaku, kamu yang nyerang. Nah, kamu kan jawabnya mesti pengen dengan Kan logika. tinggal gini bang, kalau sudah menjawab, Ya. tanya balik dia, bilang aja Ya. itulah yang ku tahu, karena saya pun ini terbatas, saya bukan seorang ustadz. Ya, tanya balik aja, terus di mana nyambungnya Bibelmu itu ke Yesus? Pernah Yesus menyuruh Bukan Bible itu apa, Zabur, Taurat itu juga diubah apa enggak? Kan sekarang yang sering didengarkan Zabur, apa Injil, Bible. Ya minta aja kalau masih ada itu mana? Kalau Bisa buktikan, kitab-kitab ada. sebelumnya Bang Bakso itu hanya kepada satu kaum saja. Misalnya Nabi Isa hanya diutus wa rusulan ila Bani Israel. Jadi tidak untuk seluruh alam. Itu kitab-kitab sebelumnya. Maka kemudian kitab-kitab itu Zabur, Taurat, Injil itu diubah-ubah oleh tangan-tangan mereka dan dijual dengan harga murah gitu kan. Makanya kemudian Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad bukan hanya kepada satu kaum, tetapi kepada seluruh alam. Wa arsalna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak aku mengutus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh alam. Makanya kemudian Islam itu Al-Quran itu dijaga kesempurnaannya, kevaliditasannya hingga akhir zaman, karena Allah kemudian berjanji inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran ini dan aku juga yang akan memeliharanya hingga akhir zaman, tidak akan dirubah, karena sudah banyak para hafiz, hafidhah, penghafal jutaan. Seandainya Bang Bakso keempat kitab ini kemudian terbakar atau rusak semuanya, terbakar, yang mampu direkonstruksi kembali itu hanyalah Al-Quran, karena banyak penghafal. Begitu Bang Bakso ya? Ya lah. Saya mengerti lah. Paham? Ya, sudah paham kalau gitu. Ya. Jadi kalau kitab sebelumnya itu hanya untuk satu kaum saja. Ya. Tetapi kalau Al-Quran seluruh alam. Nah, kalau tanya baliknya gini Bang, kenapa nggak dari awal, Tuhan kan maha sempurna, kenapa nggak dari awal langsung buat kitab untuk semesta semuanya lah, bukan untuk kaum? Nah itu kan umat manusia kan nggak terpecah belah gitu loh, tanyanya gitu. Nah Tuhan kan maha sempurna, harusnya kan buat kitab dari awal langsung lah, karena ya tanyanya gitu. Ya disesuaikan dengan syariatnya Bang. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan, ada Bang Jibril ya. Iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada di surah An-Nahl, itu ada di surah An-Nahl. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah An-Nahl 93 itu. Silakan Bang Jibril. Silakan. Iya, Bang Bakso. Iya. Iya, kita analogikan aja kalau tiba-tiba anak SD baru masuk sekolah, kita kasih satu gabruk pelajaran kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 SD, kira-kira mereka lulus nggak Bang? Ya enggak. Begitu juga manusia Bang. Jadi memang ajaran Tuhan ini memang harus diturunkan secara berangsur-angsur. Karena Tuhan Maha tahu bagaimana makhluknya menerimanya, Bang. Make sense nggak, Bang? Iya, paham. Ya saya paham. Ini agak rasional, masuk akal ini. Iya, habis itu tadi follow up pertanyaannya tadi Abang bilang apa, Bang? Ya, Tuhan Maha sempurna. Kan banyak ada yang tanya, teman ini dari agama kejawen lah, bukan agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen enggak.
Tanya masalah Tuhan mah sempurna, kenapa bikin kitab sampai gak sempurna, sampai 3 kali disempurnakan ke Al-Quran? Bukan nggak sempurna bang, nggak ada yang bilang kitab-kitab sebelum ini nggak sempurna. Kitab Zabur turun pada zamannya untuk umatnya, sempurna untuk umatnya bang, nggak sempurna untuk kita. Untuk umatnya bang. Abang paham nggak? Sempurna kan itu definisinya luas ya bang. Sempurna untuk saya belum tentu sempurna untuk abang, betul nggak? Iya. Sudah Bang Bakso ya, kalau pertanyaannya sudah memuaskan, ini slot untuk teman-teman Kristen ya Bang Bakso. Aku 5 menit. Silakan Bang. Iya. Lagi beraktivitas Bang Jim. Bisa sapa ya Bang Daniel, selamat siang Bang Daniel. Bang Daniel, selamat siang. Ibu kamionya Bang Daniel. Daniel ini Kristen, Bang Daniel. Kalau Carol ini ya seperti ini aja, cuma tampilkan vegetarian aja. Itu ada domba, ada siapa itu? Maria ya, yang lagi mencium anaknya ya. Disamakan domba Tuhannya ya Allah. Aduh, Laskar Kristus. Selamat siang Laskar. Saya masih terngiang-ngiang pertanyaan kemarin Kang Dito ke 5678 Kristen. Ini ujung-ujungnya pasti ke vegetarian ini si Carol ini. Oh, kok bisa? Aduh. Itu kan tentang Halo, jahat selamat ya. siang Bang Arif. Ya, selamat siang Bang Laskar Kristus. Mau diskusi atau mau bertanya? Mau bertanya Bang. Silakan Ustaz Tata, monitor Ustaz Tata, Bang Jim. Ya silakan. Tanya. Buka komal di sini ya. Ya. Saya pernah dengar bahwa Allah dari Islam itu tidak berbentuk, tidak berwujud. Artinya laisa kamislin sayun. Tetapi kalau saya baca di Al-Hadid 3 itu, Allah itu yang awal dan yang akhir, katanya tidak serupa. Tetapi kok ada yang awal yang akhir Bang. Terus saya juga baca di mana gitu, Allah itu punya tangan kanan semua Bang. Silakan Bang Jibril. Iya. Surat Asura ayat 11 ya. Laisa kamisli sayun. Abang tahu artinya bentuk gak? Abang tahu artinya wujud gak Bang? Kalau wujud itu kan yang nyata, ada kepala, ada tangan, ada kaki. Ada. Itu bentuk Bang. Itu bentuk. Abang menjelaskan bentuk. Wujud itu artinya ada Bang. Yang abang gambarkan itu artinya bentuk. Berkepala, bertangan, itu berbentuk. Bukan wujud. Wujud secara etimologi itu artinya ada. Jadi Allah Maha Ada. Nah, kalau mau tahu wujudnya, kita nggak bisa tahu karena dia nggak setara dengan makhluknya. Jadi kalau abang gambarkan kepalanya ada 9, tangannya ada 11, abang kita nggak bisa gambarkan. Karena dia pencipta Bang. Karena kalau dia pembuat, kita mesti bedakan ya antara menciptakan dan membuat. Kalau dia membuat, kita bisa gambarkan. Saya membuat mobil. Mobil itu bisa menggambarkan saya, tapi Allah ini pencipta Bang. Dan gak cuma bentuk, dia pencipta waktu juga. Jadi memang dia gak bisa digambarkan Bang. Sama seperti kalau di abang mungkin bapaknya Yesus. Bapaknya Yesus bentuknya gimana Bang? Gak ada yang bisa lihat, gak ada yang bisa dengar. Dia tak tergapai. Karena kalau ada bentuknya Bang, nanti diberhalakan Bang. Kalau dia punya berhala, apa bedanya sama berhala-berhala lain? Tuhan yang benar itu nggak punya berhala Bang. Nggak punya patung.
Dan kalau abang gambarkan, kalau abang kaitkan ke Al-Quran, dibilang Allah menggunakan tangan dan seterusnya, itu penggambaran. Sampai contoh nih, saya menabok abang dengan dalil. Tapi kan enggak, itu kan penggambaran saya menabok abang. Padahal kan itu enggak literal saya nabok, itu cuma penggambaran saya. Padahal abang di ujung dunia mana, saya di ujung dunia mana. Nggak mungkin kan saya nabok abang. Make sense nggak bang? Masuk nggak nih? Ya, mulai masuk bang. Mantap. Lalu bang? Terus bang, ini dikatakan di Al-Maidah 64 ini tangan Allah terbelenggu bang. Maksudnya gimana bang? Coba dibacain. Orang-orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu, sebenarnya tangan mereka. Orang-orang Yahudi berkata. Itu jelas kan bang? Orang-orang Yahudi berkata. Jadi itu tuduhan orang Yahudi terhadap Allah. Oh. Coba dibaca pelan-pelan aja bang. Al-Quran ini memang kalimat-kalimat Tuhan, jadi memang perlu dipahami. Tambahan Ustaz Tata? Ya, jadi kalau baca Quran itu memang harus apa ya? Bukan cuma teksnya langsung terbelenggu, bukan kayak gitu. Jadi gini Bang Laskar ya. Wa qalatil yahudu yadullahi maglulah. Apa maksudnya? Orang-orang Yahudi berkata setelah mereka ditimpa kesusahan disebabkan mendustakan Nabi. Padahal selama ini mereka adalah orang-orang yang paling mampu dan paling banyak harta. Lalu dia mengatakan tangan Allah terbelenggu. Artinya dikatup hingga terhalang untuk menyebarkan rezeki kepada kita. Ya, seakan-akan gini. Wah, Bang Jibril ini tangannya terbelenggu. Maksudnya dari dulu dia ngirim aku. Ya, ngasih setiap minggunya. Tiba-tiba dah ngasih berbulan-bulan. Nah, akhirnya saya mengatakan, ya kayak gitu. Maksudnya seakan-akan Tuhan ini tidak mau ngasih rezeki gitu loh. Ya. Terus juga tadi lagi untuk tambahan ya. Di dalam Al-Quran, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Itu juga ada penjelasan. Ya, misalnya Allahumma antal awwalu falaisa qablaha syai'un wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'un wa antad dhahiru falaisa fawqaka syai'un wa antal batinu falaisa dunaka syai'un. Ya Allah, engkau adalah al-awwal, yang pertama, tidak ada permulaan, maka tidak ada suatu pun sebelummu. Engkau adalah al-akhir, yang akhir, maka tidak ada sesuatu pun sesudahmu. Maksudnya Allah itu tidak ada permulaan dan tidak ada akhir, kekal. Engkau adalah az-zahir, ya, yang paling atas, maka tidak ada sesuatu pun yang ada di atasmu. Dan engkau adalah al-batin, yang paling batin, maka tidak ada sesuatu pun yang lebih lembut, lebih batin daripadamu. Atau ada yang mengatakan, kata ulama, dohir batin itu Allah mengetahui baik yang dohir. Misalnya saya benci ke Bang Jibril, ngomong, Bang Jibril, saya benci ke kamu. Ini kan dohir, tampak. Bang Jibril tahu, orang-orang tahu. Atau saya di hati saya gak suka iri hati ke Bang Jibril. Ini kan batin. Ya. Tidak ada orang yang tahu, cuma Allah yang tahu. Nah, Allah ini mengetahui baik yang terang-terangan, yang tampak atau yang tersembunyi. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Tahu semuanya. Makanya dalam kita, kalau saya lebaran, Bang Jibril mohon maaf lahir dan batin. Ya kan gitu kan. Maksudnya baik yang terang-terangan atau yang tersembunyi Bang Jibril gak tahu. Minta maaf saya Bang. Nah gitu, ibaratkan gitu ya. Oke. Berarti itu semua seperti perumpamaan ya Ustadz ya. Kedua tangan Allah. Karena gini, yang mengatakan Allah itu tidak serupa dengan apapun, bukan hanya Al-Quran, Asyura ayat 11, tapi dalam perjanjian lama sama. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Dengan siapa Anda samakan aku? Gak ada. Jadi kalau ada kitab suci menyebut fisik tentang Tuhan, itu harus ada penakwilan. Sama dengan dalam Bible, Mazmur 18 ayat 2.
Ya Tuhan, bukit batuku, Allahku, gunung batuku. Ternyata Tuhan itu gunung loh. Masa mau gitu? Ya, sama dengan walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Allah punya wajah. Terus tangannya Allah di atas tangannya makhluk atau manusia. Allah punya tangan. Bukan gitu, maksudnya kekuasaan gitu ya. Jadi ada istilah-istilah ungkapan majas, bukan harfiahnya. Kitab suci itu memang ada kayak gitu. Itulah keindahan kitab suci. Jangan langsung diartikan, apa maksudnya ini? Kok Tuhan gunung batu? Kok tangannya Allah? Ya kok ada wajah? Nah itu semuanya ada penjelasannya. Kok Allah itu dohir? Kok batin? Kok awal? Wal akhir? Apa itu? Kalau dalam Al-Quran ada semua penjelasannya. Gitu. Oke, silakan. Terus Ustadz izin, saya pernah dengar itu di Quran berapa saya lupa, tapi tentang Allah itu duduk di atas singgasana di ars dan di atas air, Ustadz. Oke, jadi Allah itu ada di mana? Al-Hadid ayat 4, Toha ayat 5, Al-Qaf ayat 16, Al-Baqarah 186. Itulah Allah. Jadi Allah Ar-Rahmanu alal arsyistawa, bersemayam di aras. Maksudnya menguasai aras. Karena aras diciptakan itu bukan untuk tempat, tapi idharan liqudratihi, untuk menampakkan kekuasaannya. Ya, sama dengan gini. Dulu Indonesia ini maju, maka membuat Monas sebagai bukti bahwa Indonesia ini maju. Akhirnya suatu ketika berapa puluh tahun kemudian Malaysia bangkit. Saya juga ingin dikenal dunia. Maka dia menciptakan menara kembar. Ya. Akhirnya untuk apa itu dibuat? Bukan untuk tempatnya presiden, untuk menampakkan ke dunia bahwa saya negara maju. Akhirnya ada lagi di Dubai, bangkit dia supaya dikenal dunia. Maka membuat Burj Khalifa. Apa itu burut? Nggak tahu saya itu namanya. Itu yang tower yang pencakar langit itu. Itu bukan untuk presiden, tapi untuk menampakkan ke dunia bahwa saya ini negara maju. Begitu juga Allah menciptakan aras, makhluk terbesar. Tujuannya untuk menampakkan kekuasaannya. Lalu Allah di mana tahta? Ya, kok kalau itu bukan di aras? Maka Allah ini di ayat yang lain wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersamamu dimanapun kamu berada. Bahkan Qaf ayat 16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Lebih dekat daripada urat nadi. Makanya ketika Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang aku di aras, bukan gitu. Katakan aku dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang aku dekat. Ya, jadi tidak ada yang Allah itu meliputi segala sesuatu sudah. Makanya umat Islam itu Nabi Muhammad dulu waktu sembunyi dengan Abu Bakar karena mau dibunuh oleh orang Quraisy. Abu Bakar takut. Akhirnya kata Nabi, tenang Abu Bakar, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Ya, sama seperti Yesus. Kadang-kadang Yesus kalau ditanya, Yesus Tuhanmu di mana? Di langit. Matius 18:19. Matius 9 ayat 23, oleh Bapakku yang di langit. Kadang-kadang oleh Bapak yang diam pada diri saya. Maksudnya kalau dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersamamu dimanapun kamu berada. Mana yang benar ini? Di aras, di langit, pada diri kita. Ternyata Allah itu tidak bertempat, bukan makhluk. Intinya dia dekat, gitu ya. Oke. Kasih Pak Ustadz, izin bertanya lagi Pak Ustadz. Oke. Apakah orang-orang yang terdahulu atau orang-orang yang di luar Islam kayak orang Kristen, orang Yahudi itu, apakah pada akhir zaman nanti itu nanti diselamatkan apa tidak Pak Ustadz? Karena saya pernah dengar ada penjelasan satu Ustadz. Innalladzina amanu waladina hadu wa nasara wasabiina man amana billah. Mungkin itu yang kamu tanyakan nanti. Iya, Al-Hajj 22 Ustadz. Oke. Jadi gini. Itu pertanyaan kepada Rasulullah kepada Ibnu Salam.
Kan Rasulullah nanya, wah Ibnu Salam, engkau ini kan rabi ya? Iya ya Rasulullah. Emang kamu tahu memang di Tauratmu dulu ada tentang saya? Jelas ya Rasulullah. Makanya saya masuk Islam. Akhirnya Ibnu Salam ini nanya balik, ya Rasulullah, bagaimana orang-orang terdahulu? Kan engkau belum diutus ya Rasulullah. Lalu mereka ini kan beriman kepada nabi-nabi di zamannya. Akhirnya Nabi diam. Akhirnya turun ayat itu. Innalladzina amanu walladzina hadu wa nasara wasabiina man amana billah. Ya mereka selamat wahai Ibnu Salam. Kan mereka beriman kepada Musa, tauhid Musa. Di zamannya Isa, Isa juga tauhid. Ya mereka selamat. Kan saya belum diutus. Tapi ketika saya diutus, mereka tidak mau pindah ke saya. Ya mereka tidak akan selamat. Ya sama dengan gini, coba Al-Maidah 44 itu. Ketika Allah mengutus Musa, maka yang berlaku Musa dengan Tauratnya. Sampai Allah mengutus Yesus, Isa, diberi kitab. Maka ikutin Isa itu. Jadi orang seriwil tidak boleh. Maaf ya Yesus, saya sudah punya Musa, kitabnya Taurat, saya tidak mau ke kamu. Ya dah selamat mereka. Begitu juga Isa kan dapat ajaran. Akhirnya ajarannya mereka ini Nasrani awalnya. Tiba-tiba Nabi Muhammad diutus kok tidak mau menerima. Ya tidak selamat. Makanya saya istilahkan seperti presiden. Bapak Bung Karno, presidennya Bapak Bung Karno. Dia yang kuasa. Undang-undangnya beliau. Lalu diganti Bapak Soeharto. Gak boleh. Maaf ya Bapak Soeharto. Saya gak mau kamu. Saya tetap ke Bapak Bung Karno. Undang-undangnya Bapak Bung Karno. Ya gak boleh. Wong sekarang saya presidennya, undang-undang saya dong. Begitu juga sekarang. Misalnya ada orang mengatakan, maaf Bapak Prabowo, saya tidak salah. Loh, kok tidak salah? Ini undang-undangnya kamu melanggar. Maaf, saya bukan undang-undang Bapak Prabowo. Terus, saya tetap Bapak SBY. Ya gak boleh. Ya sama ketika Allah mengutus Nabi Muhammad. Ada orang pengikut Yesus, gak mau pindah. Ya tidak selamat. Sama dengan ketika Allah mengutus Yesus, orang Yahudi kan tidak mau percaya ke Yesus. Ya gak selamat mereka. Gitu. Kalau tidak seperti itu, misalnya, ya enggak Tata, walaupun sekarang saya ada ikut Nabi Muhammadmu, wong saya tidak mentuhankan Yesus. Saya mentuhankan Tuhannya Yesus. Ya tetap selamat saya. Ya gak bisa. Berarti sama saja kamu mengatakan gini. Berarti saya boleh dong mengatakan gini. Orang yang menolak Yesus di zamannya Yesus, orang-orang Wahyudi itu, selamat nggak mereka? Tidak, Tata. Kenapa tidak selamat? Kan mereka menolak Yesus. Ya sama. Sekarang, orang-orang kayak Kristen atau Wahyudi dengan Kristen ini, apakah mereka selamat? Ya tidak. Kan mereka menolak Nabi Muhammad. Ya sama di zamannya Yesus. Orang Wahyudi yang menolak Yesus tidak akan selamat. Gitu ya. Prosesnya itu. Oke. Pak Ustadz izin bertanya lagi Pak Ustadz, kalau memang ajarannya baginda Rasul itu ajaran tauhid yang sama seperti ajaran Yesus, kenapa di zamannya baginda Rasul itu tidak ada pembaptisan seperti di zaman Yesus Pak Ustadz? Oke. Sibagot Allah. Ya, kalau dalam Al-Quran itu sebenarnya orang-orang Kristen ini salah besar. Seakan-akan dengan baptisan itu suci lah. Padahal mereka mentuhankan, menyekutukan Allah. Sedangkan baptisan Allah, celupannya Allah, itu tauhid. Jadi percuma dong kalau dibaptis tapi tidak kenal Tuhan yang benar. Dan itu memang cara-cara untuk umat Wahyudi dulunya, baptis itu. Ya, kalau dalam Islam itu ibaratkan apa? Kebersihan. Ya, sama dengan orang yang mu'alaf, disuruh mandi. Itu bukan menjadi akidah itu sebenarnya. Dan itu hanya untuk tradisi orang Wahyudi baptisan itu. Ya, bukan. Makanya kenapa dalam Al-Quran disinggung mereka, sibagot Allah. Ya, karena mereka ini menganggap bayi harus dibaptis. Pertobatan. Ya. Nah, itu disinggung oleh Allah. Percuma kalian mempunyai keyakinan seperti itu. Padahal setelah itu kamu menyekutukan Allah. Nah kalau Islam, baptisannya apa? Sudah tauhid itu sudah. Itulah yang terbaik. Gitu loh. Ya. Oke, dan itu ingat,
Wahyudi Musa dengan Yesus hanya untuk Sriwil. Ya, bukan untuk dunia. Gitu. Oke. Oke, makasih Pak Ustadz. Silakan tanya lagi, gak apa-apa. Gak apa-apa, tanya sepuasnya. Laskar, silakan, gak apa-apa. Tanya sepuasnya. Yang masih menjadi kebingungan hati saya itu, saya pernah dengar ada ayat mengatakan bahwa lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Tapi yang masih menjadi kebingungan hati saya itu, kalau memang Allah yang menciptakan langit dan bumi, kenapa baru diturunkan pada Nabi Muhammad? Kenapa tidak diturunkan pada nabi-nabi sebelumnya? Sama. Jadi dalam Al-Quran Ibrahim 32, As-Sajdah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa baru di zaman Islam? Kata siapa? Di zamannya Musa ya sama. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Tuhannya para nabi itu sama. Mana datanya? Al-Baqarah 133. Bahwa semua para nabi, mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Abraham, Ismail, Isa, Yakub, Musa, Isa, semuanya itu utusannya Allah. Jangan dikira Tuhan yang berbeda. Wong Nabi Muhammad keturunan Ismail. Sedangkan nabi-nabi Sriwil dari Ishak. Ishak dan Ismail adik kakak. Jadi Nabi Ibrahim memperkenalkan Tuhan yang sama kepada putranya. Kepada Ismail ya Allah. Kepada Ishak dan putra-putranya Allah juga. Banyak ayatnya. Ya, di dalam surat Al-Baqarah 136. Juga di dalam Al-Baqarah 132. Wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi banyak ayat-ayatnya. Ya, bukan hanya di Islam yang menceritakan yang menciptakan itu Allah. Nabi-nabi terdahulu sama. Wong Tuhannya sama kok. Oke, silakan. Oh, berarti Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Yesus itu sama ya Bang ya, Pak Ustadz ya? Cuman Pak Ustadz yang saya baca itu di situ disebutkan Elohim, Yahweh, Adonai Ustadz. Yang namanya Allah Subhanahu wa taala tuh itu saya belum pernah dengar Pak Ustadz. Saya baca di kitab. Tunggu dulu ya, barusan saya ada teman karena hujan. Itu loh pakaiannya di depan udah diambil. Akhirnya saya keluar barusan sebentar. Jadi saya gak dengar apa pertanyaannya. Pak Ustadz, izin Pak Ustadz, ini kalau saya baca di yang sebelumnya tuh Pak Ustadz, di situ disebutkan nama Tuhan itu Yahweh, Adonai, Elohim, Eloi Pak Ustadz. Tetapi kalau yang namanya Allah Subhanahu wa taala ini saya baru dengar Pak Ustadz. Terus kalau saya tidak salah ya, di Quran surat An-Naml 91 mengatakan bahwa kamu diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah. Sedangkan yang saya pahami Allah kita tuh Allah Israel Pak Ustadz. Oke. Jadi gini ya. Ini suara saya kedengaran suaranya. Dengar Pak Ustadz, dengar Pak Ustadz. Oke. Masih didengar. Oke, karena saya pakai headset sekarang. Jadi gini. Nabi-nabi Sriwil memperkenalkan Tuhan itu tidak pernah pakai nama, sebutan semua. Eloah, El Shaddai, Er-Roy, Yahweh, itu sebutan itu. Makanya sampai sekarang orang-orang yang di Indonesia yang mengaku katanya Yahweh itu nama, buktinya mereka tidak pernah menyebut nama Tuhannya Yahweh. Berarti itu sebutan. Karena kalau nama tidak mungkin berubah. Kayak Bang Jibril, KTP-nya Jibril. Bang Jibril pergi ke seluruh dunia, kalau ditanya tidak mungkin menjadi Jabrul, gak mungkin. Karena nama tidak pernah berubah. Sama seperti Islam. Tuhanku ini adalah Allah, Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Makanya umat Islam seluruh dunia, kalau ditanya Tuhannya, ya Allah. Karena nama tidak pernah berubah nama itu. Nah, sedangkan orang Sriwil selalu menyebut dengan sebutan, bukan nama. Terus Anda mengatakan, tapi kalau dalam Al-Quran kok ada Tuhan negeri ini. Maksudnya Allah memuliakan negeri itu, Mekah.
Karena saat itu Nabi Muhammad diutuskan orang Mekah, dia orang Arab. Maksudnya, aku diperintah untuk menyembah Tuhan negeri ini, yaitu Allah. Ya, yang mana Nabi Muhammad orang Mekah. Ya, sehingga untuk memuliakan Mekah ini, negeri ini, sama ketika Allah mengutus Nabi Sriwil, Musa. Musa diutus untuk Sriwil. Maka ayatnya untuk memuliakan Sriwil, Kejadian 33:20. Allah Sriwil. Atau Keluaran 24 ayat 10. Lalu mereka melihat Allah Sriwil. Emangnya Tuhan ini hanya untuk Sriwil? Oh tidak, tetap untuk seluruh alam. Cuma karena Allah ini memuliakan Sriwil saat itu, ya Allah Sriwil. Tapi ketika Sriwil ditinggalkan, lalu Allah mengutus Nabi Muhammad orang Mekah, ya Tuhan negeri ini, yaitu Allah. Gitu maksudnya ya. Oke. Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Ada lagi yang saya mau tanyakan Pak Ustadz. Silakan bertanya. Ini saya mau lurusin dulu. Ini saya mau lurusin dulu, Bang Laskar Kristus. Abang nggak pernah dengar Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanahu Wa Taala itu abang tahu nggak artinya apa, Bang? Kalau tidak salah itu nama kemuliaan Bang, untuk memuliakan Bang. Subhanahu Wa Taala itu artinya maha suci dan maha tinggi. Jadi kalau abang buka Yesaya 5 nomor 16, Yesaya 5 nomor 16. Sebelum Yesus ada Bang, Tuhannya Bani Israel itu bilang kalau dia adalah Tuhan yang maha tinggi dan maha suci Bang. Sebelum Yesus ada ya, Tuhannya Bani Israel itu. Ya. Disambung, Ustaz. Saya gak dengar apa-apa, hujan. Ya, lanjut dulu Bang Jibril. Teman-teman yang baru datang, 1.400 penonton yang belum bantu tetep layar, silakan serta tetep layar dulu teman-teman ya. Silakan Bang Laskar, tapi saya dibantu Bang Jibril nanti ya, karena saya Siap. hujan. Oke, lanjut. Lagi Bang. Udah apa mana? Yuk, kalau bertanya lagi silakan. Teman-teman posting ulang dulu, teman-teman. Yuk posting ulang, biar algoritma TikTok naik. Ayo, posting ulang, di-share. Pak Ustadz, mohon bertanya lagi. Kalau kita melakukan semua perbuatan baik yang seperti yang diajarkan oleh Al-Quran, kita berkelakuan jujur, terus amanah, tidak bohong-bohong, tapi kita tidak bersyahadat, apakah kita tetap diselamatkan atau tetap dibuang ke api neraka Pak Ustadz? Jadi Bang, ini saya ringkas ya. Pertama Bang, kenapa dalam Al-Quran ini selalu ada kalimat innalladzina amanu. Lalu yang kedua, wa amilu sholihat. Jadi pertama maksudnya, semua para nabi ini harus memperkenalkan Tuhan yang benar dulu. Karena kalau tidak kenal Tuhan yang benar, sebaik apapun perbuatan kita, tidak bernilai apa-apa. Makanya semua para nabi, surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi semua para nabi ini aku utus supaya mereka memperkenalkan bahwa tiada Tuhan selain aku. Karena itulah pintu surga. Nah, setelah pintu surga sudah diberikan, maka ada amal-amal perbuatan, amal baik. Dan ada amal jelek. Kalau amal yang jelek, dosa. Kalau amal yang baik, pahala. Dua-duanya dicatat oleh malaikat. Nanti ketika kita meninggal, baru nanti, ini loh tahta buku kamu selama kamu hidup. Ini amal baik kamu. Ini amal dosa-dosa kamu, amal jelek. Lebih banyak mana nanti? Kalau lebih banyak pahalanya, ya kita ke surga. Ini kalau dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 49. Di dalam Bible sama ada. Wahyu 20:12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan.
Maksudnya selama kita hidup dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi sama dengan Al-Quran. Ya, kalau Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 49, dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis. Jadi Bang, sama ajaran samawi ini, Musa, Yesus, Nabi Muhammad, sama. Pertama memperkenalkan Tuhan yang benar dulu. Ulangan 6 ayat 4, dengarlah seriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu Allah mengutus Yesus, sama. Hukum yang terutama, dengarlah seriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu Allah mengutus Nabi Muhammad, sama. Qul huwallahu ahad, Allah itu Esa. Sama. Lalu setelah itu ada kebaikan-kebaikan harus dilakukan. Ada perintah. Yang larangan jangan dilakukan karena dua-duanya dicatat. Gitu. Silakan Bang Jibril mau nambah. Iya, saya analogiin yang rendah aja, yang gampang aja biar abang bisa jawab pertanyaan abang sendiri. Kan abang tadi pertanyaannya kalau abang berbuat baik habis itu tapi nggak syahadat itu nanti masuk surga atau enggak. Ini saya analogikan yang abang biar abang bisa jawab pertanyaan abang sendiri. Bang, kita tahu kalau di S1 di UI itu ada 144 SKS. Kalau kita belajar 144 SKS kurang lebih 3 tahun, kita kerjain semuanya, kita selesain kuisnya, kita semua kita kerjain. Kira-kira kita kalau ke UI itu kita minta sertifikatnya dikasih nggak Bang? Bang, kalau udah semua Bang. Dikasih nggak sertifikatnya? Kalau sudah belajar semua Bang, kalau sudah selesai semua berapa SKS itu pasti dikasih Bang. Kalau kita belum selesai belum dikasih Bang. Tapi abang nggak kuliah di situ? Oh, nggak dikasih Bang. Nah, itu tahu Bang. Abang nggak kuliah di situ tapi belajarnya sama, berlaku baik, beribadah, ini itu. Terus tiba-tiba abang ke UI minta jadi sarjana di sana. Sementara abang nggak kuliah di sana. Nggak diakui ya nggak Bang? Nggak diakui Bang, nggak diakui. Silakan, pertanyaannya lagi Bang. Nah kalau di zaman sekarang gini Bang, ibaratkan abang kalau pingin punya kunci surga itu, ya abang harus daftar dulu. Ibaratkan ada orang Bang Jibril punya pabrik, karyawannya ribuan, gajinya besar. Abang kalau pingin gajian dari Bang Jibril daftar dulu. Nanti kalau lolos masuk, maka abang itu diberi pekerjaan. Ada jamnya, jam sekian kamu masuk, pulangnya jam 5. Maka lakukan perintah-perintah itu, aturan itu. Nanti per bulan bisa dapat gaji nggak? Dapat. Nah kalau abang sekarang tidak muslim, ibaratkan abang ini belum daftar. Maka supaya masuk surga, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masuk sudah daftar. Setelah itu kan ada kewajiban. Lakukan kewajiban itu. Ada larangan, jangan dilakukan. Maka nanti surga tempatnya. Nah sekarang ada orang tidak bekerja ke Bang Jibril minta gaji. Ya gak boleh. Ya, karena apa? Karena dia tidak terdaftar di situ. Walaupun dia baik, rajin. Ya, saya ini rajin Bang Jibril. Mungkin kalau bisa dibuktikan, saya lebih rajin daripada karyawanmu yang 500-an itu. Loh, walaupun kamu rajin, kamu kerja di tempat saya. Ya Allah, saya minta surga. Saya ini baik loh dulu di dunia. Walaupun kamu baik. Uang kamu diberi kunci surga, gak mau. Ya, daftar dulu seharusnya dulu. Ya, dengan apa daftarnya? Kullil ladina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang kafir, kalau mereka berhenti dari kekafirannya, maksudnya mu'allaf, yufar lahum ma qad salaf. Dimaafkan semua dosa-dosanya. Berarti daftar sudah dia. Ibaratkan gitu hidup itu ya. Oke, lanjut. Pak Ustadz bisa tolong dijelaskan tentang makna dari hablum minallah, hablum minanas Pak Ustadz? Oke. Hablum minallah itu hubungan kita kepada Allah. Dengan cara, karena ada ibadah-ibadah.
Seperti saya puasa, ini hubungan saya dengan Allah. Ya, saya sholat, saya melakukan perintah Allah, kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Allah, itu hablum minallah. Tapi kalau hablum minannas, hubungan kita kepada manusia. Misalnya dalam Al-Quran, apa hubungan kita dengan manusia? Jangan berkata kasar. Ali Imran 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min haulik. Jangan berkata kasar ya. Dua, jangan marah-marah ke sesama manusia. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaid. Ali Imran 134. Lalu berbaiklah kepada orang lain. Jadi kepada orang lain harus baik. Ya, jangan membuat sakit hati orang. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi. An-Nisa 36. Jangan sombong. Luqman 18. Wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamsi fil ardi maraha. Memaafkan kesalahan orang lain. Al-A'raf 199. Jadi semua itu jadi hablum minan nas. Ya, hubungan kita kepada manusia harus saling memaafkan, jangan menyakitin mereka. Itu kepada manusia. Kalau kepada Allah, hubungannya dengan kita, saya besok puasa, saya sholat ibadah, ya, saya melakukan perintah-perintah Allah, itu hubungannya kepada Allah, gitu. Oke. Ya, selamat sore Pak Tata dan Pak Jibril. Iya, sebentar ya Bang ya. Sebentar ya Pak RT ya. Iya, jadi Bang Laskar Kristus, yang Abang kutip itu adanya di surat Al-Imran ayat 112. Hablum minan nas wa hablum minallah. Jadi Allah itu maha adil Bang. Contoh, kalau Abang mencuri dari saya, habis itu Abang nggak bisa minta maaf sama Allah doang. Tuhan itu maha adil. Tuhan itu maha adil. Abang mesti luruskan dengan saya dulu atau luruskan dengan Allah dulu. Harus dua-duanya Bang. Karena saya yang dirugikan. Jadi kalaupun abang nggak minta maaf atau kembalikan ke saya, nanti di akhir zaman di hisab kita itu tetap ada utang abang dan saya mesti ikhlaskan di sana nanti. Jadi hablum minan nas itu artinya hubungan kita sesama manusia. Hablum minallah itu kita dengan Tuhan kita dengan Allah. Begitu abangku. Siap Bang, siap. Saya masih belajar Bang Jibril masih belajar, Pak Ustadz juga masih belajar. Sama-sama kita belajar Bang. Siap. Cuman memang kalau saya baca-baca tentang surat Al-Ikhlas itu di situ memang ada perbedaan syahadat. Kalau di Al-Ikhlas kan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Nah, di kami itu agak berbeda Bang. Makanya ini saya pelajari Bang. Tapi penjelasan dari Ustadz Tata itu alhamdulillah sudah 80% sudah masuk Pak Ustadz. Gitu. Masya Allah. Mungkin tinggal dimantapkan hati aja Bang. Ada apa dengan surat Al-Ikhlas, Bang Laskar? Hafal saya. Semua Ya, sudah enggak hafal ada semua. apa? Apa yang Anda tanyakan poinnya di situ tentang Al-Ikhlas? Kalau di Al-Ikhlas itu kan mengatakan bahwa Tuhan itu satu tempat bergantung kan. Betul. Nah, sedangkan kalau di Kristen itu di Matius 3:17 itu mengatakan bahwa inilah anak yang kukasih kepadanya aku berkenan. Nah, ini yang saya masih kaji Bang secara pribadi. Karena di satu mengatakan inilah anakku, yang satu mengatakan Allah itu ahad, satu gitu loh. Gini Bang, abang kalau mau merasionalkan, ini hukum rasionalnya Bang. Ini kita sama-sama pakai logika ya. Kita jangan pikirin iman dulu, jangan gunakan iman dulu. Ini rasional Bang. Sesuatu yang hidup pasti berasal dari hidup. Setuju nggak kita di situ? Nggak mungkin onta lahir dari batu, betul nggak? Pasti dari hal yang hidup juga. Onta lahir dari onta, lahir dari onta, lahir dari onta. Itu sesuatu yang hidup pasti berasal dari yang hidup, betul nggak Bang? Betul. Nah, kalau sesuatu yang diperanakan pasti beranak. Kita bisa setuju nggak di situ? Jadi kalau anak pasti punya bapak, pasti punya bapak, pasti punya bapak, pasti punya bapak. Setuju nggak di situ? Betul Bang. Nah, kalau Allah bilang Allah ini tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Kenapa Allah memutus untuk
kalau Allah ini tidak beranak dan tidak diperanakan. Karena detik Allah beranak, Bang, berarti Allah punya bapak. Berarti ada yang lebih kuasa lagi di atas Allah. Ini rasionya, Bang. Make sense nggak? Ya, masuk akal, Bang. Nah, karena itu diputus. Kalau Allah beranak, berarti Allah punya bapak. Sementara nggak ada yang setara dengan Allah, Bang. Nggak ada yang setara. Makanya ada satiran Allah juga di dalam Al-Quran. Allah bilang, Allah nggak punya anak karena Allah nggak punya istri. Maksudnya itu Allah untuk kita punya istri itu mesti punya yang setara, Bang. Abang contoh punya istri, abang minimal mesti punya perempuan yang setara sama-sama manusia. Allah ini nggak ada setaranya, Bang. Jadi ya itu penjelasannya. Ya, saya tambah sedikit. Jadi Bang, kata anak Allah kalau dalam Bible itu bukan berarti seperti anak-anak dengan bapaknya, bukan. Sebutan kalau untuk satu kaum berarti bangsa pilihan. Keluaran 4:22. Maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku. Atau kepada Salomo, kenapa Salomo disebut anakku? Karena dia nabi. Maksudnya manusia ini pilihan, nabi, orang soleh. 2 Samuel 7 ayat 8. Ya, jadi anak yang kamu lahirkan itu Daud, anakku. Atau orang yang bawa damai disebut anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Atau orang yang dibimbing oleh Roh Allah disebut anak Allah. Roman 8:14. Jadi bukan berarti Tuhan itu seperti dewa-dewa gitu. Kayak Dewa Siwa mempunyai anak Mahesa namanya. Bukan kayak gitu. Tapi itu sebutan. Ya, maksudnya ketika disebut anak Allah, berarti orang ini orang soleh yang dekat kepada Allah. Gitu. Oke. Boleh menanggapi. Tadi kan ini diskusinya Boleh, kalau seperti satu arah. Iya, kalau mampu. Nah, kata siapa satu arah? Uang kita ini ditanya Iya, satu malah arah. Pertanyaan ini. Kita ditanya terus dari tadi, satu arah memang. Islam menjawab subhat itu temanya. Ya, Laskar Kristus ini saya rasa ya itu terserah dia lah, itu pandangan dia. Tetapi saya rasa dia lemah pertanyaannya. Saya bertanya begini saja sama bapak-bapak yang sudah mahir ini ya. Jika orang bapak tadi, Pak Tata tadi bilang Allahnya Israel itulah Allahnya yang ada di Mekah, atau Allahnya yang juga yang disembah oleh Nabi Muhammad, betul tidak? Iya, pakai data banyak saya, pakai Quran dan Bible bisa. Oke, berarti Anda harus mengakui juga nabi-nabi yang dulu dikirim untuk Bani Israel, bangsa Israel itu pasti ada juga nabi-nabinya di Quran Anda, kan begitu? Banyak. Iya. Oke, saya mau bertanya, Musa di Perjanjian Lama ataupun di kitab orang Ibrani, kitab Tanahid itu di mana namanya di Quran? Nama siapa? Musa. Ya banyak Ya. Musa dalam Al-Quran. Musa juga, oke. Sedangkan Yesus itu di mana disebutkan di Quran? Jadi ini Yesus ini nama aslinya itu Yesu atau Isa, bukan Yesus. Nggak, di Quran di mana dia disebut? Ya banyak. Surat Maryam itu. Isa. Ibnu Maryam. Isa. Oke. Ya. Kalau Menarik Yesus nih, mana menarik. coba? Dalam bahasa Oke. aslinya Yesus siapa? Mana? Sabar Pak Tanda, Yesua namanya. Kok Tapi Yesus itu Yesua yang menyertai Berarti Yesus kita. gak ada ya? Immanuel. Sabar Berarti ya Pak Yesus Tata gak ada ya. ya. Berarti Yesus gak ada dalam Ada sekarang. Kan ada di Enggak. Alkitab kan ada. Namanya Yesus. Yesus namanya. Iya, Yesus itu kayak Yesua. Yesua bin Nun, Yesua Barabas yang mana? Itu seperti Immanuel, Tuhan menyertai kita, Adonai, Tuhan Raja kita, Elohim, Tuhan yang menciptakan, banyak El Shaddai. Gini Pak. Yesus punya Tuhan apa enggak? Ya, sabar lah. Saya takut. Tanya ini, tadi kan katanya sama. Ya udah, Allahnya silakan. kan. Saya oke. Yang menarik ya. Menarik. Di kitab Tanah, di kitab orang Ibrani itu ada namanya seorang bapak namanya Amram. Dia mempunyai anak namanya Musa, Harun, dan Miriam. Ingat ya, 3 nama ini ya. Musa, Harun, dan Miriam.
Dan yang sangat mengejutkan adalah nama ibunya Maryam di Quran itu adalah Imran. Tetapi yang membuat perbedaan, yang membuat semakin berbeda adalah Maryam tadi adalah uktanya daripada Harun. Coba tunjukkan sama saya. Ini tunjukkan sama saya ya. Itu Maryam yang mana? Yang disebutkan di Quran itu. Sudah, di mute. Oke. Menjawab, Islam menjawab. Yuk, di mute. Jadi kalau pertanyaan kayak gitu itu ribuan kali saya jelaskan ini. Pertama, qala Imam Ahmad haddatsana Abdullah bin Idris, sami'tu abi yarkuruhu an Simak, an Alqamah ibnu Wa'il, an Mughirah bin Syu'bah. Langsung aja. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Idris. Ia pernah mendengar ayahnya menceritakan kisah berikut dari Sammak, dari Alqamah ibnu Wa'il, dari Al-Mughirah ibnu Syu'bah, yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah mengutusnya ke negeri Najran. Maka orang-orang Nasrani Najran bertanya kepadanya. Apa pertanyaan orang Nasrani kepada sahabat ini? Mengapa kalian Muslim membaca firman-Nya, hai saudara perempuan Harun? Maryam 25. Padahal Musa sebelum Isa dalam jarak masa yang amat jauh. Al-Mughirah ibnu Syu'bah tidak dapat menjawab. Ketika ia pulang, ia menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, mengapa kamu tidak menceritakan kepada mereka bahwa mereka dahulu biasa memakai nama-nama nabi dan orang-orang yang soleh sebelum mereka. Jadi memang bukan saudara Harun. Maksudnya gini loh. Dulu ada Nabi Harun, soleh banget, ahli ibadah banget. Lalu beberapa puluh tahun lah atau ratusan mungkin ya, ada nama Maryam. Dia itu solehah sampai digadang-gadangkan saudaranya Harun dalam hal kesolehan ya. Sama dengan gini, dulu ada Ahmad Didat, debater yang ditakutin oleh seluruh pendeta. Dulu tapi. Sekarang ada Bang Juma, ditakutin pendeta. Akhirnya kami mengatakan, hai Bang Juma, saudaranya Ahmad Didat, bukan berarti saudara kandung. Dalam hal apa? Debatnya ini ditakutin oleh otan-oten. Maksudnya gitu ayat itu. Kami tahu Maryam ini, ya, ayahnya Maryam Imron, ibunya Maryam Hanna, Musa ayahnya Amron, ibunya Yochebed. Kami tahu itu bukan saudara kandung memang. Gitu. Oke, silakan. Apa lagi? Oh, sama aja dengan inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Lah. Kalau Anda bertanya Yesus anak Daud, dia menjelaskan bagaimana Daud yang bertemu Tuhan, sedangkan Tuhan itu dibilang anak. Itu dia keturunan dibilang, Bang, bukan anak. Jadi gini ya, Pak Tata, ya menarik ya. Itu di Tapi ada satu yang beda besar, Pak Ustadz. Di mana Maria itu anak satu-satunya. Dia anak Santo Yoakim. Ibunya sama memang. Ibunya Hana di Alkitab, juga Hana ibunya Maryam di Quran. Cuman Maryam punya saudari, putri sulung daripada Imran. Itu gimana perbedaan jauh itu? Apa untuk menjelaskannya? Mau sudah dijelasin. Tidak, maksudnya di Alkitab kan satu. Maria itu kan yang melahirkan Yesus itu kan dia kan anak satu-satunya. Iya, terus dalam Al-Quran, dalam Islam, emangnya ada punya berapa saudara dalam Islam? Satu, ya, Maryam. Di Alkitab di tempat kami nggak ada itu saudara ataupun saudari Bunda Maria gitu loh maksudnya. Memang tidak punya saudara dia. Yang mengatakan punya saudara siapa? Di Quran, Asyaya namanya. Itu yang menikah bersama Nabi Zakaria yang melahirkan Yahya. Coba di mana datanya? Coba. Oke. Lu? Iya, soal saya di HP. Ya, sambil lalu di tap layar, teman-teman. Yuk, serentak tap layar. Posting ulang. Bagi yang belum absen, silakan absen. Absen favorit bagi yang ada. Yang nggak ada, ini saya kasih koron dulu ya. Ada.
Pak Ustadz, saya izin nyimak aja Pak Ustadz ya. Syukron Pak Ustadz. Penjelasannya sudah 80% masuk akal Pak Ustadz. Ini dulu Bang Laskar, nggak apa-apa. Nanti Masya Allah. setelah Pak RT tanya lagi, nggak apa-apa. Seumur hidup tanya, nggak apa-apa. Siap Bang Jibril, siap. Tapi kalau Kristen kalau diajak dialog, nggak mungkin berani ya ini. Biarin bertanya aja. Ini loh, siapa namanya? Ngomong gitu biar ditantang. Iya. Siapa tahu berani dia. Nggak mungkin berani. Kalau kita umat Islam jangankan dialog, disuruh bertanya seumur hidup tak layani itu. Iya, tanya aja, nanti kalau kita nggak bisa jawab kita belajar lagi. Kalau seperti yang Pak Ustadz sama Bang Jibril ini katakan ini, saya berikan pencerahan ini sama seperti ayat yang saya pernah dengar. Idalazina amanu wa amilu salihati wa tawal sabil haq wa tawal sabil sab. Ini betul-betul dengan kebenaran kelembutan. Terima kasih Pak Ustadz, syukron. Betul. Jangan lama-lama Pak RT, biar nggak vakum. Lanjut aja Bang Jibril, dulu Bang Jibril. Enggak, tunggu, saya panggil Pak RW-nya. Tapi lutut dulu. Pak RT-nya ngadi-ngadi nih. Silakan, atau Daniel, jangan vakum. Daniel, dibuka mute-nya Daniel. Kalau koral ini urusan vegetarian terus ini. Karol itu. Silakan. Itu saya nemukan referensinya ada di Ali Imran, Pak Tata, dari 30 sampai seterusnya itu menjelaskan riwayat keluarga daripada Imran tadi. Jadi kan begini Pak Tata dan Pak Jibril, menjadi pertanyaan. Sebenarnya kan gampang memata yang kita untuk menentukan siapa yang benar dan salah. Mana yang terbukti? Dibaca saja. Ali Imran 30 yang mana? Gitu. Satu HP saya Pak Tata. Maksudnya 30 sampai seterusnya itu 30 sampai 40 berapa itu dijelaskan tentang keluarga. Udah aku baca, ada. Ya, saya cari referensinya di Google di situ. Ya cari aja nanti. Ada. Jadi kan menarik ini Pak Tata. Artinya bukannya kita itu mau mengklaim atau apa ya, berarti ini kan harus kita kaji secara historia. Secara historial kan sebenarnya kalau kita mengetahui sisilah-sisilah ini kan orang-orang Bani Israel itu sendiri yang tahu, yang mencatat. Yakin mau ngomongin soal historis, Mas? Ya, karena Kristen itu historisnya jelas. Pemerintah historisnya jelas. Yakin historisnya jelas. Oh iya. Salinan abad 1 gimana tuh perjanjian barunya? Kenapa? Salinan perjanjian barunya di abad 1, abad 2, abad 3 itu di mana kalau memang jelas? Salinan perjanjian baru? Iya, tulisannya. Kenapa? Salinannya itu yang di abad 1, abad 2, abad 3 itu di mana? Ya tentunya secara lengkap itu kan di abad kedua, Bang. Nggak ada di abad kedua, Bang. Abad kedua itu P52 sama P66 nama papirusnya, dan itu 150-175 tahun setelah kejadian. Katanya jelas itu abad 2, udah 100 tahun setelah kejadian. Katanya jelas nih soal historis. Bang, di abad 1 salinannya perjanjian barunya ini di mana, Bang? Abang mau bertanya salinan apa mau bertanya cerita yang di dalam? Historis kan? Kita mau ngomongin soal fakta sejarah kan? Fakta sejarahnya perjanjian baru di abad 1 nggak ada, Bang. Fakta sejarah ya. Kalau abang bertanya musab, nanti saya tanya balik juga abang, nanti berbeda lagi. Saya bisa tunjukin Al-Quran abad 7. Tanyakan, silakan, ini diskusi. Manuskrip di Birmingham dengan manuskrip sana, abang tahu beda nggak? Birmingham kamu tahu nggak di mana? Ya di Birmingham. Birmingham tahu nggak kamu di mana? Tempat kafir. Birmingham itu di Inggris. Iya. Al-Quran turunnya di mana? Loh, Anda tidak tahu kan? Kenapa lihat salinan Al-Quran di Inggris? Orang Al-Quran itu turunnya di Timur Tengah. Berarti Anda kurang membaca manuskrip. Makanya bukanya sana. Gini, manuskrip Birmingham itu tertua. Enggak, ya. Oke. Birmingham itu di tahun berapa? Anda lihat aja lah, tahun berapa itu di situ dikatakan. Tahun berapa?
Ada itu kalau kita mau cari ada. Maksudnya Tahun gini, berapa? Ya Anda kan ketika itu Di saya abad, satu HP. di abad 7 kan? Masih sama dengan Rasulnya penerima wahyunya kan? Nah sementara perjanjian baru yang abad 1 mana Bang? Loh kok lari ke perjanjian baru? Dari Abang tadi kan kita ngomong memang secara sejarah, fakta sejarahnya nih, kan Abang masih paling sejarah nih. Fakta sejarahnya, kitab Abang nih nggak ada di abad 1 Bang. Perjanjian barunya. Ya kalau Anda berbicara kitab, maka saya bilang juga Quran itu pun ada berapa Ada pasif dia. baru Abang jadi. udah tahu kan Birmingham itu di abad keberapa? Itu Carbon yang datingnya. pertama buatan Abu Bakar. Carbon datingnya. Carbon datingnya. Iya, Abang tahu abad nggak carbon dating? ke-7. Sahabat dengan Rasulnya kan. Sementara yang Abang perjanjian baru ini 1 lembar aja Bang. Anda nggak tahu kan Di abad manuskrip di 1. sana beda dengan Birmingham? Anda nggak ngerti deh tadi. Yang perkataan mana saya. di mana bedanya? Ya beda itu kan sudah ditimpa. Kalau Anda lihat itu gambarnya, itu sudah ditimpa tulisannya. Ngerti nggak Anda? yang maksud saya? Di mana apa bedanya? Bedanya kalau yang di sana itu adalah yang terakhir distandarisasi oleh Khalifah Utsmani. Ngerti nggak Anda maksud saya nih? Kamu tahu nggak Ya. Utsman siapa? Ya Utsmani ya Khalifah ketiga, Khalifah Iya Rasyidin. siapa? Iya dia siapa? Sahabat Nabi, itu aja. Pak. Dia menantu Rasulullah langsung. Jangan bilang sahabat, jangan bilang menantu juga. Dia menikah juga sama anak Zainab. Utsman itu menantu Rasulullah langsung loh. Menantu atau cucu? Dia ikut perang dengan Rasulullah langsung. Menantu, cucu atau sahabat saya tanya? Menantu, Utsman. Dia menantu atau cucunya Nabi? Menantu. Bagaimana dia menikah dengan anaknya dari Zainab? Menantu, dia menikah dengan anaknya Rasulullah. Iya, itu kan menikah dengan Fatimah, saya ngerti. Iya, menantu, makanya dia tiba-tiba cucu. Dia menikah lagi samanya anak Zainab. Kamu tahu Zainab anak siapa? Udah makan Panadol belum, Bang? Turunin panas. Kamu tahu anak Panas Zainab banget siapa? kayaknya. Kamu tahu anaknya kayaknya. Zainab siapa? Santai Zainab aja itu dulu, anaknya tenang aja, Muhammad dengan tenang. Khadijah. Iya. Kamu ngerti nggak? Tenang, iya. Berarti kan nikah sama cucunya kan? Iya. Nikah sama Kok cucunya kan? cucu sih? Menantu. Gini Utsman itu Muhammad menantu. punya anak Fatimah dan juga Zainab dari pernikahan Khadijah. Udah? Utsman itu menantu. Oh, Anda bicara Utsman, saya kira bicara Ali bin Abi Thalib. La haula wala quwata illa billah. Abang yang emosi, makanya saya tanya, Abang udah paracetamol Bang biar turun panasnya. Jadi gini, Bambang. Maksud saya secara historial, artinya pendekatannya kepada sejarah itu terbukti dari zamannya pemerintah. Sekarang kalau saya tanya tokoh-tokoh di Quran, ada nggak pemerintahnya siapa? Bang, Utsman itu menantu langsung. Utsman itu yang menstandarisasi Al-Quran. Dia bersahabat dengan Rasulullah langsung. Waktu ayat Al-Quran itu turun, Utsman ada di situ. Jadi dia wajar punya otoritas untuk menstandarkan. Dan waktu dia menstandarkan, sahabat-sahabat Rasulullah masih hidup semua. Ali bin Abi Thalib masih hidup dan segala macam. Ya, Abu Bakar kan udah meninggal. Iya baru 4 tahun sebelumnya. Dan Abu Bakar kan juga ikut pertanyaannya kan mengumpulkan. itu sudah ditimpa Abu Bakar juga ikut mengumpulkan dan memberikannya kepada Hafsah. Iya, itu kan jadi satu musab dulu. Enggak, iya itu tapi jelas ya Bang ya, ada Tapi manuskrip berbeda Al-Quran loh Bang. Coba Abang baca lah manuskripnya itu. Berbeda isinya. Saya bukan bicara masalah mau kanonisasinya kapan. Iya, terserah. kalau yang ditimpa itu Bang di abad ke-7, kertas itu belum kayak sekarang kita bisa beli 1 rim. Kertas itu masih ditulis, kalau salah dicuci Bang. Karena kertas itu mahal. Jadi Bang, ini ceritanya. Dan kita masih bisa baca yang di belakangnya itu. Enggak, nih Abang mau kan berbeda Abang mau ngeributin kan, Bang? Al-Quran yang di seabad dengan Rasulnya, sementara Abang punya perjanjian baru yang abad 1 nggak ada. Yang paling historis nih katanya nih. Asik. Jadi Assalamualaikum. Abang Assalamualaikum Bang Lema. Historial itu jelas ada di Alkitab. Kenapa saya bilang ada di Alkitab? Historikal Bang, bukan historial. Ya, historikal terserah. Jadi secara histori itu pemerintahan zaman siapa, tahun siapa itu tercatat jelas. Sedangkan di Quran sendiri tercatat tidak jelas apa Bang? Tercatat jelas apa? Ya kalau Anda Manuskrip Abang berbicara di abad perjanjian ke-1 tuh nggak baru, ada. kalau Anda berbicara perjanjian baru itu berbicara tentang pengajaran Yesus. Itu Perjanjian jelas. baru manuskripnya tuh di abad 1 nggak ada Abangku Ganteng. Wah, Kan jangan kita abang ngomongin historikal. Jangan apa samakan dong abad 1 dengan abad 7. Abang aja abad 7 masih pakai kulit kurma.
Lah, masih dihafal. Bang, surat Fir'aun surat Fir'aun 20 abad sebelum Yesus masih ada sampai sekarang. Tapi Anda tahu nggak diestafetkan dari Petrus ke Abang kan narasinya kan diestafetkan. Loh, kenapa? Ya kenapa? Iya diestafetkan. Ya udah, mana barang yang diestafetkan itu, Bang? Ya itulah, ini Paulus itu kan banyak sudah mengisahkan kisah. Iya, mana manuskripnya? Ada itu manuskripnya itu, kalau mau abang lihat itu ada di Vatikan. Di Vatikan abang. Di Vatikan yang paling tua, Vatikanus itu di abad 4 tahun 325 ke 350. Di Vatikan abang lihat itu, ya artinya apa? Vatikanus Sudah ada sebelum itu. Quran kan? Harus kita akui kan? Iya, sama Hindu juga ada sebelum Yesus, Bang. Bukan berarti benar kan? Iya, tapi Hindu ceritanya nggak ngikut cerita. Iya, berarti berarti tua-tuaan nggak jadi parameter kebenaran dong. Bukan, ini kan masalahnya abang mengkaitkan Kristen dengan Islam sama iya, loh. Abang kan mentua-tuakan. gitu yang jadi masalah. Abang kan si paling tua. Kalau mau tua-tuaan banyak yang lebih tua, nggak jadi parameter Ya kalau kebenaran. Hindu kan nggak sama ajarannya, dia kan nggak mengenal Yesus, Bang. Kan abang yang membawa tuh paling tua, saya bawa paling tua, abang yang nggak mau. Ya jelas lah, Bang. Yang paling tua berarti dia mencatat paling awal. Lah Hindu kan gitu. 6.000 tahun sebelum Yesus. Iya kan, itu kan dia nggak ada hubungannya dengan Kristen. Ini kan yang hubungan dengan Kristen siapa? Bang? Iya, Islam, berarti kan? paling awal bukan berarti kebenaran ya. Iya, saya kan nggak bilang kebenaran. Ya udah, terus kenapa abang bersandar abang sebelum saya berarti benar? Oke, jadi kan ceritanya kan sudah ada Alkitab. Iya, udah ada perjanjian Injil itu. Perjanjian baru. Tetapi di Quran lahir abad ke-7 dikatakan Yesus itu Isa, terus nggak ada penyaliban. Iya, Yesus juga lahir 4.000 tahun sebelum kan? sebelum Musa juga nggak ada masalah, kita tetap dengerin. Nggak, jangan double standar dong. Nggak, abang tadi yang paling historis. Paling historis, kitab abang di abad 1 nggak ada. Ya kan, abang bilang tadi, saya mengikuti abang lah yang di Vatikan abad ke-4. Oke, yang menjadi musab itu full. Oke, kita akui ya. Itu gimana itu, Bang? Sanatnya 400 tahun. 400 tahun tuh kalau 400 tahun tuh kalau setiap umur 25 kita melahirkan berarti 20 generasi tuh, Bang. Jadi Bang, saya punya gini, anak, Bang, punya anak, 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 punya anak tuh 20, semuanya Bang. itu Baru ditulis, nyeritain Bang, saya soal saya. Bang, semuanya itu dicatat, Bang. Nah, oke, tercatat. Manuskripnya mana, Bang, di abad 1? Ya, abang lihat aja di Vatikan sana. Abad 4 Vatikan. Udah jangan paling historis, Bang. Kita ngomongin ayat aja gimana? Iya, cuma kita harus tunjukkan siapa yang benar. Jangan makanya jangan ngomongin historis. Saya tanya, yakin abang karena ngomongin di Quran historis? banyak perbedaan gitu antara tokoh, zaman dan tahunnya gitu. Kok beda seperti tadi saya katakan Maria. Bang, waktu Yesus bilang ceritain soal Nabi Yunus, emang dikasih tahunnya detail, itu namanya periwayatan, abangku. Periwayatan itu nggak dibilang secara detail, digambarkan. Iya, tapi kalau udah beda itu orang namanya tua, meriwayatkan. Beda anak, beda saudara. Tadi kan udah dikasih harus tahu. kita tanya. Tadi udah dikasih tahu, Bang, kalau abang deket sama anaknya sama Kaisang, abis itu saya bilang, abang, Bang Pak RT ini saudaranya Pak Jokowi. Salah nggak saya? Nggak gitu orang Yahudi, Bang, keturunannya dibilang. Yesus itu dibilang keturunan Daud. Itu Yesus anak Daud. Yesus anak Daud, emang dia anak Daud? Open cam, anak Daud. Apa dijelaskan di situ? Emang Yesus anak Daud? Keturunan Daud dibilang. Enggak, anak Daud. Aja bilang anak Daud. Dibilang Yesus anak Daud. Udah dibilang ada penjelasannya itu di Matius 14 kah? Markus 10:47. Orang buta Yeriko yang berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, anak Daud. Bedakan yang berseru. Yesus itu sperma Daud. Bedakan yang berseru. Ya. Roma 1 nomor 3. Bedakan yang berseru. Yesus sama dengan Yesus Daud. mengakuinya. Sekarang begini aja, begini, Bang. Kan ini abang yang mencoba mengkait-kaitkan Kristen itu adalah sebenarnya ya yang sesat tadi kan gitu, maksud abang nih kan. Abang lah yang benar kan gitu. Nggak ada yang bilang sesat. Abang ini sensitif. Loh, buktinya kan abang bilang kan Yesus bukan Tuhan. Abang bilang nabi. Ada 2000 gimana gitu? Siapa yang ngomong 2.300 penonton nih? Ada, gue bilang dia sesat dari tadi sejam ini.
Ya secara langsung apa itu menyatakan sesat itu kami. Gak usah abang Di mana bohong. gue bilang lo sesat? Astagfirullahaladzim. Kami kan menganggap Yesus itu Tuhan, abang Nabi. Enggak, tapi Sekarang kalau kita sepatunya buktikan cocok pakai secara aja bang, nggak apa-apa. silsilahnya. Enggak, Secara iya kalau mazhabnya. sepatunya cocok pakai aja bang, nggak apa-apa ya. Abang ngerasa kan? Ya udah, pakai aja. Bukan, Bu, itu suka klaim dari pihak abang. Kan suka klaimnya dari pihak abang kan. Abang kenapa dilarang mengucapkan selamat Natal? Karena abang alergi. Seolah-olah itu Isa. Berarti abang itu seolah-olah menduakan kan gitu. Padahal kalau kita berbeda Tuhan, yang kalau kita emang berbeda siapa, Tuhan itu nggak jadi masalah sama abang. Tapi kan abang selalu memikir yang sama. nyamain emang siapa bang? Iya, gantian bang, jangan emosi bang. Dek, perlu Panadol, ini penurun panas. Kalau bukan Nabi, Yesus itu di mana Yesus mengaku sebagai Tuhan? Bang RT, silakan. Aku udah kelewat zuhur nih. Silakan. Silakan. Oke, baik. Dengarkan saudara ya, salam kenal dari saya. Al-Quran menjelaskan begini kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada Nabi Muhammad itu melakukan penyelidikan atau Nabi Muhammad sesaman dengan Isa alaihissalam. Wazkur fil kitabi Maryam. Wahai Nabiku Muhammad, ceritakanlah kisah Maryam. Ini kalau berbicara mengenai kisah Maryam, berarti juga berbicara tentang kehamilan beliau dan ketika beliau melahirkan seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Jadi Allah pencipta langit dan bumi memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan tentang Siti Maryam dan keluarganya. Dan perintah itu langsung dari pencipta langit dan bumi. Ini kitab kami Al-Quran yang menerangkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur fil kitabi Maryam izin tabazat min ahliha makanan syarqiyah. Ceritakanlah wahai Nabi Muhammad kisah Maryam di dalam Al-Quran. Ketika ia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur atau Baitul Maqdis. Jadi apapun narasi di dalam Al-Quran tentang Nabi Isa alaihissalam atau tentang Al-Quranul Karim secara menyeluruh, Nabi Muhammad menerima pewahyuan, bukan dari hasil penyelidikan. Sehingga langkah berikutnya adalah ketika Nabi Muhammad menerima pemberitaan tentang apapun itu, maka pemberitaannya itu disebut firman Allah. Nah, setelah dia menyampaikan firman Allah ini, beliau memberikan ijazah. Ambillah Al-Quran dari keempat sahabatku. Khuzu Al-Quran min arba'ah. Disebutlah tuh namanya Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'af. Nah, Nabi Muhammad di sini ketika kami belajar tentang Bible, yang Anda katakan kitab suci itu, ternyata di situ kami menemukan adanya keadaan di mana terputus antara pengarang Bible dengan Yesus sebagai sumber. Yesus di sini kedudukannya sama seperti Nabi Muhammad, menerima firman dari langit lalu menyampaikan kepada kaumnya. Perbedaannya adalah Nabi Muhammad memberikan ijazah, legitimasi terhadap sahabat-sahabatnya. Huzu Al-Quran min arba'ah. Nabi Muhammad menyebut kitabnya Al-Quran. Nabi Muhammad kemudian menyebut sahabatnya yang merupakan pelanjut daripada penyampai firman-Nya, dan Nabi Muhammad kemudian memberikan penjelasan-penjelasan, menguraikan kepada sahabat-sahabatnya ayat-ayat tersebut. Hal ini sama sekali tidak ditemukan di Bible. Yang pertama, tidak ada pengakuan dari Bible itu sendiri bahwa misalnya nih, bahwa Lukas menerima cerita dari Elohim. Yang kedua, setelah cerita ini sampai kepada Lukas, itu ada legitimasi, ada ijazah, pengesahan dari Yesus. Ternyata nggak ada. Yang ketiga, Yesus sebagai penyampai firman tidak mengenal Lukas. Apesnya lagi-lagi tidak mengenal buku atau kitab Lukas. Jadi kitabnya Kristen ini hancur lebur jika diperhadapkan dengan Al-Quranul Karim. Tiga poin ini tidak ada orang Kristen yang bisa memberikan kesinambungan. Contoh, sabar dulu.
Contoh ketika dikatakan bahwasanya wahai Nabi Muhammad wazkur fil kitabi Maryam, ceritakanlah tentang Siti Maryam. Nah, ini perintah kepada Nabi Muhammad. Tolong Anda tunjukkan kepada saya perintah Elohim kepada Lukas untuk menceritakan tentang Yesus. Karena Yesus dan juga Lukas itu tidak ada hubungannya. Maria dengan Lukas tak ada hubungannya. Sama-sama Nabi Muhammad pun tak ada hubungannya dengan Maria dan dengan Maryam dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, tapi Nabi Muhammad menceritakan itu karena ada perintah. Sekarang Lukas adalah penerima Bible. Tolong Anda tunjukkan di mana perintahnya Elohim kepada Lukas untuk menceritakan terkait dengan Maria dan Yesus. Ada nggak itu? Silakan. Oke, terima kasih Pak Juma ya, penjelasannya sangat menarik. Silakan. Tetapi Pak Juma lupa bahwa Injil itu ada 4. Memang Lukas dan Markus bukan murid langsung Yesus, tapi Pak Juma lupa Matius dengan Yohanes itu adalah muridnya Yesus langsung. Bahkan Yohanes satu-satunya utusan apostolos yang tidak mati martir. Ingat ya, Wahyu itu dicatat oleh Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis. Jadi pertanyaan Pak Juma tentang Lukas tadi ya memang nggak ada. Oh iya, enggak, gugur. Kitab Lukas gugur ya. Sekarang kita lihat, gugur dia bang. Dia ternyata bukan perintah dari Elohim untuk mencatat tentang Yesus. Berarti cerita, tunggu. Berarti cerita-cerita tentang Yesus di dalam Lukas itu hoax, harus ditendang supaya tidak mengganggu otak Dari yang waras mana Anda manusia. mengatakan hoax bang? Lu sebutkan Anda perbedaan sendiri Injil mengatakan Lukas. barusan. Ya udah, Anda sebutkan sendiri, perbedaan diam. isi Injil Diam, Lukas dengan saudaraku. Injil Matius. Coba. Saudaraku, diam dulu. Buat perbedaannya. Diam dulu. Kan nggak ada Diam lu dulu. bang. Diam dulu, saudaraku. Diam dulu. Diam. Berhadapan dengan kami umat Islam yang belajar Bible siang dan malam dengan jemaat-jemaat gereja itu beda. Pendetanya pun takut menghadapi kami. Jadi saudara mengatakan, sahabat dulu, legitimasi dari Yesus terhadap Lukas dan kitabnya itu tak ada. Gugur buku itu berita hoax karena Yesus tidak mengenal buku itu. Yesus tidak mengenal Lukas. Nah sekarang ketika Lukas sudah gugur, berarti Anda sudah punya tinggal 3 kitab nih yang mesti diuji apakah itu kebenaran atau hanya sesuatu asumsi atau psikologi yang dianggap benar. Ketika Anda berbicara mengenai Yohanes, buktikan kepada saya kalau Elohim pernah berfirman kepada Yohanes untuk menceritakan tentang Yesus. Silakan, saya tunggu. Berapa jam Anda butuh? 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 10 tahun? Nggak perlu. 10 detik ya. Inilah kegagalan Anda berpikir. Mengapa Yesus memilih muridnya? Anda tidak tahu alasan Yesus tunjukkan memilih kepada murid. saya di mana buku Yohanes itu adalah firman dari Elohim. Tunjukkan kepada saya firman dari Elohim yang datang kepada Yohanes, di mana Yohanes anak Zebedeus diperintahkan menulis tentang Yesus dan ibunya. Silakan. Jadi begini ya Pak Juma ya. Yesus itu memilih muridnya itu untuk apa kalau dia tidak mencatat pengajarannya? Teman-teman, saya tanya apa teman-teman? Anda ini ngerti nggak? Saya tanya apa teman-teman? Saya tanya tunjukkan di mana perintah Elohim. Ya semua perkataan Yesus, semua perintah Yesus itu adalah tunjukkan kepada saya perintah Elohim kepada Yohanes anak Zebedeus untuk menuliskan kisah tentang Yesus dan ibunya. Tunjukkan. Jadi Anda dari tadi nggak ngerti. Pemilihan murid itu ya untuk mencatat pengajaran Yesus. Gimana sih? Tunjukkan kepada saya perintah Elohim. Wazkur fil kitabi Maryam izin tabasat min ahliha makanan syarqiyah. Orang yang hidup sesama dengan Yesus bagus. Tapi tunjukkan ketika mereka menulis sebuah catatan-catatan tentang Yesus dan Maria, tolong tunjukkan di mana titah Elohim kepada mereka untuk menceritakan kisah Yesus dan juga Maria ibunya. Silakan. Jangan oke-oke terus. Ini kebetulan saya di luar ya, tapi lain kali saya bawa Alkitab. Anda baca saja di kebangkitan Yesus pada hari Paskah itu. Pada hari Paskah itu Yesus berkata kepada semua saksi dan muridnya, beritakanlah Injil ini ke seluruh bangsa. Ya, artinya apa? Apa yang mau diberitakan? Ya pencatatan pengajaran Yesus sendiri. Diam, saudaraku, gugur. Sekarang tadi Sisila tadi kembali ke fokus. Gugur, kitab Yohanes gugur. Sekarang kita uji Matius. Tolong tunjukkan kepada saya perintah Elohim sebagaimana Tuhan Elohim memerintahkan Musa. Sebagaimana kemudian Tuhan Elohim memerintahkan Daud. Sekarang Anda tunjukkan kepada saya
di mana Tuhan Elohim memerintahkan pengarang Matius untuk menuliskan kisah Yesus, silsilah Yesus dengan ibunya. Silakan. Jadi Anda pun nggak ngerti juga. Elohim itulah firman yang menjadi Yesus itu. Semua perkataan Yesus, ya perkataannya sang Elohim. Mulai oleng kapan? Kok Anda nggak ngerti sih? Bacalah Yohanes 1 ayat 14. Dari situlah baru Anda mengerti. Berarti semua perkataan Yesus adalah perkataan sang Bapa. Ternyata Kehendak tidak Yesus, ada kehendak legitimasi, Bapa. tidak ada ijazah kepada pengarangnya. Anda gimana sih? Buku Yohanes ternyata gugur. Tidak Anda ada gimana? perintah Bapa Elohim kepada pengarang Lukas untuk mengarang sebuah cerita yang berhubungan dengan Maria dan Yesus anaknya. Jadi Sekarang gini Matius. Pak Juma ya, kehendak Bapa itu kehendak Masih Yesus, saya kehendak kasih Yesus, kesempatan kehendak sekali Bapa. lagi. Buku Matius Ya. Anda itu. Buku Jadi Matius Anda Anda harus tolong pahami. berikan kepada kami penjelasan kepada kami legitimasi atau penjelasan dari Yesus terkait Elohim datang kepada pengarang Matius untuk mengarang silsilah Yesus dan juga ibunya. Silakan, saya tunggu. Maka saya bilang tadi, bacalah di mana Injil Matius, Markus, Lukas, gugur lagi, Yohanes itu gugur, teman-teman, kebangkitan gugur. Yesus. Sekarang kita Bacalah masuk ke kitab kebangkitan apa lagi? Yesus. Belum. Yang Markus. judul perikopnya kebangkitan Sekarang kita Yesus. masuk ke Markus. Pengarang Ya, Markus baca, ini adalah murid bacalah. Paulus. Tolong, tenangkan diri Anda. Tunjukkan kepada saya sebagaimana Al-Quranul Karim. Wazkur fil kitabi Maryam. Izin tabazat min ahliha makanan syarqiyah. Saya minta perintah Tuhannya Yahudi, Elohim, Hashem, Adonai, kepada pengarang Markus untuk menceritakan kisah Maria dan anaknya Yesus. Silakan. Sudah, jawabannya sama seperti tadi. Anda nggak ngerti. Tepuk tangan. Anda nggak ngerti Tepuk tangan. kebangkitan Nggak itu. ada Karena Anda lagi. orang Saduki. Anda itu orang Saduki. 4 kitab yang membentuk Kristen. Anda mempersalahkan kitab. Anda tahu nggak ada Quran anak Ali? keturunan Adam menjadi Kristen. 4 Anda kitab tahu nggak ini ada Quran yang Ali? mensuplai angan-angan dan ilusi kepada Kristen untuk menjadi Kristen ternyata tidak memiliki legitimasi dari pencipta langit dan bumi. Ya perkataan Yesus itu sudah legitimasi. Gimana sih Anda itu? Yesus memilih muridnya loh. Ingat loh Juma. Yesus itu Sekarang memilih kita muridnya masuk poin langsung yang Juma. kelima. Sekarang Juma. poin yang kelima. Kita rangkum seluruh karangan-karangan Paulus di dalam 13 buku yang kemudian membentuk Kristen menjadi pemakan babi, tidak bersunat dan menyembah kepada makhluk kuburan. Tolong tunjukkan kepada saya, kepada kami di sini, sebagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, wazkur fil kitabi Maryam idzin tabasat min ahliha makanan syarqiyah. Tolong tunjukkan kepada saya di mana Elohim pernah berfirman kepada Paulus pendiri agama Kristen agar menceritakan tentang Maria dan anaknya Yesus. Silakan, saya tunggu. Oke, jadi kalau Anda pun tahu secara sejarah, Paulus itu adalah yang mengikuti Petrus juga. Petrus adalah muridnya Diulangi Yesus. atau langsung gugur ini kawan-kawan? Tidak, Anda ngerti nggak arti daripada ini Paulus udah 4 kitab kanonik murid gugur. Yesus itu Kitab dikatakan ini kitab utusan hoax. Juma. Itu Kitab dikatakan hoax. utusan. Kitab yang Utusan bercerita itu Juma tanpa legitimasi. menyampaikan Andaikan firman saja Tuhan Khairil kepada di luar Anwar kaumnya. hidup di zaman para penulis Bible. Kalau Nabi Juma, Nabi itu menyampaikan firman Tuhan untuk kaumnya sendiri. Oleh kalian. Kamu ngerti nggak Karena perbedaan kedudukannya Juma? sama. Juma, perbedaan Sekarang Nabi dan Anda utusan tolong kamu tahu tunjukkan nggak? kepada saya legitimasi pengesahan ucapan-ucapan Paulus dalam 13 buku karangannya. Kalau itu berasal dari Elohim, di mana dia mendapatkan kemudian kunci untuk membahas tentang Maria dan juga anaknya Yesus. Silakan. Jadi kamu nggak ngerti perbedaan Nabi sama utusan. Murid Yesus itu adalah utusan. Utusan itu adalah orang yang menyampaikan firman Tuhan untuk di luar kaumnya. Saya berbicara tentang legitimasi kitab Yesus yang kau memilih anggap muridnya itu suci. sudah legitimasi. Gimana sih Saya kamu? tidak mengatakan hal seperti itu. Yesus Saya emangnya nggak minta milih muridnya langsung? Elohim. Emangnya muridnya mengajukan diri? Elohim memberikan pernyataan sikap kepada penulis-penulis Bible yang kau anggap firman Tuhan. Tuhannya Ya, yang harus berfirman. Tolong Justru kau Yesus tunjukkan- memilih murid itu untuk tolong diutus tunjukkan kepada mengabarkan saya, Injil. Gimana sih Anda ini? Elohim mengajarkan kemudian kepada kita bahwa Elohim menunjuk Paulus untuk mengarang cerita 13 kitab yang berkaitan dengan Maria dan anaknya. Silakan.
Ya Paulus itu pun sudah disaksikan dan disahkan juga oleh Petrus. Dia termasuk menjadi bagian dari utusan. Kok nggak ada? Sama sekali. Mau ayat Alkitabnya bagaimana Paulus itu diangkat, tinggal satu dia dipilih. penolongmu. Gimana? Tinggal satu, yaitu Petrus. Tolong Anda ini kamu nggak tunjukkan nyambung. kepada saya kitab 1 Petrus 2 Petrus. Tunjukkan kepada saya bahwa Petrus yang mengarang buku Petrus ini mendapatkan ijazah legitimasi pengesahan dari Elohim untuk mengarang cerita tentang Maria dan anaknya. Silakan. Oke Pak Juma ya, dari Oke, tadi terus kamu dari bertanya legitimasi. Pemilihan murid oleh Yesus sendiri itu adalah legitimasi ya. Udah selesai. Jangan kamu Udah bertanya selesai. ijazah. Udah Nanti saya selesai. tanya ijazah Nabimu gimana? Kesempatan Bisa. terakhir. Kesempatan Tunjukkan terakhir. sama saya di mana Kesempatan Nabi terakhir. itu dipilih. Tinggal ada Dia satu kitab golongan nih. umi. Tinggal satu kitab nih. Namanya Tunjukkan sama saya Ibrani. Nabi terdahulu. Yang Ibrani golongan umi. penulisnya bukan Paulus, Ibrani Tunjukkan penulisnya sama bukan Lukas, saya, bukan ada Petrus, Nabi. bukan Markus, bukan Matius, bukan Daniel, bukan Andreas, bukan Yakobus. Satu-satunya sekarang Nggak kita yang berani Anda jawab. harapkan, Yakobus sudah jelas gugur. Nggak berani jawab. Tolong Nggak berani tunjukkan kepada jawab. saya, tolong tunjukkan kepada saya. Nggak berani jawab. Adakah legitimasi kepada pengarang Ibrani yang belum diketahui siapa penulisnya untuk bercerita tentang Yesus dan ibunya? Silakan. Anda nggak tahu pengarang Ibrani? Pengarang Ibrani itu adalah Paulus. Pengarang Di mana kisah tertulis? para rasul itu Di mana adalah tertulis? Yohanes. Di mana tertulis penulis Ibrani adalah Paulus? Oh, Anda pun belum terbaca lah kitab Ibrani itu. Siapa yang Oke, bersaksi? di bab berapa kita harus baca? Bab berapa? Nanti lain kali ya saya bawa Alkitab di depan Anda ya, biar kita enak diskusinya ya. Jadi Pak, gini, ada tisu Pak di Juma situ, ya. ada tisu. Pak Juma. Ada tisu, Pak RT. Kamu tadi mengatakan ijazah. Ijazah itu kaitannya dengan sekolah. Pak Tunjukkan RT. sama saya Pak Nabi RT, di sebelum situ. Muhammad yang Pak dia RT. golongan umi. Tunjukkan sama saya. Pak RT, di situ ada tisu. Tunjukkan sama Di situ ada tisu. Tunjukkan sama saya. Ada tisu nggak di Nabi situ? sebelum Mr. M ini saya dia melihat- golongan umi. Tunjukkan sama melihat saya. Anda sudah mulai keluar ngernya ini. Ada tisu di situ, Bang. Anda nggak bisa menunjukkan juga Ada bahwa tisu. itu sekolah. Gimana Ada tisu. sih Anda ini? Bang, ada tisu. Ada tisu. Aduh. Oke, jadi selesai ya. Pak Juma, Pak teman-teman Juma. sekalian, selesai terkait ini. Kita Loh, jadi harus saya nggak bertanya. tanamkan di dalam benak kita sebagai seorang Muslim bahwa kitabnya orang Kristen itu tidak memiliki ijazah, tidak memiliki legitimasi dari Waduh, Yesus. nanti saya serang apalagi balik kamu ngomong begitu. Elohim. Dah selesai. Saya serang balik nanti. Ada ijazahnya rupanya Nabi penutup zaman ini. Nah, Pak jadi Juma. gini, saya jelaskan kepada saudara. Ijazah itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya adalah legalitas formal. Jadi ijazah ini adalah merupakan pengakuan secara formal dari seorang tokoh ya kepada anak didik. Jadi orang yang memiliki ijazah secara formal dinyatakan memiliki kapasitas dalam keilmuan tertentu. Oh, asik. Asik. Nah, Ini punya ilmu berarti nih ya. Dalam bidang Al-Quran, mencari ijazah itu harus berkesinambungan dengan sumber. Apa itu? Sosok manusia mulia yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi orang-orang yang memiliki ijazah terkait dengan bidang ilmu Al-Quran itu ilmunya pasti berkesinambungan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi pada masa Nabi pemberian ijazah itu telah dijumpai, bahkan dilakukan oleh Nabi kepada sebagian sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud, Muaz, Ubay bin Ka'ab yang saya katakan tadi. Nabi Muhammad memberikan ijazah, legitimasi pengesahan secara formal kepada sahabatnya. Huzu al-Quran min arba'ah. Ambillah Al-Quran dari keempat sahabatku. Itu ijazah tuh. Legitimasi, pengakuan dari sumber kepada pelanjutnya. Itu yang disebut ijazah. Kalau sekarang di sekolah-sekolah
untuk memberikan bukti bahwa anak itu pernah sekolah di lembaga tersebut, maka sekolah memberikan tanda ijazah. Maka diketahui bahwa anak ini lulusan sekolah ini, anak ini lulusan universitas ini, maka diberi ijazah. Sama Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad yang harus melakukan pengakuan lisan kepada umat. Wahai umat Islam, terima Al-Quran dari sahabatku. Nah, sekarang yang saya tanya tadi itu, sabar dulu. Yang saya tanya tadi kepada saudara itu, pengakuan Tuhan Elohim kepada murid-murid, kepada pengarang kitab saudara, ternyata tidak ada. Oke, itu memang berat. Nah, sekarang saya turun level. Ada. Kamu baca aja di Kebangkitan Yesus. Saya ulang lagi kalau begitu. Ada katanya teman-teman. Setelah kita sampai mulai dari Lukas sampai ke kitab Ibrani, dia tidak tunjukkan. Sekarang dia mengatakan ada. Ada kamu pegang Alkitab situ dan kita buka. Ada kamu pegang Alkitab di situ. Ada. Coba buka Kebangkitan Yesus, judul perikopnya. Kebangkitan Yesus. Apa itu? Iya, kebangkitan Yesus itu yang disebut hari Paskah itu, di situlah Yesus memberitakan dan menyebarkan Injil ke seluruh bangsa. Itu sudah legitimasi perkataan Yesus. Di mana Yesus sekarang gini memberikan legitimasi kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, itu kan perkataannya. Di mana? Kalau Paulus tidak ada langsung. Kalau Lukas di mana? Di mana Yesus? Di mana Yesus menyebut Petrus, Yohanes? Di mana Yesus menyebut Lukas? Di mana? Di mana Yesus menyebut? Lukas kan tadi nggak ada. Matius. Murid langsung itu Matius dan Yohanes. Yesus menyebut Matius. Gimana saya menjelaskannya Coba ini? tunjukkan dalilnya. Itu kan murid langsung dipilihnya. Ya, tunjukkan dalilnya. Di mana? Di mana Yesus menunjuk Matius? Silakan. Menunjuk Matius. Iya, di mana dalilnya? Matius itu murid termuda. Ya, di mana dalilnya? Ada itu batu pembagian roti. Masuk. Sekarang gini ya, kamu tadi berbicara. Minta ampun. Sabar. Sampai ini saya analogikan kamu ya, bahwa analogimu itu gagal. Sabar. Saya kasih kamu pesan Pak Juma. Saya memberikan kamu pesan Pak Juma. Tetapi pesan itu bukan kamu yang menulis. Yang dimaksud di situ bukan Pak Juma, di mana legitimasi dari generasi? Pak Juma, membahas tentang Islam, kritis minta ampun. Pak Juma, bisakah? Langsung. Kenapa harus begini? Kamu kan mengatakan Nabi Muhammad menerima wahyu daripada Allah. Dengan siapa? Bagaimana? Kapan? Di mana? Mengapa? Berapa? Kalau di Islam dia tanya, wah, jangan dia ditanya tentang. Ini kan Islam semua di bawah. Sangat mendasar. Kenapa susah? Elohim kepada pengarang Kenapa susah? Untuk menceritakan kisah Yesus itu di mana? Kok bicara terus? Kita bicara legitimasi tadi ya. Ini ya saya analogikan kamu ya. Ya. Nabi Muhammad menerima wahyu daripada malaikat Jibril. Ya. Ya. Tetapi Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis, tidak mahir. Ya, karena tidak diberi buku. Sekarang saya tanya kamu, dari mana malaikat Jibril ataupun Allah sendiri melegitimasi sahabat Muhammad sendiri yang menulis Quran? Coba tunjukkan. Sudah dibilang kita legitimasi Tuhan aja dari tadi, tunjukkan. Itu kan dari nabimu, yang dari Tuhan langsung dong. Kan wahyu dari Tuhan. Huzu Al-Quran, bukan sahabat dari Nabi yang menerima Quran. Wahyu itu kan diterima oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan. Nabi Muhammad menerima, Nabi Muhammad menyampaikan. Setelah menyampaikan Nabi Muhammad mengatakan apa? Huzu Al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran dari sahabatku. Quranmu itu jadi Bang Juma. Nah, sekarang pertanyaan yang sama. Nabi Muhammad sudah meninggal Bang Juma. Kamu jangan bohong. Tolong tunjukkan kepada saya. Jangan Elohim. Jangan Elohim. Nanya balik. Nanti kau mencret tepung. Nanti kau nanya balik. Awas. Sekarang saya tanya sama kok bertanya balik? Kan saya sudah jawab tadi. Ya inilah kalau orang Kristen dihadapi kan. Dia seperti kambing. Ditanya mbek, dijawab mbek. Udah jelaskan jadi itu. Udah ditanya lagi Quran yang jadi Musab ini. Yang Musab ini itu di zaman Utsmani. Nabi Muhammad udah meninggal. Tunjukkan sama saya legitimasinya. Utsmani diperintah oleh Allah sendiri atau otakmu sakit.
Tunjukkan sama Nabi saya. Muhammad itu yang menerima perintah. Dia kan menerima perintah juga, ngertinya kamu? Katakanlah wahai Nabi Muhammad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad. Bukan dikatakan katakanlah wahai Utsman. Dia bukan menulis. Kul itu bukan perintah menulis kepada Quran. Nabi Muhammad. Kul katakanlah wahai Nabiku Muhammad. Bukan katakanlah wahai Utsman. Katakanlah wahai Ali. Bukan. Perintah kul itu adalah perintah kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah sekarang saya sudah jawab kan? Belum. Dari Allah. Belum. Dengar. Pakai otakmu yang masih tersisa secuil itu. Dari Allah kepada Roh Kudus, dari Roh Kudus kepada Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad kepada sahabat. Selesai. Tunjukkan, kamu kan memegang Quran ini kan. Quran yang kamu sekarang kamu pegang itu bukan tulisan Muhammad, bukan tulisan Nabi Muhammad. Tunjukkan sama saya legitimasi bahwa itu adalah firman Tuhan sendiri yang diserahkan untuk sahabat tulis. Tunjukkan. Jangan kamu cerita saja banyak. Udah aku jelaskan. Khusu Al-Quran. Itu kan Nabi Muhammad yang nyuruh. Saya bertanya, mana legitimasi dari Tuhanmu? Seperti kamu tadi bertanya. Kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Nah, jadi Nabi Muhammad tunjukkan surahnya. Allah berkata untuk ditulis itu sama sahabat Nabi. Tunjukkan. Allahu Akbar. Tunjukkan. Kalau orang Kristen bertanya Al-Quran, tengoklah kritisnya minta ampun. Ada enggak legitimasi dari Tuhanmu? Ada enggak kalau legitimasi dari manusia itu bukan wahyu. Oke, aku tunjukkan samamu. Aku tanyakan, dengar. Tuhan langsung ngomong ya. Habis ini kalau kau tidak bisa jawab pertanyaan saya, Anda turun ya. Ya tadi kan sudah saya jawab pertanyaanmu. Apa jawaban Anda ketika saya tanya di mana murid Elohim? Yesus itu ya sudah jelas. Saya Yesus tidak tanya Yesus. Saya tidak tanya Yesus. Jadi kamu nanya apa? Saya tanya di mana Elohim memerintahkan kepada pengarang Bible untuk menceritakan tentang kisah Maria dan juga Yesus. Sebab Yesus tidak pernah memerintahkan pengarang Bible-mu untuk menulis cerita-cerita Saya tanya tentang balik dia aja dan ibunya. kamu. Di mana perintah Yesus untuk melarang menuliskan kisahnya? Di mana? Di mana dia melarang untuk menuliskan kisahnya? Kenapa pertanyaan begitu? Lucu pertanyaanmu. Sudah jelas-jelas Yesus memilih muridnya sendiri, bukan muridnya yang mengajukan. Ini bukan masalah memilih, ini ya sudah, berarti dipilih murid itu untuk apa? Untuk menjadi utusan, memberitakan pengajaran dan apa yang disampaikan oleh Yesus. Gitu. Kamu mana Yesus menyebut kitab Lukas? Kan saya bilang Lukas tadi, kan Lukas kan bukan bagian murid langsung. Kamu gimana sih? Di mana Matius dan Yohanes itu murid langsung. Lukas itu menyelidiki. Ngerti nggak? Orang bodoh kayak gini. Udah tunjukkan sama saya legitimasi Tuhan. Ke neraka aja. Bagi kita nggak perlu menghabiskan waktu lama untuk orang yang kena sembelit selama 4 tahun. Karena kotoran dari perutnya itu sudah nggak ada jalan keluar dari anus, kayaknya dia mau keluar dari mulutnya tuh sedikit lagi. Pertanyaan saya kan di awal, saya kan nyimak tuh dari tadi diskusi ini, saya nyimak bagaimana adik-adik saya sudah menjelaskan, ya toh, sudah menjelaskan, terinci lagi. Tapi saya melihat orang ini kalau membahas tentang Al-Quran, wow, keren kali, seakan-akan dia pakar gitu loh, pakar di Al-Quran. Berarti dia lebih pakar di Bible, karena Bible kan cuma bahasa Indonesia doang gitu. Ternyata ditanya hal yang sama. Nabi Muhammad menerima wahyu dari Jibril, Jibril menerima dari Allah. Nabi Muhammad menyampaikan ini kepada dunia melalui sahabatnya yang mendapatkan ijazah dari beliau. Injil katanya Yesus yang punya, karena Yesus memberitakan Injil. Lalu kemudian Markus, Matius, Yohanes, Petrus, Roma, Galatia, dan seterusnya. Kita minta, ada nggak legitimasi dari Elohim kepada penulis-penulis ini? Karena Yesus tidak mengenal buku tersebut, nggak ada. Ya udah, satu-satunya harapan Yesus kali. Kita tanya, di mana Yesus kemudian memerintahkan Lukas untuk menulis Injil Lukas? Nggak mungkin ada. Di mana Yesus memerintahkan kemudian untuk menulis atau menyampaikan buku Markus kepada Markus? Enggak ada. 13 buku Paulus? Enggak ada. Jadi kitab Kristen yang mereka sebut perjanjian baru itu
tidak memiliki ijazah. Ayo, kalau ada orang yang tidak memiliki ijazah, lantas kemudian mengatakan dirinya adalah sarjana, itu asli atau tidak, teman-teman? Palsu. Palsu. Kalau dia dikatakan ini sarjana dari sekolah ini, berarti dia sarjana palsu, dia rasul palsu, dia utusan palsu, karena tidak ada ijazah dari pemilik. Penyampai firman itu Yesus. Ketika Yesus mengajarkan firman sebagaimana yang tertuang Yohanes 17:8. Kenapa kita menggunakan Yohanes? Karena mereka ini adalah wartawan. Wartawan ini melakukan penyelidikan. Yang diselidiki wartawan ini adalah Yesus dengan muridnya. Antara Yesus dan muridnya, Yesus memberikan keterangan-keterangan, dan keterangan-keterangan inilah yang disebut hikmat. Hikmat inilah yang disebut Injil. Ketika Yesus mereka tuliskan dalam catatan-catatan mereka berdasarkan hasil penyelidikan mereka dari orang-orang yang mereka sendiri tidak tuangkan siapa namanya, maka tulisan mereka tidak disebut firman Tuhan. Kenapa? Karena Yesus tidak memberikan ijazah kepada mereka. Itu jelas. Jadi kesalahan fatal ketika buku-buku yang tidak diketahui siapa penulisnya, lalu kemudian tidak memiliki legitimasi dari Yesus, tidak memiliki ijazah, kemudian pengesahan dari Elohim dianggap sebagai firman Tuhan, maka pasti agama itu bermasalah. Nah, permasalahannya di mana? Semua konsepnya pasti bermasalah, Tuhannya pasti bermasalah, Rasulnya pasti bermasalah, kitabnya pasti bermasalah, ibadahnya pasti bermasalah, surganya pasti bermasalah, dan oknum-oknum yang ada di dalamnya semuanya akan bermasalah dengan Tuhan, bermasalah dengan Yesus, bermasalah dengan kitabnya, bermasalah dengan akhirat, bermasalah dengan neraka. Itu pasti tuh. Tidak ada keraguan untuk itu. Kalau ada yang mau membantah silakan. Ini hanya edukasi. Kita edukasi, kita tukar pikiran, kita uraikan kebenaran. Ingat tadi saya katakan Nabi Muhammad SAW bercerita tentang Nabi Isa. Nabi Muhammad bercerita tentang Siti Maryam. Itu memiliki legitimasi langsung dari pencipta langit dan bumi kepada dirinya untuk menyampaikan berita-berita gaib ini. Berita-berita gaib yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang kudu harus disampaikan Nabi Isa kepada manusia. Jadi ada legitimasi. Nah, Nabi Muhammad memberikan legitimasi kepada sahabatnya. Ini Yesus diberitakan oleh wartawan, dia juga menerima firman dari Elohim. Ya kan? Lalu Yesus menyampaikan firman ini kepada muridnya. Nah, yang kita tuntut sekarang, ketika muncul buku-buku dari Barat yang dibawa oleh Belanda, kita tanya, ini buku apa? Oh, ini buku dari Yesus, dari ajaran Yesus. Yesus memberikan legitimasi nggak? Ada validasinya nggak dari Yesus? Ternyata nggak ada, saudara-saudara. Sekian, silakan diambil alih. Ya, terima kasih Guru. Laskar Kristus, dibuka mute-nya. Laskar Kristus. Laskar Kristus, Siap. dibuka mute-nya. Iya bang, Ya, siap silakan. bang. Anda mau bertanya atau mau berdiskusi karena Anda tadi sudah berdiskusi dengan baik. Silakan. Siap bang, iya. Saya mau bertanya terkait dengan jadi saya tuh biasanya dengar sama teman-teman sesama kami tuh biasanya bilang lah, kenapa kita harus masuk Islam sedangkan di Islam aja kalau berdoanya itu masih minta tunjukkan jalan yang lurus. Nah itu yang saya masih bingung bang. Tapi meskipun begitu, setiap kali saya kalau lewat masjid, dalam hati tuh dengan sendirinya tuh langsung berselawat Allah. Jadi selalu berselawat gitu loh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Meskipun saya belum bersadat, tapi dalam hati aja bang. Itu kalau lewat ada masjid, ada musola itu tanpa saya pikirkan, tiba-tiba kayak langsung dalam hati refleks begitu bang. Padahal saya belum bersadat gitu loh. Itu aja bang pertanyaan saya. Gerunda, silakan Gerunda.
Iya. Jadi gini, pada dasarnya kita sebelum turun ke bumi dilahirkan oleh ibu kita, dilahirkan kemudian oleh orang tua kita, itu di alam roh praeksistensi kemanusiaan kita itu sudah bersaksi di hadapan Allah. Alastu birabbikum. Ini di alam roh. Tetapi kemudian kita tidak mengingat hal tersebut. Kenapa kita tidak ingat hal tersebut? Karena di bumi ini kita diuji. Ketika kita ingin masuk kelas ujian, kita masih dikasih buku cetak untuk belajar. Detik-detik kita masuk kelas untuk ujian, buku cetaknya ditahan di luar. Begitu kita masuk ke dalam, maka segala kekuatan, ingatan kita akan gunakan. Nah, orang yang dekat dengan penciptanya, itu akan dekat dengan alam roh. Ketika dia dekat dengan alam roh, maka dia dekat dengan akalnya. Ketika dia dekat dengan akalnya, maka dia akan menemukan Tuhannya. Ketika ia menemukan Tuhannya, dia akan sadar bahwa dulu di hadapan Tuhanku, aku pernah bersumpah bahwa aku meyakini tiada Tuhan selain dirinya. Wa is ahasa rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi secara insani manusia itu sebenarnya meyakini, semua orang Kristen Anda kumpulkan sedunia, tanya kepada mereka, wahai saudaraku Kristen, percayakah dikau bahwasanya pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk? Apa kata mereka? Ya, kami percaya. Wahai saudaraku Kristen sedunia, percayakah engkau bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah hakikat yang satu-satunya, berdiri sendiri, absolut tunggal? Tidak mungkin tiga. Kalau ada yang mengatakan dua tiga, itu dia sedang ingin menipu dirinya dan menipu orang lain. Lalu tanya kepada mereka, saudara kita Kristen, wahai saudara, apakah kamu tahu bahwa Tuhan itu adalah tempat bergantungnya seluruh makhluknya? Tuhan itu adalah tempat kita bergantung, tempat kita menaruh harapan. Mereka akan menjawab, ya betul, Tuhan itu adalah tempat bergantung. Wahai saudaraku, apakah engkau tahu dan menyadari dan mengakui Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan oleh manusia? Mereka akan mengatakan, ya betul, Tuhan itu tidak akan diperanakkan, Tuhan itu tidak mungkin bersilsilah. Karena kalau Tuhan bersilsilah, berarti Tuhan punya kartu keluarga, punya opung, punya tante, punya sepupu, punya adik, punya paman, dan seterusnya. Nah, kemudian tanya, apakah Tuhan itu setara dengan makhluk? Ada yang menyamainya, ada sesuatu yang setara, setingkat, selevel, sehakikat dengannya. Mereka orang Kristen akan jujur mengatakan tidak ada. Tuhan itu Tuhan, tak ada yang bisa menyamainya. Pencipta langit dan bumi itu satu-satunya dan seterusnya. Dengan kata lain, mereka sudah Muslim. Mereka sedang berserah diri kepada kebenaran. Nah, ketika saudara bertanya hal yang tadi, kenapa kemudian di Islam itu selalu minta petunjuk jalan yang lurus? Nabi Adam alaihissalam sedang ada di sebuah taman. Di mana taman itu berada? Di Eden. Taman Eden, taman yang ada di Eden, Gan di Eden. Sudah di surga. Di surga. Dengar. Di surga, kata Tuhan apa? Makan A, makan B, makan C, makan D, makan F, makan G, makan H, makan D. Makan seluruhnya yang bisa kau makan. Kunyah semua yang bisa kau kunyah. Telan semua yang bisa kau telan. Masukkan ke dalam perutmu apapun yang bisa kau masukkan ke dalam perutmu. Tapi satu jangan. Satu doang. Satu. Apa itu ya Rob? Jangan kamu mendekati buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Cuman satu. Iya. Itu mah cemen. Kecil itu. Kalau cuman satu kirain banyak. Kalau cuman satu, yang penting kau halalkan yang lain ya. Iya. Kau boleh makan yang lain. Makan. Tapi satu jangan ya. Hati-hati. Kamu ini sekarang sudah ada di surga loh. Jangan sampai kau keluar gara-gara itu satu. Baik. Tidak mungkin aku akan membantah dan tidak mungkin aku mau zalim dengan memakan yang satu itu. Kan yang lain bisa aku makan. Ngapain makan yang lain? Satu loh perintah itu. Datanglah kemudian Sibilis Isis. Adam tahu. Adam paham. Adam mengerti. Adam tidak terzolimi. Adam itu tidak tersiksa. Adam tidak dibatasin. Adam bebas mau melakukan apa saja. Tapi cuma satu itu.
Maka ada mengatakan, ini mah enteng. Apa yang terjadi? Satu ini yang membuatnya hancur. Cuman satu doang yang membuatnya hancur. Begitu angkuhnya dia sampai dia lupa. Yang satu ini bisa membahayakan. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu diberi syahwat, diberi keinginan. Melihat ke sana ingin, melihat ke situ ingin, melihat ke sini ingin. Semua ingin, serba ingin. Ingin ini, ingin itu, ingin ini. Lihat tetangga yang mau, dia juga mau. Lihat tetangga punya, dia juga mau. Ingin. Lalu kemudian tentang hari akhirat itu gaib. Tentang hari akhirat, tentang neraka itu gaib. Tentang alam kubur itu gaib. Tentang neraka, tentang surga itu gaib. Adam sudah nyata-nyata di surga, masih lalai Cak Ayu. Kita ini di bumi bukan satu larangan, perintahnya bergejibun. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Banyak kali larangannya. Jadi wajarlah ketika kemudian umat Islam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Anda lihat, kalau Anda sebagai penganut Kristen yang setia, yang sejati, Anda lihat bagaimana orang-orang di dalam gereja ketika berdoa, khusyuk mereka sampai meneteskan air mata dengan suara-suara musik yang begitu menggugah perasaan. Malam kudus, udah mulai tuh mendung, lama-lama. Oh Tuhan, itu di gereja. Coba tengok sebentar, 1 jam setelah dia keluar dari gereja, apa yang mereka lakukan? Tangan kiri pegang tua, tangan kanan M150, keratin daeng, muncul semua, maksiat semua dilakukan. Bahkan sekarang ini, aku tahu mereka melakukan ibadah campur maksiat. Makanya ada yang disebut gereja setan, gereja iblis, satanik. Kenapa bisa demikian? Karena manusia ini dikasih aturan begitu banyak, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Bukan berarti sudah salat Allahu Akbar. Wah, ini sudah pasti orang benar ini. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Jangan sangka mereka yang sudah tamat, jangan sampai Anda mengatakan, dia sudah khatam Quran, dia sudah haji, dia udah ulama, udah kayak. Iblis tidak pernah tidur. Iblis tidak pernah ngantuk. Kalau tidak gugur kau hari ini, besok. Tidak gugur kau besok, lusa. Tidak gugur lusa dan seterusnya sampai kau mati, anakmu jadi sasaran. Tidak gugur lagi cucumu, begitu seterusnya. Maka Islam mengatakan dalam ibadahnya, ya Rabb, Engkau yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam jalanmu yang lurus. Coba Anda lihat aturan di Indonesia ini. Di mana-mana lampu merah, di mana-mana lampu merah. Aturannya, ketika di mana-mana lampu merah, aturan itu ada, tak ada lagi tabrakan di lampu merah. Tak ada lagi polisi berdiri di situ. Nggak perlu polisi berdiri di lampu merah. Kenapa? Karena sudah ada lampu merah, sudah ada undang-undang, sudah ada aturan. Tapi faktanya Pak, lebih banyak orang melanggar aturan di lampu merah daripada orang gila di rumah sakit jiwa. Maka salahkah kemudian ketika dikatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Adam saja cuman satu larangan bisa bengkok, ya Rabb, apalagi kami ini. Adam saja yang sudah di surga bisa jatuh, ya Rabb, apalagi kami ini yang ada di bumi, yang masih silau dengan kehidupan materi, yang masih gelap tentang kehidupan akhirat, yang kami tidak tahu apa yang terjadi setelah kematian. Maka tunjukkanlah jalan lurus itu kepada kami. Apa jalan lurus itu? Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan-jalan engkau murkai, yaitu orang-orang Yahudi, dan bukan pula orang-orang yang sesat, yaitu Kristen. Itu ayatnya tuh. Itu ada ayatnya. Al-Fatihah surat ayat ke-7 tuh. Bahwasanya di dalam kitab Al-Quranul Karim ada perintah untuk menghindarkan diri dari kelompok-kelompok orang yang diberi
nikmat apa? Diberi sebuah keadaan di mana mereka itu adalah orang yang dimurkai, yaitu orang Yahudi, dan orang yang sesat, yaitu orang Kristen. Itu jelas dalam Al-Quran. Maka kami berlindung untuk berada pada posisi tengah. Jangan menjadi Yahudi yang dimurkai, jangan menjadi Kristen yang sesat. Itu jalan tengah. Tunjukkan kami jalan yang lurus itu. Jangan sampai kami miring ke kiri, miring ke kanan. Kami ingin lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Itu saudaraku. Makanya kalau Anda melihat, wah ini Islam dan Kristen, Hindu, Buddha, sebenarnya agama mana sih? Ada hal keinginan-keinginan. Coba Anda lihat, Anda rasa bukan. Tidak kan? Segernya kembali ke titik nol. Itulah syahwat, itulah di ujung kepala. Bagaimana caranya Anda bisa melampiaskan nafsu itu? Ada saja caranya. Kalau Anda tidak bisa tahan diri, maka ada yang disebut ketik tangan katanya. Iya kan ya? Tulis tangan sendiri, manual. Tidak ada mesin print. Itulah syahwat kita yang mengantarkan kita untuk selalu minta kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Cuman satu keistimewaan Kristen di sini dibandingkan umat Islam. Ini saya jempol kepada orang Kristen. Tepuk tangan dulu untuk saudara-saudara saya Kristen. Jempolnya saya di Kristen itu, salutnya saya itu kenapa? Kristen itu diberi keistimewaan sebagai manusia. Punya tangan, punya kaki, ganteng-ganteng, cakep-cakep, kaya raya, dan seterusnya. Pintar-pintar juga, cerdas-cerdas juga. Mereka hebat-hebat juga orang Kristen itu. Dan disempurnakan kehebatannya itu dengan apa? Dengan mereka menghapuskan seluruh perintah Tuhan di dalam agamanya. Jadi orang Kristen itu tidak perlu minta jalan lurus. Karena dia lurus terus. Tidak ada lagi perintah di Kristen itu. Bahkan untuk sekedar menghambakan diri kepada Tuhan saja itu nggak ada. Saya cemburu dengan Kristen ini. Kenapa? Karena dia seperti apa ya? Mohon maaf. Dia seperti kucing. Kucing itu tak ada perintah lagi. Kata Paulus kepada mereka, jangan lagi kamu mau diperhamba. Engkau bukan lagi hamba Tuhan. Engkau adalah anak Tuhan. Bahkan engkau pewaris surga, alamak. Hebat kali, Bang. Kayak saya, Bang Suma, kamu gak usah kerja lagi, Bang Suma. Kenapa? Engkau adalah pewaris kota Makassar. Semua harta yang ada di Makassar itu milik lo. Jadi ngapain lo kerja? Nah inilah hebatnya orang Kristen. Mereka dibebaskan dari semua aturan. Tak ada lagi perintah, harus begini, harus begitu. Nggak ada perintah. Kalaupun ada ya itu hanya pelengkap aja. Biar dianggap cantik sedikit. Nggak ada perintah di Kristen. Coba, makanya tadi saya minta di saudara kami yang pertama tadi, saudara kita yang pertama, mana legitimasi Tuhan, mana legitimasi Nabi Yesus kepada pengarang Bible? Tidak ada sama sekali. Nggak ada. Kalau Nabi Musa kepada kaumnya ada perintah di situ, jangan makan ini, jangan minum ini, jangan kau berbuat begini, jangan kau itu ada legitimasi dari Tuhan. Maka mereka kemudian masih diatur. Tidak bebas dia kayak monyet. Tidak bebas. Islam apalagi? Islam aduh jangan dibilang. Ngomong kayak gini kalau tiba waktunya bunyi masjid, jangan bilang mau lanjut. Harus wajib berhenti. Di Islam itu apes. Aturannya terlalu ribet. Tapi kalau di Kristen saya cemburu lihat. Sama seperti kucing saya itu baru-baru makan tidur lagi dia. Ini bangun lagi sebentar itu bunyi lagi meong meong. Makan lagi tidur lagi. Habis itu dia nonton bola. Kucing saya ini habis itu nonton bola. Malah dia selalu bilang, kau atur TV-mu itu saya sering nonton tinju. Dia nonton tinju. Habis itu bangun tidur. Bahkan berak dan kencing dimanapun kucing saya itu bebas. Gak ada aturan.
Itulah kelebihan saudaraku Kristen, karena mereka di dalam kitab Galatia 5 nomor 1, Kristus telah memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Bahkan Galatia 4 itu dikatakan bahwa kalian semua bukan lagi hamba, tapi kamu adalah anak, maka kamu adalah pewaris surga. Bahkan dikatakan apa lagi? Legalitas yang paling enak sekali di Kristen itu apa? Sekarang kita hidup bukan di bawah hukum Tuhan, hukum Torah, tetapi di bawah hukum kasih. Wah, enak kali bah. Lunglai badanku membaca dalil itu. Pingin kali kayak Kristen bebas. Nah, itulah keistimewaannya. Makanya kami umat Islam enggak. Kami umat Islam itu umat yang diatur. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi kami. Kami enggak bebas, mau ngapain aja enggak bebas. Kalau di Kristen dunia ini adalah surga. Apa yang haram di Kristen? Ada enggak? Tunjukkan satu. Tunjukkan satu yang haram di Kristen, ada enggak? Sampai kucing saya mendapatkan gelar profesor, tidak akan pernah ditemukan perintah haram di dalam Bible. Itulah hebatnya Kristen ini. Itulah hebatnya. Luhar biasa. Sekira begitu, teman-teman. Silakan. Silakan, Bang Gaskar. Dibuka kameranya. Ada satu yang haram di Kristen kayaknya saya ingat nih. Apa Bang Jibril? Merkosa anak setan kayaknya. Itu. Oh, enggak ada di Anda. Segala sesuatu boleh. Ya, betul. Segala sesuatu boleh, tapi aku nggak mau diperhamba oleh segala apapun, suatu apapun. Ada juga tuh 1 Yohanes 2 nomor 1, anak-anakku, engkau ini jangan kalau berdosa, dan bila kau berdosa, maka ada Yesus sebagai pendamai dosa kita, bahkan bukan hanya dosa kita, tetapi juga dosa dunia. Alamak. Bahkan Paulus juga mengatakan begini dalam Roma 5:20 kalau nggak salah. Di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah. Wah, keren kali bah. Saya jempol untuk itu, saya jempol. Agama saudara Kristen saya jempol. Bahkan saya tepuk tangan untuk itu. Luar biasa memang. Masuk surga, tapi nggak ada aturan dari Tuhan dalam hidupnya. Wah, keren kali bah. Cemburu aku bah. Silakan, Bang Gaskar. Siap, Bang Ari, makasih Bang. Ini pencerahannya saya udah ibarat udah luar biasa sekali. Terima kasih Bang Zuma pencerahannya. Sama-sama. Tahta, terima kasih pencerahannya. Cuman Sama-sama saudaraku. saya masih perlu belajar lagi Bang Zuma. Ya, silakan belajar. Bagus tuh, belajar itu penting. Karena Yesus sendiri mengatakan, kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Siap, betul Bang. Bang Zuma, ini saya mau tanya Bang. Boleh. Saya pernah dengar ada saudara yang muslim mengatakan bahwa kalau kita meninggal nanti akan ditanyakan man rabuka, man nabiyuka, man dinuka. Iya. Di mana Bang? Apakah itu berlaku untuk malaikat tersebut, berlaku untuk semua orang ya, dari suku, agama atau ras apapun Bang Zuma? Kalau itu saya tidak dapat pastikan. Tapi yang pasti di dalam kaidah Islam, ketika kita masuk alam barzah, pertanyaan itu datang kepada kita. Nah, ini dulu pernah ketika saya bawa kajian. Saya ditanya, saya masih alia waktu itu. Kebetulan ada guru saya yang ada acara akikah kalau nggak salah waktu itu, sehingga beliau minta saya masuk ngisi di kelas SMP atau sanawiyahnya untuk ngajar adik-adik saya waktu itu. Saya kelas 2 SMA, disuruh masuk ngisi di sanawiyah kelas 1 pelajaran. Nah, di dalam situ saya ditanya, gimana kalau kita nggak usah salat kak, nggak usah kita puasa, karena kan kita tinggal hafal kunci jawabannya dari malaikat. Kalau kita ditanya siapa Tuhanmu, kan kita sudah tahu Allah. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Ya jadi ngapain lagi kita sholat? Yang penting jawabannya kita tahu. Itu kata anak-anak adik-adik kelas saya. Makanya Adinda Tahta bisa buka mic sedikit sebentar, adikku.
Siapa? Ada dalil di mana mulut dibungkam dan yang berbicara adalah anggota tubuh yang lain. Inna sam'a wal fu'ada gitu ya. Masya Allah. Jadi nanti yang berbicara itu bukan mulut. Kalau mulut mah bisa kerjasama dengan otak, akal-akalan nanti. Maka yang menjawab itu adalah yang melakukan perbuatan, yang melakukan tindakan. Sama seperti seekor burung beo. Burung beoknya ada saya punya kakek dulu punya burung beo dan bahkan banyak. Assalamualaikum, assalamualaikum. Hafal dia. Karena di tempat kita itu sering kajian, di tempat nenek saya itu di home base itu sering melakukan kajian anak-anak TPA. Sampai burung beo itu pintar. A, ba, ta, za. Hafal lagi. Hafal lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Burung beo. Tapi begitu dia mati, satu pun kalimat-kalimat itu tak ada keluar dari mulutnya. Apa yang keluar? Keo. Cuman kata keo aja yang keluar. Keo. Gak ada keluar. Kenapa? Karena ucapan lisan itu tidak terrealisasi mungkin dengan perbuatannya. Ketika dia bilang Allahu Akbar, dia tidak sholat. Ketika dia mengatakan Tuhanku Allah, dia tidak menyembah Allah. Ketika dia mengatakan Nabiku adalah Nabi Muhammad, ternyata dia tidak melaksanakan apa yang disunahkan oleh Nabi Muhammad. Ketika dia mengatakan kitabku Al-Quran, dia tidak pernah baca Quran. Ketika kemudian kiblatnya dan seterusnya ditanya, tidak bisa. Berarti dia hanya keok aja, sama seperti burung beo. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tetapi kemudian mereka tidak mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka itu sama halnya dia seperti burung beo tadi. Jangan pernah bisa berharap mulut kita akan berbicara ketika perbuatan kita ini tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Jadi, saya katakan kepada adik-adik saya, yang bisa kemudian menjawab pertanyaan itu adalah Tuhan kita adalah Allah, itu amalan kita. Amalan, perbuatan soleh yang akan menghantarkan jawaban itu akan menjawab dirinya sendiri. Tubuh ini mentuhankan Allah. Tubuh ini menabikan Nabi Muhammad. Bukan cuma di mulut. Makanya di Islam itu kelak mulut itu akan diam. Yang menjadi saksi adalah tangan kita semua. Badan kita sendiri yang akan berbicara. Nah, kenapa kemudian ada dalil di dalam Matius 7 nomor 22-23? Apa kata mereka? Bukankah kami ketika hidup di bumi bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermukjizat pakai namamu, tapi itu cuma teori lisan. Praktek dalam kehidupannya ternyata tidak. Tidak apa? Tidak melakukan kehendak Elohim. Makanya diusir. Karena lain di mulut, lain di perbuatan. Nah, saudara Kristen ditanya, Yesus itu manusia? Ya. Maria melahirkan manusia? Ya. Namanya siapa? Yesus. Kamu menyembah anak Maria? Ya. Kamu menyembah Yesus? Ya. Yang dilahirkan Maria ini manusia? Ya. Kau menyembah manusia? Enggak. Tuh, mulai kaku tuh. Belum di alam kubur tuh, di bumi aja udah kaku dia. Otaknya udah mulai sungsang. Tuhan itu bisa mati nggak? Nggak bisa lah. Nama Tuhanmu siapa? Yesus. Pernah mati nggak? Mati, tapi bangkit kembali. Nah, sungsang. Tuhan bisa mati nggak? Nggak bisa, bang. Terus Yesus mati kau sembah. Oh, itu kan bangkit kembali. Tadi dia bilang nggak bisa. Tapi begitu ketahuan Yesus pernah mati dan dia adalah Tuhannya, dililit lidahnya. Tapi kan itu cuma 3 hari. Atau sekali waktu dibilang, itu kan sisi kemanusiaannya. Jadi mereka melilit dia. Sama seperti burung beo yang tadi. Persis. Gak bisa mereka menghantarkan diri-diri mereka itu, apa yang dilisankan sesuai dengan fakta dalam keagamaan. Yesus manusia, ya. Kenapa kau sembah? Karena dia juga seutuhnya adalah Tuhan. Kacau kan? Kacau. Cincin emas 27 karat, 100% emas, dan
100% tai kucing. Kacau kan? Otak jadi retak dibuatnya kan? Nah itulah Carolina, ajaran Carolina. Jadi memang tak ada kebenaran di situ. Susah untuk kita mencari kebenaran. Mencari pembenaran ya. Jadi saudaraku, ketika ditanya nanti di alam kubur, kita ditanya siapa Tuhanmu? Mulut ini di dunia boleh berbohong. Tuhanku, Yesus itu adalah utusan. Yesus itu adalah anak Maria manusia. Tapi jiwa kalbu prakteknya dalam kehidupan saudara itu tidak sesuai. Begitu juga umat Islam. Siapa Tuhanmu? Di dunia masih menjawab tuh Allah. Oh keren kali bah. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Elek Gronda. Dengar suara Gronda, Bang Jibril. Di Bung. Suaranya Elek. Silakan. Elek Gronda, elek. Iya. Itulah yang terjadi nanti. Maksud saya gini. Ketika saudara-saudara Kristen itu mengatakan Yesus itu manusia, tapi praktik dalam kehidupannya ternyata mereka menuhankan Yesus, sama seperti umat Islam, ketika mereka mengatakan Tuhanku adalah Allah, tetapi praktiknya mereka menuhankan hawa nafsu, tidak menyembah kepada Allah, itu kedudukannya sama. Jadi ketika kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka kita harus mempraktikkan diri kita benar-benar mentuhankan Allah. Ketika kita mengatakan saya bersaksi Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah, maka kita benar-benar harus melakukan apa yang disunnahkan sebisa mungkin, sempurna di dalam menjalankan sunnahnya. Begitu juga Kristen, kalau Anda mengatakan aku adalah pengikut Yesus, maka segeralah bersyahadat. Jangan mengatakan pengikut Yesus, tapi ternyata pengikut Paulus. Itu sama burung beo. Tidak ada bedanya dengan burung beo. Saya kira begitu, adik-adik sekalian, saya ibadah sejenak 10 menit, insya Allah saya kembali lanjutkan. Ya silakan, Bang Rasa Kristus, ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, abangku. Ada Ustaz Tata, ya. Saya terima kasih. Saya mau tanya juga, Bang, izin Bang mau bertanya terkait dengan ada saya pernah dengar ya, bahwa Allah sama para malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Sedangkan kalau salawat itu kita tahu untuk apa? Supaya kita besok kalau meninggal itu kita diselamatkan lah sama baginda Rasul. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ya, ini karena Gurunda masih ibadah ya. Kita gantian dulu. Jadi sholawat dalam Al-Quran itu lafadz mustarok. Lafadz mustarok itu satu kalimat bisa bermakna beda-beda. Contohnya roh. Roh itu bisa bermakna Jibril. Maryam 17. Fa'arsalna ilaiha ruhana. Allah mengutus roh yaitu Jibril. Bisa bermakna Al-Quran. Yanzilul malaikatu birruh. Malaikat turun membawa ruh Al-Quran. Bisa bermakna roh jasad. Yas'alunaka anir ruh. Sama dengan sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah, malaikat, orang-orang beriman bersolawat. Kalau solawatnya Allah bermakna rahmat. Allah mencurahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau solawatnya manusia, malaikat, ini sama dengan kami ini memuliakan para nabi. Makanya wassalamun alal mursalin. Bersolawatlah kamu kepada semua para nabi. Penghormatan maksudnya. Isa alaihi salam, Musa alaihi salam, gitu. Jadi kata-kata selawat di situ Allah mencurahkan rahmat maknanya. Kalau selawatnya Allah. Kalau selawatnya kita sama dengan penghormatan atau doa gitu. Dan semua para nabi kami selawatin. Gitu Bang. Izin melengkapkan, Ustaz, boleh? Mantap, lanjut. Jadi Bang Laskar Kristus, kita tahu dari bahasa Indonesia, ini berlaku untuk bahasa yang lain juga. Kita kenal yang namanya homonim. Abang tahu nggak homonim? Homonim ini kata bermakna ganda. Jadi kalau contoh ya, saya contohin, bisa itu artinya kesanggupan. Tapi makna keduanya itu zat beracun. Atau kata rapat.
Rapat itu artinya yang satu bisa pertemuan, tapi yang makna satu lagi bisa posisinya rapat. Habis itu kali, itu bisa perkalian, operasi hitung, bisa sungai. Kata yang bermakna ganda, Bang. Nah, kalau salawat itu juga kayak gitu, Bang. Salawat, kalau kita bersalawat kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad, itu kita memanjatkan salawat, berdoa. Nah, tapi kalau Allah bersalawat itu artinya memberikan blessing. Blessing itu bahasa Indonesianya berkat. Nah, ini saya bisa tunjukin. Abang tuh tadi bawa Al-Ahzab 56. Ini saya tunjukin aja langsung ya. Nih. Di sini kan, Bang, Al-Ahzab ayat 56. Di sini sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi, ya kan? Betul, Bang. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya, Bang, indeed Allah confers blessing. Confers blessing itu artinya memberikan berkah kepada Nabi. Jadi salawat itu salah satu kata yang homonim, yang kata yang bermakna lebih dari satu, tergantung konteksnya. Gitu, abangku. Mustarok. Yes. Baik, Bang. Terima kasih, Bang Jibril. Sama-sama, Terus, abangku. Tanya lagi, Bang. Tanya lagi, Bang Laskar. Christian ini tunggu ya, jangan sampai menghujat. Kalau menghujat lempar aja Bang Jibril. Siap, Bang, siap. Silakan Bang Laskar. Bang, izin bertanya lagi, Bang. Saya pernah baca itu di satu artikel gitu, Bang, bahwa Yesus itu atau Nabi Isa alaihissalam itu berasal dari Rohul Kudus, yang sebetulnya Rohul Kudus ini menurut Islam atau pandangan Islam itu adalah malaikat Jibril, Bang. Apa benar demikian? Kalau benar demikian berarti Nabi Isa ini adalah Jibril sendiri yang masuk ke rahimnya Siti Maryam. Mohon pencerahannya, Pak Ustadz. Ini sebelum Pak Ustadz, sebelum Ustadz Tahta. Ya, itu ada di Al-Anbiya ayat 91. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang maha besar bagi semesta alam. Dan di An-Nisa ayat 171 juga, sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya, disampaikannya kepada Maryam dengan tiupan rohnya. Rohnya di sini maksudnya Jibril. Silakan, Ustaz Tahta. Ya, jadi nama Jibril ini dalam Al-Quran itu lafadz mustarok ya. Banyak ya. Oh, nama Jibril ini dalam Al-Quran kadang-kadang langsung nama. Maka na'adwa li Jibril, langsung Jibril. Kadang-kadang Jibril ini Ruhul Amin. Asy-Syu'ara ayat 193. Nazala bihi Ruhul Amin. Al-Quran dibawa Ruhul Amin, yaitu Jibril. Kadang-kadang Ruhul Kudus. An-Nahl ayat 102. Qul nazzalahu Ruhul Kudus min rabbika bil haqqi yusabbital ladina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah Ruhul Kudus Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu, dari Allah. Makanya Nabi Isa ini itu juga Allah mengutus malaikat Jibril datang kepada Maryam. Surat Maryam ayat 21. Dan Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku dan agar kami menjadikan suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Nah, di sini dalam tafsirannya Allah mengutus malaikat yang mana malaikat ini mengatakan kepada Maryam bahwa dia akan mengandung. Lalu malaikat meniupkan roh ke dalam rahimnya Maryam. Akhirnya dia hamil.
Nah ini sama dengan manusia lainnya. Saya juga gitu. Ya coba baca dalam hadis itu ya. Di sini an Abdillah qala haddatsana Rasulullah SAW wa huwa shadiqul masduq. Langsung artinya, sesungguhnya setiap orang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa sperma. Kemudian menjadi segumpal darah dalam waktu 40 hari pula. Kemudian menjadi segumpal daging dalam waktu 40 hari juga. Kemudian diutus seorang malaikat meniupkan roh ke dalamnya. Jadi sama seperti Maria. Maryam ini Allah mengutus Jibril meniup roh. Begitu juga kepada kita semua. Jadi janin di dalam kandungan itu kalau sudah berumur 120 hari, maka Allah mengutus malaikat untuk meniup roh. Gitu Bang. Jadi sama sebenarnya manusia itu. Walaupun Isa ya sama. Dalam Al-Quran dan hadis, ya memang Allah menciptakan Isa ini seperti kita. Cuma kalau kita ini proses dari ayah dan ibu. Ya, setelah itu berupa sperma, kemudian segumpal daging, ya darah daging, kemudian sudah berbentuk manusia sempurna janin itu, maka Allah mengutus malaikat untuk meniup roh. Gitu ya. Oke. Tapi ini Bang Laskar, ya sebentar ya. Iya, tapi Bang Laskar Kristus, ada yang saya mesti luruskan di sini. Pemahaman Abang soal malaikat ini di Islam ini, kalau di Islam Bang, malaikat itu nggak punya free will dan nggak punya nafsu Bang. Jadi malaikat tuh nggak bisa melakukan pemberontakan, perang di surga dan seterusnya. Malaikat ini nggak punya free will Bang, nggak punya nafsu. Jadi dia akan selalu melakukan apa yang Allah perintahkan. Jadi nggak akan melakukan penyelewengan kalau malaikat dalam Islam. Gitu Bang Laskar. Syukuran Bang, terima kasih pencerahannya Bang. Saya nyimak dulu Bang. Saya masih belum ada pertanyaan lagi. Nanti kalau ada pertanyaan saya tanyakan ke Ustadz sama Bang Jibril. Syukuran Bang, syukuran. Siap. Ini Bang Christian kayaknya nggak sabar. Gimana Bang Christian? Oke, ya abang tadi Bang Jibril mengatakan tadi Jibril yang meniupkan farjanya wanita melalui farja si Maria. Itu datanya di mana? Gak ada kayak gitu. Coba kau Pak mau pakai ayat apa? Tak tunjukkan dengan penjelasannya. Baju kurungnya itu. Coba Ya, kamu silakan pakai data. Silakan pakai coba data. kamu di mana itu? Coba. Iya, kamu yang statement tadi. Lo kan kamu yang mengatakan farja. Al-Quran kan Allah sendiri meniup farja yang wanita. Yang mana betul? Coba di mana ke farja itu di mana? Coba baca. Aduh, kalau kamu pakai data kayak mana? Janganlah nipu kalian. Ya kamu yang kalilah nipu umat. Kamu yang ngomong makanya di mana itu ayat itu coba. Karena saya baca ke dalam baju kurungnya. Coba di mana coba? Kalau saya tahu ayatnya, cuma saya mengetes kamu biar dah asal ngomong doang. Kalau ada gimana? Ya silakan. Ayo. Kalau ada gimana? Tidak ada. Ya, Saya kalau ada gimana? Iya silakan tunjukkan. Oke, ya kalau ada gimana? Sebentar ya. Sebentar. Silakan. Iya, sebentar. Jangan nipu umat. 91 91 tak kasih tahu. Ayat 91. Masih bingung dia. Dia tak kasih tahu. Ayat 2191 ayo. Kenapa Tat? Udah dikasih tahu padahal barusan ke ayat nih. Ke dalam tubuhnya roh dari kami. Dari kami, malaikat Jibril dialah yang meniup ke dalam baju kurungnya. Ah, itu. Pasti dia mau pakai ayat itu nanti itu. Biarin aja.
Terus kenapa dia macet? Oh, sebentar, jangan berdata, sebentar. Ada lagi di ayat 12, ya, tak kasih tahu ayatnya. Tiga tahun kemudian, apa yang terjadi? Satu, dua, tiga. Sebentar, aku saya sebentar. Cuma dua, cuma ada dua. Tak kasih tahu, cuma ada dua surat At-Tahrim dengan Al-Anbiya itu doang. Tidak usah kamu cari kemana-mana. Iya, sebentar, bro. Jangan menipu umat. Sebentar, bro. Ya, jangan menipu umat. Ya, sebentar. Saya buktikan. Kalau itu sendiri menipu warga wanita. 5, Sebentar. 6, 7, 8 setengah. Kurangin dikit, tambahin dikit. Hampir 9. 9 lewat dikit, mundur dikit. 9 seperempat. 9 setengah. Dikit lagi jadi 10. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, teman-teman? Diapain, teman-teman? Tinggal ngomongin di bawah. Diapain? Kalau yang ayat 12 At-Tahrim ini meniupkan kerah bajunya roh ciptaan Allah. Ya, kalau ini kerah bajunya. Jadi kata-kata farjaha itu bisa bermakna mustarok juga. Jangan langsung dikatakan kayak di Bible langsung diartikan itu. Itu kalau di Al-Anbiya itu ya sama lah dengan di sini. Bukan farjaha ya. Jadi lafadz mustarok juga itu. Kira-kira kalau dia ditanya balik, bagaimana caranya Yesus masuk ke kandungan Maria ya? Enggak, bisa jawab nggak ya? Fungsinya aja udah nggak sehat. Tiba-tiba datang bilang nipu umat. Udah nggak sehat. Ya udah dibuang aja ke laut ya Bang Jibril ya. Ya udah. Iya, lempar aja. Ya. Acing. Udah. Ini nurunin kelas kita. Males banget ngadepin yang kita. Betul. Tapi ini loh saya perhatikan, mereka ini memang itu datang bertanya, tapi dia nggak menyiapkan tempat di kepalanya menerima jawaban. Itu rata-rata begitu. Coba aja perhatikan teman-teman. Mereka tuh bertanya itu dia nggak mendengarkan jawaban. Bahkan dia nutup kuping kalau kita misalnya menjawab. Habis itu dia bantah lagi tuh, dia hajar terus. Itu. Dia mau up lagi katanya, dinaikin nggak? Nggak usah. Nggak usah ya. Ngadepin orang kayak gitu. Nggak ada akhlak. Ya, betul. Jangan nipu umat, jangan nipu. Nggak boleh. Ya, terus kita hadapi dengan senyum ya. Dasar kafir. Tapi kalau kafir itu bahasa Al-Quran, bahasa yang sangat indah dan tidak menyinggung siapapun gitu. Justru kata kafir ini dipinjam oleh mereka, diterjemahin kafir artinya bodoh. Akhirnya mereka salah arti, gitu Bang Jibril. Jadi kalau kita bilang kafir itu dia menganggap tidak baik gitu. Kalau ini bahasa Al-Quran. Elai pinjem disalah artiin. Kok bisa begitu Elai ya? Coba yang naik yang bisa ngobrol santai aja coba. Yang ini hari Kamis, malam Jumat, jam 2:30 sore, gerimis. Coba yang santai-santai aja, nggak usah yang nanti
ujung-ujungnya jadi LP. Laskar gimana? Sudah selesai Laskar? Laskar Ristus. Silakan bertanya sepuasnya Laskar. Oh iya Bang, Bang izin bertanya yang kesekian kalinya Bang. Mangga. Terkait kalam nafsi dan kalam nafsi Bang. Itu kadang-kadang masih mengganggu dalam pikiran saya Bang. Ada yang mengatakan bahwa ini menurut pandangan kami ya Abangku. Minta maaf itu yang tersinggung. Ada yang mengatakan bahwa kalam nafsi itu adalah pribadi dari sang kalimatullah gitu loh Bang. Mohon pencerahannya Bang. Iya, jadi dalam Islam kata-kata kalam nafsi lafdi. Kalam nafsi itu seperti kita. Saya ini kan bisa bicara. Firman itu kan ucapan kan. Kalau dalam Al-Quran itu wa kallamallahu Musa taklima, Allah berfirman kepada Musa dengan kalam yang sempurna. Kalau dalam Bible itu firman itu kan perkataan. Keluaran 34, 28, Yeremia 15, 16, Yeremia 34, Yehezkiel 3 ayat 4. Jadi ketika saya berkata-kata ini lafzi namanya. Tapi ketika saya tidak ngomong di hati misalnya, itu nafsi, tidak dilafatkan. Nah makanya para nabi ini menerima firman berarti lafzi. Seperti Yesus, Yohanes 15:15. Aku menyampaikan segala sesuatu yang ku dengar dari Bapa. Berarti kan lafzi, kan didengar. Gitu. Ya. Kalau kalam nafsi, ya namanya kalam firman itu kan sifat. Kayak Tuhan mendengar, Tuhan berbicara, Tuhan melihat, itu sifat itu. Gak akan menjelma. Kalau kalam itu sifat, kalam firmannya Tuhan menjelma, gak ada. Yang namanya kalam itu ya diperdengarkan. Misalnya Nabi Muhammad, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang kusampaikan ini wahyu. Nabi Muhammad mendengar. Sama seperti Musa, Ulangan 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalamnya nyala api dan berfirman. Berarti kan lafzi. Karena ada lafaz-lafaz perkataan gitu. Jadi yang benar kalam itu diterima oleh para nabi, diterima Musa Taurat, diterima Isa Injil, diterima Nabi Muhammad Al-Quran. Itulah kalam. Firman, apa kalam itu? Kumpulan dari kalimat-kalimat. Kayak saya pergi ke pasar. Nah itu kalam itu. Kalau kalimat kumpulan dari huruf K-U-N, kun. Berfirmanlah Tuhan, kun. Jadi, makanya bisa disebut kalimatullah. Karena Allah menciptakan dengan kalimat kun. Sama dengan Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Kun. Jadi, itu kalimat namanya. Kalau Musa diberi gelar kalamullah. Karena Allah berfirman kepada Musa. Maka Musa diberi gelar kalamullah. Kalau Isa diberi gelar kalimatullah. Karena Allah ciptakan dia tanpa proses ayah dan ibu. Langsung dengan kalimat. Sebagaimana Kejadian 1 ayat 6. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Berfirmanlah Tuhan, jadilah Isa. Jadi. Nah kayak gitu ya. Oke. Izin lengkapin Ustaz. Tetap, abangku, lanjut. Mantap, silakan. Jadi Bang Laskar, bedanya kalam nafsi sama kalam lafzi. Kalam nafsi itu sifat Bang. Saya contohkan ya. Sifat saya ganteng. Sifat saya itu kan nggak ada hurufnya Bang. Nggak ada suaranya. Dan bukan oknum. Dan itu menempel sama saya. Itu sifat saya Bang. Jadi kalam nafsi itu sifat Allah berfirman. Nah, tapi kalau kalam lafzi itu mushaf Bang, yang ditulis. Yang ada hurufnya, ada bahasanya. Paham gak Bang? Paham Bang, udah paham, mulai paham Bang. Nah, jadi kalau sifat saya itu, karena saya nggak abadi, begitu saya mati, ganteng saya juga mati. Nah, tapi kalau Allah kan berfirman, Allahnya, sifat Allahnya ini, Allahnya sendiri abadi. Kekal. Jadi ya firman Allah ya kekal. Tapi sifatnya ya Bang ya, bukan oknum. Kalau Abang kan pemahamannya
Pemahamannya sifatnya itu bisa jadi makhluk kan. Jadi bisa jadi oknum juga kan. Jadi saya berfirman, habis itu firmannya jadi oknum. Sama kayak tadi saya gantengnya jadi orang. Kan enggak. Siap Bang. Mantap. Gas lagi Bang, apa lagi Bang pertanyaannya? Mungkin saya segitu dulu Bang. Mungkin Bu Carolina mungkin mau menambahkan Bang. Sebenarnya pertanyaannya ketinggian. Enggak, serang kami Bang, serang. Coba tanyain soal kenapa kita nyembah ke batu, Ka'bah, apa. Serang kami Bang, biar kami luruskan. Oke, saya bertanya. Silakan. Apa alasanmu mengikut Muhammad dan Allah orang Mekah? Datang, selamat siang kek, selamat sore kek. Waduh. Biasa akhlaknya. Gimana pertanyaannya? Apa alasanmu Muhammad yang mati jadi abu dan Allah orang Mekah yang gak ada perbuatan apa-apa? Mati jadi abu. Bre, dari cara nanya lo aja udah kurang ajar. Udah emosi nanyanya. Iya, pakai Panadol bro, biar turun panasnya. Sekarang kok jawab aja. Silakan Stad. Oke. An-Nisa 59, Al-Maidah 92, Nur 54, Muhammad 33. Jadi kami ini mengikuti Allah, Nabi Muhammad karena perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah melalui Al-Qur'an, wa atiur rasul melalui hadis. Yaitu perintah. Nah, kamu mengikuti Yesus, mentuhankan Yesus, ikut perintah siapa? Sekarang Allahmu yang kau ikuti itu mana? Allah orang Mekah tak ada apa-apanya kok kau ikuti? Ini yang sekarang kutanya. Bilang apa? Orang kayak gini itu naik itu nggak ada tempat di kepalanya mendengarkan. Aduh, silakan dijawab dulu itu Ustaz. Iwan Villa di sini 3.000 orang bisa membedakan ya antara yang bertanya dengan nggak ada tendensi apa-apa dengan pertanyaan yang tendensinya itu menghina. Jadi kita bisa bedain itu. Udah gue kantongin ilmu lo bro, capek banget nih kafir. Nanya lagi mana Allah gitu. Kalau Allah itu nggak ada. Tapi nggak apa-apa Bang Andi. Itu nunjukin banget ini banget Kristen banget mulutnya. Iya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak ada, Republik Indonesia ini bubar sudah. Karena Allah merahmati Republik Indonesia, Indonesia masih ada. Itu bukti Allah Subhanahu Wa Taala ada. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, Indonesia ini merdeka sampai sekarang ini kita nikmati. Mana Tuhanmu? Mana jasa Tuhanmu? Justru kami harus bertanya nih, mana jasa Tuhanmu? Makanya jangan pancing kami bertanya yang keras ya. Ada nggak Kristen bisa menjawab, mana jasa Tuhanmu? Dalam membantu para pejuang untuk melawan penjajah, memproklamirkan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan ini. Mana jasa Tuhanmu? Ada Yesus di sana? Jangan coba-coba. Ibrani 11 nomor 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Roma 8:24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang sudah dilihatnya? 2 Korintus 5 nomor 7. Sebab hidup kita ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada kematian, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin.
Roma 8 nomor 24. Pembebasan itu sudah mulai kita harapkan sejak kita diselamatkan oleh Kristus. Dan sampai sekarang kita masih terus berharap suatu hari nanti kita tidak perlu mengharapkannya lagi, karena semua yang kita harapkan sudah terpenuhi. Roma 8:25, tetapi walaupun sekarang belum terjadi, kita menantikannya dengan yakin dan sabar. Jadi iman yang benar itu adalah iman yang menjadi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau sudah terlihat itu bukan iman namanya. Gitu. Lanjutkan, teman-teman. Ya, siang. Signal Siang. warna merah satu pula lagi. Apa dia mendengar tuh? Ya. Dari agama mana, Bang? Kristen. Ya, ada yang mau ditanggapi? Boleh saya tanya ya, tadi katanya boleh bertanya. Enggak, ini dia nanya kenapa kaki Allah ada di neraka. Udah apa Lain. suara lo? Beda. Boleh tanya enggak? Beda. Kalau boleh saya tanya, jadi kalau enggak boleh ya enggak apa-apa. Iya, udah tanya coba. Oke, jadi begini, tadi yang pertanyaan itu gini, kenapa mengikuti Muhammad? Saya tanyakan begini, karena menurut Sahih Muslim 5035, Muhammad mengaku dirinya ada setan. Nah, kenapa mengikuti Nabi ada setan? Yang kemudian Muhammad mengaku bahwa setan masuk Islam, dan setan kemudian Muhammad mengaku juga bahwa pengikutnya diberi pendamping setan dari golongan jin yang disebut karin. Coba Jadi dibaca Sahih dulu. Muslim Coba dibaca 5035, silakan. Coba dibaca. Ya, silakan. Oke, gini. Izin dulu Gurunda, habis ini Gurunda. Jadi gini, bedanya Nabi Muhammad dengan Yesus itu, kalau Yesus dicobai iblis bisa, tapi kalau Nabi Muhammad hatta aslama, kan Siti Aisyah nanya, setiap manusia ini pasti ada korin kan ya. Cuma kalau ke Nabi Muhammad aslama di situ patuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Beda dengan Yesus, bisa dicobai iblis gitu itu. Gitu maksudnya hadis itu. Jadi kalau kita bisa diganggu setan, tapi kalau Nabi Muhammad ya semua manusia, wahai Aisyah kata Nabi. Cuma kalau saya ini ibaratkan dijaga, aslama di situ patuh, tidak mungkin berkuasa apa-apa. Kalau Yesus kan bisa dicobai kan sama iblis, itu bedanya gitu. Oke. Aku tanggapi ya. Gini Ustaz, gini. Yesus itu mengusir setan, mengusir dalam Matius 4 ayat 10-11. Dia mengusir dan dia dilayani malaikat. Lah kalau Muhammad kan tidak sini loh. Ustaz, tidak semua orang itu diberi karin. Kristen beri Roh Kudus. Yesus memberikan Roh Kudus kepada pengikutnya Ustaz. Pada yang percaya padanya. Lah sementara Muhammad justru ini ada setan yang pertama. Yang kedua Muhammad mengaku setan masuk Islam. Berarti Muhammad agama setan dong Ustaz. Dan Muhammad mengaku bahwa pengikutnya diberi pendamping setan. Jangan menyimpulkan. Ya, oke silakan ya. Jadi Muhammad mengatakan bahwa pengikutnya diberi pendamping setan dan mengatakan bahwa setan masuk Islam. Yesus itu mengusir setan dalam Matius 4 ayat 10-11. Dan Yesus memberikan kuasa kepada pengikutnya untuk mengusir setan dalam Markus 3 ayat 15. Udah mutak itu, silakan. Oke, baik. Yesus mengusir setan, kencang kali bah. Jadi Yesus mengusir setan. Nah, hadis yang Anda baca itu sebenarnya bukan setan itu jin. Anda harus membedakan antara jin dan juga setan. Kalau jin itu belum tentu itu berasal dari, kalau jin itu belum tentu setan. Tapi kalau setan itu sudah pasti dari golongan jin. Begitu juga manusia bang. Manusia itu juga ada kelompok muslim, ada kafir. Jadi jin yang kafir itu setan. Manusia yang kafir ya itu Kristen. Gitu cara belajarnya. Terkait dengan hadis yang Anda bawa,
Setiap manusia itu ada jin. Setiap manusia itu ada jin. Dan itu Anda bisa baca di dalam Kejadian 3:15. Keturunanmu. Jadi setiap keturunan Adam itu ada keturunan iblis di dalam dirinya. Pada dirinya, yang mendekati dirinya, yang menggoda dirinya. Kecuali Anda bukan keturunan iblis, Adam, Anda keturunan setan, baru tidak ada setan sama diri Anda karena Anda sendiri setannya. Baca tuh Kejadian 3:15. Aku Tuhan Elohim akan mengadakan permusuhan antara keturunan Adam dan keturunan setan. Nabi Muhammad punya musuh. Karena memang sudah diadakan permusuhan dari sejak Ganbi Eden. Nabi Muhammad punya musuh namanya setan. Setan ini dari golongan jin. Sebelum setan yang menjadi jin yang menjadi setan, lebih dulu Nabi Muhammad menjadikannya muslim. Catat itu. Jangan kau ingkari Kejadian 3:15, jangan. Bahwa setiap manusia itu ada setan menjadi musuhnya. Setiap keturunan Adam memiliki musuh namanya setan. Nabiku Nabi Muhammad, jin yang ada pada dirinya sebelum menjadi setan dibuatnya menjadi muslim. Yesus mengusir setan, oke. Yesus tidak bisa digodai oleh setan, oke. Yesus hebat memang. Tapi bagaimana dengan Paulus? Nah, ketahuan. Paulus di dalam 2 Korintus 12 nomor 7, supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, bukan dalam selimut lagi. Dalam daging Paulus ada seorang utusan Siblisis yang menggocok aku. Jadi Paulus itu dalam tubuhnya, dalam tubuh Paulus itu ada iblis. Sayangnya, kenapa iblisnya tidak dijadikan sebagai Kristen? Kenapa? Karena iblisnya sendiri itu sudah Kristen. Sama seperti Paulus. Apa buktinya? Anda lihat di dalam Markus 5. Orang yang kerasukan setan menyembah Yesus. Orang yang kerasukan iblis merasulkan Paulus. Mana dalilnya? Iblis merasulkan Paulus. Lihat di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai 18. Jadi iblis merasulkan Paulus, sabar. Iblis merasulkan Paulus, iblis menyembah Yesus. Jadi saudara, Anda mengatakan Yesus itu tidak dicobai, memang betul. Yesus tidak bisa dicobai iblis, makanya dia tidak disalib. Ketika iblis merasuki Yudas, tidak berhasil. Ketika iblis merasuki imam kepala mahkamah agama untuk melakukan kesaksian palsu tipu muslihat, tidak berhasil. Yesus tidak disalib. Yang keluar dari kubur itulah yang kamu sembah. Kalau umatnya Nabi Muhammad, Anda katakan Nabi Muhammad mengislamkan jin itu sebelum menjadi setan, tapi kemudian Paulus bukan lagi jin menjadi setan, tapi setan sudah ada dalam dirinya. Sayangnya setannya tidak dikristenkan karena memang sudah Kristen bersama dengan Paulus. Ketika Paulus makan babi, dia makan dengan setannya. Ketika Paulus masuk gereja, maka dia masuk gereja dengan setannya. Ketika Paulus menyembah Yesus, maka iblisnya di dalam tubuh Paulus juga sama-sama menyembah Yesus. Oke, tanggapi boleh? Ya, silakan. Oke, jadi pertama saudara salah hadis. Jadi tunggu bentar. Tunggu sebentar. Bang Zuma, ini gua nggak jadi salah fokus nih. Kedua Korintus 12:7 tadi, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Kok si Paulus digocok? Jadi dia selalu digocok, makanya dia bersalin. Makanya Paulus itu bersalin. Iya, dia selalu digocok. Onani mungkin, nggak tahu lah, nggak ngerti aku. Boleh tanggapi? Di onani dia sama, makanya dia nggak punya istri karena dia sudah dipuaskan dengan digocok sama setan, kan gitu. Mungkin. Karena begitu dalilnya saya nggak tahu. Ya, silakan tanggapi. Jadi salah fokus nih. Boleh. Oke, gini ya. Pertama, cuma salah tadi tentang hadis. Di hadis dalam hadis Sahih Muslim 5035 itu Muhammad mengaku pada Aisyah. Dia mengatakan dirinya setan, bukan ada jin. Cuma Anda baca dulu. Jadi sebelum jawab tuh Anda bersemangat menjawab, tapi salah, tahu enggak? Silakan Anda tunjukkan bahwa dulu, Bang.
Muslim berapa? Muslim berapa? Hadis Sahih Muslim 5035. Dia 503. mengaku ada Aisyah Setan bahwa itu jin. dirinya ada setan. Coba tadi mau dicek dulu ya, silakan cek dulu. Jadi aku luruskan dikit ya supaya tidak keliru. Tadi kan Anda mengatakan udah dari sebelum dari setan jadikan jin, bukan. Dia setan. Dia setan dan Muhammad mengaku ada Aisyah bahwa dirinya ada setan. Itu baru kemudian dia masuk Islam. Udah semua tadi itu pelintir. Yang pertama ngomong katanya belum setan jadi jin, enggak. Jadi kebaliknya cuma. Jadi yang kamu jelaskan tadi itu salah total. Ya jelas ya. Saya belum komentar tentang Paulus ya, saya masih ke yang pernah saya tanyakan dulu. Dan artinya di situ bahwa memang setan, Muhammad ada setan karena pengakuan dia sendiri pada Aisyah bahwa dia setan itu jelas. Yang kedua, kalau misalnya tadi cuma memberikan ilustrasi macam-macam itu masih di luar dari kita belum bahas tentang Paulus, belum sana, kita masih bahas tentang pertanyaan saya itu kenapa Muhammad ada setan, itu loh yang saya tanyakan itu. Lah kemudian karena jawaban Anda malah membalikkan pengakuan Muhammad, berarti cuma menentang Muhammad. Karena Muhammad tidak mengatakan seperti yang kamu jelaskan panjang lebar. Muhammad sendiri mengaku pada Aisyah bahwa dirinya adalah setan. Itu yang orang Kristen tanya. Kenapa? Karena orang pengikut Yesus diberi kuasa mengusir setan. Lah kalau setan tidak masuk Muhammad, makanya pengikut Muhammad juga beri pendamping setan dari golongan jin yang disebut karin. Itu. Ya, tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara bahwa yang dimaksud di situ adalah jin. Ketika makhluk ini menggoda manusia untuk sampai kepada kemaksiatan, itu sudah masuk kategori setan. Anda harus paham di situ. Ketika dikatakan itu qarin, artinya bahwa itu adalah jin, di mana jin ini ada pada setiap manusia yang menggoda manusia untuk melakukan maksiat. Kan tadi dalilnya sudah kukatakan kepada saudara, Kejadian 3 nomor 15. Masa Anda nggak paham sih? Bahwa semua keturunan Adam itu memiliki musuh. Anda keturunan Adam kan? Katanya keturunan Adam sih. Anda harus paham di situ. Nah, sedangkan jin yang adalah setan itu sendiri itu ada pada diri manusia, termasuk kepada Nabi Muhammad. Tapi jin ini kemudian dia tidak melakukan misi penyesatan dan sanggup, dia malah tunduk kepada Nabi Muhammad. Gitu saudara, maka dia tidak jatuh dalam kategori setan. Coba dalam kaidah Kristen, yang menjadi setan itu apa? Kan malaikat. Iya kan? Iya kan? Wa iz qala rabbuka lil malaika. Nah, itu maksudnya tuh. Jadi, yang ingkar, yang tidak mau tunduk, itulah yang menjadi setan. Tapi yang tunduk, ya tetap aja kaidahnya kalau dalam Kristen ya malaikat. Kalau kita jin. Begitu saudaraku. Jadi pahami dulu. Ketika malaikat itu tidak mau tunduk kepada perintah Tuhan, maka malaikat ini jatuh. Disebutlah dia malaikat yang jatuh. Disebut setan atau iblis. Jangan ingkar dari ajaran itu. Itu Anda harus paham. Sabar dulu. Sabar dulu. Sedangkan yang ada di dalam diri Paulus itu adalah iblis yang kerjanya menggocoh Paulus. Yang pertama. Yang kedua, Markus 5, orang yang kerasukan setan menuhankan sujud menyembah Yesus. Setelah di data 15-nya tidak kerasukan setan lagi alias sudah sembuh, dia tidak menyembah Yesus lagi. Jadi orang yang sudah mu'alaf tidak kerasukan setan lagi. Kemudian di dalam kisah para rasul yang saya maksud tadi itu, kata Paulus itu sendiri bahwa iblis yang mengakui kerasulan Paulus itu adalah orang yang mengakui kerasulan Paulus itu adalah orang yang kerasukan setan atau roh jahat, roh tenung.
Begitu saudaraku. Jadi ini udah jelas sekali. Kejadian 3:15. Setiap keturunan Adam pasti bermusuhan dengan iblis. Nah, iblis yang datang kepada Nabi Muhammad malah tunduk kepada Nabi Muhammad. Jadi muslim dia. Ketika dia menjadi muslim, maka yang disembah Allah, Yesus Rasulullah. Gitu saudaraku. Yang menganggap Tuhan menjadi manusia, turun ke bumi, jadi manusia, keluar dari kubur dan seterusnya, yaitu keturunan iblis, itu ajaran setan. Begitu. Apanya lagi yang ingin kau tanggapi? Harusnya yang Anda tanggapi Paulus. Kan sudah kujelaskan Nabi Muhammad. Oke ya. Oke. Terima kasih. Jadi gini, kalau menyangkut tadi semuanya nyebut iblis malaikat jatuh, aku jelasin ya. Jadi pencipta adalah Yahweh yang Maha Pencipta, Yahweh yang Maha Pencipta. Kemudian ada malaikat yang menentang, melawan Yahweh yang Maha Pencipta. Dalam Yesaya 14:14. Setan itu ingin menyamai, malaikat jatuh itu ingin menyamai Yahweh yang Maha Pencipta. Maka Yahweh melemparkan malaikat jatuh itu dalam neraka dan gua-gua. Di mana? Jangan gua-gua dong. Kemana? Jangan bohong. Jangan bohong. Jangan bohong. Jangan menipu di sini. 2 Petrus 2 ayat 4. Yesaya tadi. Yesaya tadi. Jangan Anda pelintir. Yesaya 14:14 adalah malaikat jatuh ingin menyamai Yahweh yang Maha dilemparkan Pencipta. kemana? Nomor 15-nya. Biar selesai dulu, cuma ya biar saya ngomong Saya jarin supaya Anda jujur. Biar Nomor selesai, 15-nya masih dulu. dilemparkan kemana? Neraka dan gua-gua. Neraka dan gua-gua. Masolang si penipu. 2 Petrus 2 ayat 4. Anda baca. Bentar, Saya ulang lagi. Anda baca Yesaya 14 dulu nomor gantian 15. ya. Coba. Kamu ngomong silakan, Kang ngomong dulu. Anda jujur. Oke, aku diam dulu, kamu ngomong. Iblis dilemparkan kemana? Yesaya 14 nomor 15 itu tertulis di mana di situ dilemparkan? Bentar ya. Yesaya 14:15. 15-nya. Malaikat jatuh ingin menyamai Yahweh yang Maha Pencipta. Disebut iblis. Kemudian Yahweh yang melemparkan iblis ke dalam neraka dan nomor 15-nya, nomor 15-nya. 2 Petrus 2 ayat 4. Nomor 15-nya baca. Nomor 15-nya baca. Nomor 15-nya. Baca nomor 15-nya. Kalau kau bilang goa-goa, kau tuduh Yesus itu karena Yesus dikuburkan di goa. Nomor 15-nya kau baca. Nomor 15. Gini, jangan ngomong gantian. Kamu ngomong dulu. Nomor 15 kau baca. Nomor 15 kau baca. Aku diam ngomong dulu, kamu silakan. Oke, saya bacakan nomor 15. Saudara-saudara, dia tidak mau membaca nomor 15. Dari 14-nya. Dari 14 baca. Nomor 15-nya kenapa kamu nggak baca? Semuanya, aku nggak bawa kitab, aku apa 15-nya. Ya, coba 15-nya. Aku nggak bawa kitab. Aku keluar dulu kalau baca, aku keluar dulu. Coba. Ada yang bisa buka kamera di sini? Silakan buka 14:15 ya. Yesaya 14:15 dan Yesaya 14:15. Silakan baca. 14:15, jangan 15:15. 14:15 dulu ya, cuma ada yang bisa buka kamera? Ada yang buka kamera silakan. Bisa. Urutannya itu ya, malaikat jatuh itu malaikat jatuh. 15. Kemudian terusnya ke dalam kubur. Silakan. buka dulu. Silakan. Ya, diam dulu. Akhirnya nanti di dalam akhirnya di Petrus 2 Petrus 4. Iya, di goa. Kan kelihatan Tuhan mau keluar dari goa. Gimana sih? Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat di paling dalam di liang kubur. Iya, oke. Iblisnya di mana, Bang? Berikutnya, baca 2 Petrus 2 ayat 4. 2 Petrus 2 ayat 4. Tunggu dulu. Akui dulu bahwa iblis dilemparkan ke kubur, betul? Belum dilemparkan ke neraka cuma. Baca dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Saya tadi. Kamu gini kalau kamu fair, kamu baca juga 2 Petrus 2 ayat 4. Iya, saya baca. 2 Petrus 2 Dinda. Tapi nomor 1-nya mulai. Nomor 1 mulai ya. 2 nomor 1 sampai nomor 4 dibaca ya. 2, 1 sampai 4. Ya, jangan cuma nomor 4-nya. Ya, Kita yang mau ditipu sama setan ini. Silakan. Gampang itu. 2 Petrus 2
Nomor 1. Nomor 1 sampai Sebagaimana, 4 silakan. sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian palsu kan? demikian pula di antara kamu ada guru-guru di antara palsu. kamu itu di mana? Kamu itu di mana? Terus. Kamu itu siapa? Di antara kamu itu siapa? Di antara kamu ini siapa? Terus dulu. Kamu di situ siapa? Kamu Sampai itu siapa? 4. Iya sampai 4. Ini dulu. Kamu itu siapa? Supaya kita Belum tahu. nanti sampai 4 aku jelasin Enggak, habis ini dulu. Kamu jujur cuma baca 4. Ini dulu. Baca ketika Yahweh Ini dulu. melemparkan malaikat jatuh dan neraka dan gua cuma Bahkan kita ulas sampai pintu neraka dan goa gua. terbuka. Kita akan ulas itu. Kita hanya butuh Anda jujur. Ayo baca Dinda, bacakan Silakan. si penyesat ini, silakan. Di antara kamu akan ada guru-guru palsu, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menembus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan di atas diri mereka. Banyak orang yang mengikuti cara hidup mereka yang kuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka, itu hukum telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam goa-goa yang gelap untuk menyimpan mereka sampai di hari penghakiman. Itu di mana? Maksudnya dulu. Tunggu. Sabar. Yesus jadi Tuhan. Sabar. Aku bacakan sebuah dalil. Aku bacakan sebuah dalil. Kenapa Jibril di gua? Dengar. Cuma Mereka di sini. Dengarkan dulu. Kau dengar dulu. 2 Petrus 2 itu tidak berbicara mengenai abad ke-7. Gantian dong lu. Diam. Diam. Habis ini kamu. Gantian. Habis ini kamu. 2 Petrus 2 itu berbicara keadaan di abad pertama. Bukan di abad kedua, ketiga, keempat sampai ke-7. Makanya di dalam Yohanes 12 nomor 31, sekarang juga dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar dari mana? Kemana tadi? Dari mana tadi disimpan? Di Yesaya 14 nomor 15 itu kemana? Dimasukkan kemana tadi, Dinda? Kubur. Nah, di abad pertama, iblis yang dilemparkan ke kubur itu akan dilemparkan keluar dari kubur. Makanya Yesus mengatakan angkatan jahat akan diberi tanda anak manusia keluar dari kubur. Sekarang itu di abad pertama, bukan di abad ke-7. Bukan masalah Jibril datang ke Nabi Muhammad. Tetapi di tengah-tengah kamu murid-murid Yesus, di tengah-tengah kamu itu akan muncul penyesat-penyesat, pengajar-pengajar palsu. Datang pengajar palsu itu memakai nama Yesus, memakai nama aku dan berkata, akulah Mesias. Yang keluar dari kubur itu memakai nama Yesus. Iblis itu dilemparkan ke dalam kubur, ke dalam goa. Yesus itu dikuburkan di dalam goa milik Yusuf Arimatea. Mereka meletakkan mayat Yesus di dalam goa baru milik Yusuf sendiri, yang dibuat seperti goa di dalam bukit batu. Kemudian mulut goa kuburan itu ditutup dengan menggulingkan batu besar yang sudah disediakan sebagai penutup. Sesudah itu Yusuf dan orang-orang lain pulang. Di mana mayat pengganti Isa itu disimpan? Aku jawab. Matius 27, ya, ini pertanyaan saya. Matius 27 nomor 60, di mana mayat pengganti Nabi Isa itu disimpan? Di goa atau di sungai? Jawab. Aku jawab, oke. Silakan. Ya. Kamu mute supaya enggak numpuk lagi. Enggak, saya tidak akan ganggu, yang penting kau tidak menyesatkan. Oke, aku sesuai dengan di kitab. Dalam Yesaya 14 tadi bahwa malaikat jatuh ingin menyamai Yahweh yang Maha Tinggi. Jelas ya? Oke. Kemudian berikutnya ya, yang tadi
aku bahas adalah bagaimana tadi kamu bahas tentang yang ayat 1 sampai 4 tentang 2 Petrus 2 ayat 4. Oke, ya. Yang keempatnya bahwa baca nomor satunya sebentar, dong. ya, Kayak bentar. kayak saya dulu, Kakak kayak jangan tadi motong. kami. Enggak, baca biar adil. Baca dari nomor 1 biar adil. Loh, kan aku kamu kan udah baca. Aku tinggal komentari dong. Iya, komentari dari nomor 1. Kamu diam dulu, oke. Jangan kamu potong. Nomor 1 kok komentari juga, silakan. Oke, ya. Jadi penyesat itu menyesatkan penguasa, yaitu Yesus Kristus, ya. Penyesat itu menyerongkan kebenaran. Penguasa Loh, itu, bentar. penguasa Ini itu, waktu pengomong penguasa cuma, itu. waktu pengomong. Jangan Anda pelintir dalil. Jangan pelintir. Yahweh melemparkan ke neraka. Jangan pelintir dalil, itu enggak bagus. Kemudian Jibril muncul di gua dan mengenalkan nama Allah. Siapa yang muncul di gua? Itu sesaman. Yang Nggak ada hubungannya dengan yang sesaman Dan dong. mengenalkan nama Allah. Yang sesaman Yang menentang dong. Yahweh yang Maha Pencipta. Yang sesaman. Allah menentang. Yahweh mengajarkan kemudian bersunat. Siapa yang menentang ajaran sunat? Siapa yang mengajarkan menentang Taurat? Si botak. Hah? Itu yang menentang Taurat itu dia. Yang datang kepada Paulus, itu yang menentang Taurat, yang membisikkan Paulus, yang mengaku memakai nama Yesus. Sekali lagi, ketika Anda membaca 2 Petrus 2, tolong hargai pengarang Petrus. Baca nomor 1-nya. Di tengah-tengah kamu siapa? Orang yang hidup di abad pertama. Murid Yesus. Jadi di tengah-tengah muridnya abad pertama akan muncul penyesat. Penyesatnya itu adalah yang disimpan di goa. Baca Matius 27 nomor 60. Mereka meletakkan mayat Yesus dalam kuburan baru milik Yusuf sendiri yang dibuat seperti gua. Oke, di dalam bukit batu. Kemudian mulut goa kuburan itu ditutup dengan menggulingkan batu besar. Jadi mayat Tuhan kamu itu oke. Jadi semua menggenapi. Kemudian Yesaya 14 nomor 14 kamu pelintir. Kamu tidak mau baca nomor 15-nya. Kamu malu. Jadi iblis itu dilemparkan ke alam kubur. Goa. Keluarlah Tuhanmu dari goa. Selamat menyembah iblis. Jangan sakit hati. Kau mau pelintir dalil manapun dalam Bibelmu, kami loncatan berpikirnya 100 langkah di depan daripada kamu yang gak pernah melangkah sama sekali. Ingat, berdasarkan dalil kitabmu, iblis keluar dari goa. Oke? Iblis disimpan di goa. Iblis simpan di dalam kubur. Yang keluar dari kubur Tuhan lo. Yang keluar dari goa Tuhan lo. Lo menyembah makhluk kuburan, makhluk goa. Berarti Tuhan lo adalah, berdasarkan dalil itu adalah Halal bin Zakar. Di Wahyu 22 nomor 16, Tuhanmu mengaku bintang timur. Yesaya 14 nomor 12, bintang timur itu adalah iblis. Lengkap itu dah? Lengkap kan? Nah, Yesus mengatakan waspada. Sudahlah, aduh, jangan terlalu sombong. Bahas tentang Nabi Muhammad, nggak usah. Ilmu cetek, nggak ada apa-apanya dibandingkan kami. Cuman tai gigi kucing di muka itu. Oke? Ada lagi yang mau menyembah makhluk goa? Sudah selesai ngomongnya, Juma. Udah, kau bantai itu dalilnya. Yesus dikubur di goa. Yesus itu setelah dia Yesus lah mengajarkan apa-apa.
digantikan Yesus dengan keluar palsu. dari kubur. Iblis disimpan Kalian di mengikuti goa. nabi palsu. Iblis Yesus di gua disimpan itu di kuburan. kubur. Itu adalah Carolina Goa itu menyembah adalah, makhluk yang apa keluar itu? dari goa kuburan. itu memang kebiasaan orang Yahudi, kebiasaan orang Yahudi memang di situ banyak tentang goa-goa yang seperti kamu ajarkan Masolang itu cuma generasi, masolang. Yesus itu Masolang. adalah Allah. Supaya kita tahu. Masolang. Hanya iblis lah yang mau agar manusia menyembah kepada Yesus. Ya jelas lah karena Nabi Allah. Nabi Allah ditembak. Kamu lihat baca ini. Hancur. Itu adalah ayatnya Filipi 2:6. Iya, Baca Filipi kau. pula. Iya. Saudariku Carolina, tadi di sini Filipi ada 2 seorang berkata Kristen bahwa dia yang rupa kita Allah, tanya Yesus itu tentang rupa Allah. legitimasi Filipi itu. Ternyata Filipi itu adalah kitab yang tidak ada legitimasi, nggak ada ijazah dari Legitimasi itu dibilang, Yesus. bukan urusan itu dikti. Apa tuh kau bilang itu? Jangan terlalu banyak alasan. Jangan terlalu kau banyak alasan. Lah, sebuah pengajaran yang tidak berasal dari itu Yesus adalah tidak Allah. boleh Dia, dipercaya. kalau dia tidak bangkit, itu namanya sia-sia dia datang ke dunia ini. Sebuah pengajaran yang tidak berasal dari Kalau Yesus jangan tidak dipercaya. bangkit, sia-sia Yesus datang ke dunia. Emang Itu ngapain kata Yesus datang ke itu dunia? kata Paulus, itu kata Paulus. Ngapain Yesus datang ke dunia ini? Kutanya kau. Galatia 2 nomor 21. Kutanya kau, Yesus itu datang Jika ke kau dunia. mengharapkan ada kebenaran di dalam Taurat, maka sia-sialah kebangkitan Yesus. Bukan itu, maksudnya ngapain Yesus datang ke dunia ini? Kutanya kau. Untuk mengajak Bani Israel menabikan dirinya. Mana ada itu? Tidak ada Yohanes kitab 17 Nabi. nomor 3. Di Yohanes 13 nomor 3. baca Filipi 2 ayat 6. Ya itu Paulus, EGP dengan Paulus, nggak mau. Aku nggak peduli dengan itu. Oke, kau nggak mau seperti yang dikatakan Paulus. Yesus berkata, saja. Aku dan Bapa satu. Yesus berkata aku dan Bapa satu. Dan Yesus berkata aku dan Bapa adalah dua. Mana ada? Yohanes 8 nomor 17-18. Kemudian kau Yohanes baca 8 nomor 29. Kamu baca juga ayat. Jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan Dia mati dan anak kamu. tukang kayu. Dia adalah Allah itu adalah besar. nabi. Dia Oh enggak, kata siapa? Dia itu Kan Allah. Itu menurutmu karena kamu pengikut Paulus. Kamu ingin menggantikan kemuliaan Elohim aku pengikut dengan Yesus. makhluk yang keluar dari Yesus tahu kubur. gua kenal. Gak bisa Siapa kau Paulus? gantikan kemuliaan Elohim dengan makhluk kuburan, gak Aku bisa. pengikut Yesus Kristus, bukan pengikut Paulus. Oh, Paulus dong. Nah, ini tuh Paulus aja dong. kau. Kamu pasti Paulus. Karena Enggak hanya lah. Paulus. Ya, karena Aku hanya Paulus yang mengikuti ajaran mengajarkan Yesus. Kristen. Paulus Yesus tidak tidak pernah mengajarkan mengikuti. Kristen. Yesus mengajarkan Islam. Yesus Beda. bukan Kristen. Yesus itu mendirikan ibadah rumah Tuhan di atas batu Oh karang. enggak mungkin. Rumah Yesus ibadah di sini yang berkata, didirikan "Aku oleh mendirikan rumah Yesus di batu- adalah batu rumah karang." ibadah yang kudus. Tidak muncul orang di dalamnya, orang yang Setiap tidak bersunat orang yang sudah pemakan dibaptis, babi. itu adalah anak-anak Orang yang Yesus. tidak pernah mandi junub tidak boleh masuk ke situ. Pemakan babi nggak boleh masuk ke sana. Penyembah Nah, berhala kalau nggak nggak boleh boleh. masuk ke situ. Makanya tidak ada orang Yahudi dengan orang Kristen satu rumah ibadah. Dengar kau, dengar. Sorry. Yesus berkata, dengar dulu. Yesus berkata, tidak ada satu orang pun yang dapat memasuki kerajaan sorga kalau tidak dilahirkan kembali. Lalu, apa kata Tuhan Yesus? Masuk Dengar mengupaya kembali, diri. kembali. Pantasan Paulus bersalin. Kau dilahirkan sama Paulus. Yesus yang berkata ini loh, bukan Paulus. Yesus, ucapan Yesus itu hanya untuk kaumnya Bani Israel. Tidak ada ucapannya untuk orang pirang kayak Kepada Anda. orang manusia Nggak ada. manapun, semua manusia di dunia ini. Tidak ada. yang Yesus bisa masuk menyampaikan surga kalau tidak segala dilahirkan firman kembali, yang tidak engkau dibaptis. berikan kepadaku telah aku Dibaptis. sampaikan Tanpa kepada dibaptis mereka. kau semua nggak akan masuk Mereka telah surga. menerimanya. Masuk neraka semua. Mereka siapa? Mereka siapa? Mereka telah menerimanya. Mereka siapa? Orang Yahudi atau orang non Yahudi? Mereka siapa? Yesus berkata kepada semua manusia, tidak ada satu orang Nenek pun yang dapat masuk Mugiper. surga kalau tidak dilahirkan Ah, kembali. inilah kalau manusia hanya modal otak tikus. Otak Mana itu yang ada? kotor. Bacakan Mana kau ayat ada ini. pernah Yesus Bacakan berkata ayatnya. kepada semua orang, nenek Ku Mugiper. bacakan kau semua orang lah. Bacakan. Mana dalilnya? Mana Ini dalilnya ayatnya. semua orang? Mana? Ini ayatnya. Di mana? Tidak ada satu orang pun yang dapat masuk surga kalau tidak dilahirkan kembali. Iya. Lalu itu yang menjawab. Parisi menjawab. Parisi Soalnya menjawab. generasi. Bagaimana kami Aduh, bisa parah. masuk dalam rahim ibu kami dengan apa? Parah, Dengan lahir parah. baru itu dengan roh.
Setiap orang apa yang sudah rosetan? baptis itu Tuhan Yesus kenal dan itu adalah anak-anak Allah. Jangan layani orang gila ini. Orang gila dilayani habis. Aku mau- Nggak ada gunanya. Kau yang gila. kau Aku mau gila. nanya Kau Carolina tidak ini. gila. Tar dulu Carolina. Markus Diam dulu, 5, oi. Markus Diam dulu. 5 hanya orang gila yang nyembah Yesus. Dengar dulu, Yesus yang berkata Yesus. Baca Markus 5. Markus 5 baca. Yang menyembah ke Yesus itu orang sorga. gila. Kau Baca Markus 5. tidak kau apa? ini. Apa? Baca Markus 5, orang waras Tunggu itu dulu, kata menyembah dia, Tuhannya tidak satu orang pun yang bisa masuk Musa. surga kalau tidak dilahirkan Orang kembali gila atau dibaptis. itu Jadi barang siapa yang tidak dibaptis menyembah yang masuk diperhatikan neraka. orang gila. Kau yang gila. Kau Lah yang itu gila. Markus 5, Markus 5 yang menyembah Yesus adalah orang gila. Kau yang mana ayatnya? Kau jangan terkelain dulu cokor itu dan kita Markus bercokor. 5, Markus 5 Anda baca dari nomor 1 sampai nomor 15 aja. Silakan. Jangan sampai nomor 20 nanti kamu Tidak ada mencret. satu pun yang Baca dapat baca. masuk surga kalau tidak dilahirkan kembali. Itu aja titik. Itu teori, bukan begitu maksudnya. Ayo baca. Itu baca. Yesus berkata Yesus. Kamu buka ayatnya. Kamu buka Terlahir ayat, jelaskan. kembali itu bersih kembali, suci kembali setelah dia bertobat, Dengan tobatan roh, nasuha. dengan baptis, bro, Makanya dengan umat baptis. sekarang orang Islam itu ketika dia lahir dia bersih suci fitrah. Ketika Ya, dia punya mana ada itu, maksiat, ada ceritanya itu bersih. ketika dia Tidak punya ada satu maksiat, yang bersih. mereka bertobat, mereka terlahir kembali, bersih Tidak, kembali, itu fitrah tidak seperti kembali. itu. Lahir Umat kembali Islam artinya itu lahir makanya secara disebut roh, bukan Idul lahir Fitri. daging. Idul Fitrah itu. Lahir secara Hari suci, hari kembali manusia itu suci. Lahir Itu secara terlahir roh dan kembali. daging. Setiap Idul Fitri umat Islam terlahir kembali. Udah, titik. Bagimu. Sekarang kau baca Markus 5. Itu bagimu. Ya, itu memang kaidah agama kami kok. Coba baca Markus 5. Bisa masuk surga kalau tidak Markus 5 kau baca Markus 5. Ayat berapa? Nomor 1 sampai nomor 15. Baca tuh, orang gila yang nyembah Yesus itu. Baca Markus Kisah berapa? Para Rasul Markus 16, nomor 16 18. berapa? Orang gila yang merasulkan Paulus itu. Baca, aku tunjukkan dalil kok. Sudah ditunjukkan dalil pun masih itu artinya kau Yang tidak mana? terlalu. Markus 5 kuclok ribo. Ayat berapa? Dari 1 sampai 15 tuyul. Banyak kali kau tuyul, kau gundrul. Lah, kan kau minta dalil. Kau gundrul, kau. Bercanda kok emosi. Tuyul itu tukang Yang satunya tahayul. banyak kali bacanya itu. Ya Yesus makanya menyembuhkan orang kami ini yang orang belajar. setan. Kami bukan jemaat kayak kalian. Kami ini orang belajar. Kami selami semua itu Bible. Saya ajari kau cuma, saya ajari kau. Baca, Ya, dengarkan. baca. Baca. Yesus menyembuhkan orang yang kemasukan roh jahat. Kemudian Yesus dan baca. pengikutnya sampai di seberang danau Galilea di daerah Gerasa. Begitu Yesus turun dari perahu, ia didatangi seorang laki-laki yang keluar dari goa kuburan. Orang itu dikuasai roh jahat dan tinggal di kuburan. Ia sudah tidak dapat diikat lagi walaupun dengan rantai. Sudah sering kaki dan tangannya dibelenggu. Tapi selalu rantai-rantai itu terputusnya dan besi pada kakinya dipatahkannya. Ia begitu kuat sehingga ia tidak seorang pun dapat menahannya. Siang malam ia berkeliaran di kuburan dan bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan melukai badannya dengan batu. Ketika dari jauh ia melihat Yesus datang, ia berlari lalu bersujud di hadapan Yesus. Dengan suara yang nyaring dan keras berteriak, Yesus Allah yang maha tinggi, akan kau apakan saya ini? Takut dia di situ takut baik Yesus, dia takut dihukum ya, takut dihukum. Datang menyembah Yesus Demikianlah kan? Allah. Iya, iblis juga takut pada Yesus kok. Dengan suara yang Menyembah, keras dan menyembah. Allah Orang kerasukan yang iblis maha itu tinggi, menyembah. akan kau apakan aku ini? Demi Allah yang demi Allah, saya mohon jangan menyiksa saya. Iblis memohon pada Yesus jangan menyiksa dia. Takut dia disiksa. Terus? Iblis itu tak disiksa. Kemudian demi Allah saya mohon jangan siksa saya. Orang itu berkata begitu sebab Yesus berkata kepadanya, roh jahat keluar dari orang. Keluar roh jahatnya. Keluar. Keluar. Lalu Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Lalu iblis itu menjawab. Carolina. Iblis menjawab. Orang itu menjawab namanya Legion. Sebab kami ini banyak sekali. Berulang kali ia meminta dengan sangat supaya Yesus jangan menyuruh roh-roh jahat ini keluar dari daerah itu.
Dekat tempat itu ada banyak sekali babi yang sedang mencari makan, dan di lereng bukit roh-roh jahat yang memohon pada Yesus, suruhlah kami masuk ke dalam babi-babi itu. Masuk Dan ke dalam Yesus babi. dan jadi Makan sama Carolina. lalu masuk ke dalam babi-babi itu. Seluruh kawanan babi itu lari dan terjun dari pinggir jurang dan ke dalam danau laut tenggelam. Semuanya ada kira-kira 2.000 babi. Terus apa yang kamu tak? Mana itu? Nomor sampai 15. Nomor sampai 15. Penjaga-penjaga babi itu lari dan menyiarkan kabar itu di kali kota dia dan baca di Bible dia. sekitarnya. Lalu orang-orang melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang pada Yesus, lalu melihat orang yang tadi kemasukan roh jahat itu sedang duduk di situ. Ia sudah berpakaian dan pikirannya juga sudah waras. Pikirannya sudah waras. Sudah waras pikirannya. Maka mereka semua menjadi pengikut. Ketika orang itu sudah waras dan melihat Yesus, masih menyembah nggak? Dia masih menyembah. Mana dalilnya? Ayo. Dengar, orang-orang yang telah mengisi dengar baca sampai habis ya. Waras, maka mereka semua menjadi takut. Orang-orang yang melihat itu takut ya. Orang-orang yang telah menyaksikan diri yang tentang hal itu, babi-babi itu menceritakan. Lalu penduduk daerah itu meminta supaya Yesus ini itu marah ke Yesus karena dia menghancurkan babi-babinya yang sudah mati ya. Yesus naik ke dalam perahu tadi. Ada itu di situ orang jahat itu. Mana orang kerasukan itu menyembah Yesus, mana? Di sini intinya iblis kan di situ dia masih ke dalam roh jahat kan. Ketika orang itu masih ada iblis di dalam dirinya, dia berlari menyembah Yesus. Manusianya itu iblis aja takut dihukum. Gantian. Ketika orang tersebut di dalam dirinya masih ada roh jahat alias iblis, dia berlari menuhankan menyembah Yesus. Ketika roh jahatnya sudah keluar, ketika roh jahatnya sudah keluar dari tubuhnya, tidak lagi menyembah Yesus. Itu karena roh jahat itu takut pada Yesus, takut dihukum, tahu nih. Makanya orang-orang yang menyembah Yesus itu diusir. Kamu semua adalah pembuat kejahatan dan takut pada Yesus. Sementara kau tidak takut sama Yesus, ya? Berarti kau lebih tidak rendah dari ada iblis dalilnya juga. harus takut kepada Yesus. Gak ada dalilnya. Takutlah dia. Iblis itu yang takut pada Yesus. Iblis itu ketika masuk ke dalam tubuh seseorang, maka iblis ini mengantarkan orang itu menuhankan Yesus. Itu karena iblis itu mengenal Yesus, bro. Iblis itu tidak mengenal Yesus. Makanya. Nah, berarti kamu kalah dengan iblis. Iblis saja mengenal Yesus. Makanya kalau ada orang yang kerasukan iblis, dengar. Kalau ada orang kerasukan iblis, iblisnya mengantarkannya menyembah kepada siapa? Begitu, iblis itu takut dihukum Tuhan itu tadi dia. Kalau ada orang kerasukan iblis, orang itu diantar oleh iblis itu menyembah kepada siapa? Tidak, itu tidak tergantung pada manusianya. Manusianya tidak termasuk itu. Manusianya tidak sadar. Masalah generasi. Manusia, namanya orang kerasukan setan, bro. Hancur Carolina, namanya orang kerasukan setan. Manusianya tidak sadar. Saya ulang lagi. Kalau orang itu kerasukan iblis, iblisnya menghantarkan orang itu menyembah kepada siapa? Gini, ketika ada iblis dalam tubuhnya, manusianya tidak sadar lah. Kalau dia sadar bukan gila namanya, bro. Kalau dia sadar, berarti dia tidak menyembah Yesus lagi. Dia tidak tahu apa-apa, manusia itu dia tidak tahu apa-apa. Kalau dia sudah sadar, baca nomor 15-nya. Nomor 15-nya baca. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Ketika dia sudah waras, dia tidak menyembah Yesus lagi. Ini iblisnya memang di manusia. Manusia belum sadar lah. Namanya manusia tidak sadar. Dia ketika kerasukan iblis dia tidak tahu. Itu dalil. Intinya bahwa Yesus itu Allah. Makanya setelah dia waras,
dia tidak menyembah Yesus lagi setelah dia waras. Orang yang tidak tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu. Dan tentang babi-babi itu, lalu mereka mendesak Yesus supaya ia memperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah. Enggak, dia enggak jadi pengikut. Dia malah pergi ke rumahnya. Dia mau mengikuti Yesus, Yesus nggak boleh. Gimana sih? Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Bagus kan? Nah, bagus. Sisi negatifnya. Nah, sekarang ada nggak kemudian orang kamu rendah dari bis. Dengar, ada nggak kemudian orang itu masih menyembah Yesus ketika dia sudah waras? Dia mengikuti Yesus. Hei, masalah generasi. Saya tidak tanya Dia mengikut. Yesus. Dia bukan mengikut, menyembah. Yang saya tanya menyembah. Nah, iblis itu menyembah karena takut dihukum, bro. Berarti iblis ketika dia takut dihukum, dia merasuki manusia, sehingga manusia itu menyembah kepada siapa? Tunggu dulu. Berarti iblis itu takut dihukum. Itu berarti dia Tuhan, menunjukkan Yesus Tuhan. Itu aja intinya, menunjukkan bahwa Yesus Tuhan, hanya Tuhan yang bisa menghukum ketika iblis itu takut kepada Yesus, lalu kemudian iblis itu merasuki manusia, manusianya diantarkan oleh iblis ini menyembah kepada siapa? Orang yang kerasukan iblis itu menyembah kepada siapa? Yesus. Iblis itu mengenal Tuhan, dia takut ke Tuhan, berarti hanya Tuhan yang bisa menghukum Waspadalah iblis. kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias, akulah anak Tuhan. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi Mesiasnya mengakui Yesus, iblisnya itu mengakui Yesus ini adalah iblisnya mengenal Yesus. Siapa Yesus? Iya. Itu jelas. Berarti dia Tuhan. Iblisnya mengakui Yesus ini sebagai Mesias. Sekarang terbukti apa yang tertuang di dalam Markus 5, orang gila yang kerasukan setan menyembah siapa? Yesus. Setelah dia waras, apakah dia masih menyembah Yesus? Tidak, dia udah pergi. Tidak. Dia setelah waras, dia sadar setelah untuk waras menjadi pengikut. Ya, setelah waras dia tahu Yesus bukan Tuhan. Dia mau mengikuti Yesus, bukan mau menyembah Yesus. Tapi Yesus namanya mengatakan, orang tak sadar yang nggak ngerti gimana coba ini. Orang yang nggak sadar gimana tahu? Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Kamu itu sudah disesatkan, makanya kamu itu menyembah Yesus. Sekarang pertanyaannya, kalau Anda tidak disesatkan, siapa yang mengajarkan kalian ke gereja hari Minggu menyembah Yesus? Kalau kalian tidak disesatkan, siapa? Kami berkumpul dengan seiman. Kami disuruh berkumpul. Iya, siapa yang suruh? Siapa yang suruh? Yesus berkata. Di mana? Orang berkumpul, maka Tuhan. Di mana perintahnya ke gereja hari Minggu itu? Di mana perintahnya? Di mana perintahnya hari Minggu? Itu kan hari Sabat. Mana Minggu Sabat? Hari kemenangan Yesus. Mana ada Minggu Sabat? Hari kebangkitan Yesus. Kami mengambil asal ngomong. Yesus. Kalau orang gila itu nyambung nggak kalau kita ajak diskusi? Nyambung nggak? Nggak nyambung. Inilah saudara Carolina. Masa dikatakan Minggu hari Sabat? Hari Minggu disebut Sabat. Bagi kami Minggu itu Sabat. Di situlah kami berhenti. Itu Minggu Sabat itu bahasa apa kau pakai pendekatannya?
Karena kebangkitan Tuhan Yesus di situ dan kami mengambil Enggak, saya hari kebangkitan tanya. Tuhan Yesus. Kamu katakan hari Minggu itu hari Sabat, itu kau menggunakan pendekatan bahasa apa? Bahasa orang gila. Iya, itulah makanya aku bilang. Kau yang gila, Andi. Kurang ajar. Dalam bahasa Yunani, Senin itu Delphera. Iya, apapun. Deftera, kemudian Selasa itu Triti, hari Rabu itu Tetarti, hari Kamis itu Femti, hari Jumat itu Paraskevi, hari Sabtu itu Sapato, hari Minggu itu Kiriaki. Nah, kamu menggunakan pendekatan bahasa apa sampai kau mengatakan Sabat itu Minggu? Bagi kami sahabat itu kali pemberian. Gila berarti kau gila berarti. Dan kami hari Minggu. Berarti kau gila. Dia pakai pendekatan kamus legion. Kamus legion, betul. Zaman dulu sahabat itu adalah hari Sabtu, hari Kamis. Iya, memang. Hari Minggu karena kebangkitan Tuhan Yesus. Itulah yang dinubuatkan Yesus, bahwa iblis itu mengganti hari, mengganti hukum. Hari-hari raya digantinya. Itulah iblis, kata Yesus, yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Tertulis di Daniel 7 nomor 25 dan Daniel 31 nomor 11. Iblis itu menggantikan hari-hari raya dan juga hewan-hewan kurban. Itulah kalian, hewan kurban kalian ganti jadi manusia kurban. Hari Sabat kau ganti menjadi hari Kiriaki, penyembah dewa. Begitu. Ini bukan penghujatan atau penistaan, enggak. Ini cara saya menerapi orang supaya waras. Karena orang gila lah yang mempraktekkan pertama kali menuhankan Yesus. Ibunya Yesus Maria tidak gila, makanya dia tidak nyembah anaknya. Yohanes sepupu sekalinya tidak gila, makanya dia tidak menyembah Yesus. Yang gila. Elizabeth tantenya dan Zakaria pamannya tidak gila, makanya tidak menyembah Yesus. Yusuf bapak tirinya tidak gila, makanya tidak menyembah Yesus. Padahal mereka orang-orang yang saya sebutkan ini adalah orang yang paling terdekat dari Yesus. Tapi karena mereka waras, mereka tidak menuhankan Yesus. Kalian yang tidak mengenal Yesus, karena kalian tidak, makanya kalian menyembah Yesus. Sama seperti yang ada di Markus 5. Makanya tidak ada mujizat di sana. Mereka tidak percaya pada Yesus. Di sana. Saudara-saudaranya, ibunya itu juga tidak ada mujizat yang didapatnya. Orang-orang yang diusir Yesus itu adalah orang yang bisa bermujizat. Bukankah kami ketika hidup di dunia bermujizat pakai namamu, bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Saat itulah aku Yesus berterus terang kepada orang mereka tidak percaya Kristen. tidak mendapat mujizat. Kristen. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada Kristen. Enyahlah daripada aku, wahai Kristen. Jangan kau tambah-tambah, Semua adalah pembuat kejahatan. Tidak ada tulisan Kristen situ, kau itu. Karena hanya orang Kristen yang bermujizat bernubuat pakai nama Yesus. Kristen situ, kau tambah-tambah. Karena hanya orang Kristen yang bernubuat mengusir setan pakai nama Yesus. Saya ulang dalilnya. Pada hari itulah saya akan berterus terang kepada Kristen. Enyahlah daripadaku, wahai Kristen. Engkau semua adalah pembuat kejahatan, wahai Kristen. Aku tidak mengenal engkau, wahai Kristen. Itu fakta, itu real. Karena hanya orang Kristen yang bermujizat pakai nama Yesus. Hindu tidak, Buddha tidak, ateis tidak, Yahudi tidak, Islam tidak, hanya Kristen yang bernubuat mengusir setan pakai nama Yesus. Berarti yang diusir hanyalah Carolina Kristen. Itu fakta, saudariku. Congor kau. Jadi sebelum Anda kemudian disebut penjahat oleh Yesus, maka segeralah menggunakan akal sehat. Karena orang yang pertama mempraktekkan menyembah Yesus bukan orang Buddha, bukan orang Katolik, bukan orang Protestan, bukan Advent, bukan Saksi Yehova, bukan juga kemudian orang Pantekosta. Tapi orang yang pertama mempraktekkan menyembah Yesus adalah orang gila. Markus 5 sudah dibaca. Kau yang baca tadi. Kau baca dulu. Elizabeth menyembah Yesus, Tuhan. Yesus dibilang Tuhan. Elizabeth ketika dia dalam kandungan. Kau baca ayatnya. Kau baca ayatnya. Tidak, mana. Kita baca. Silakan tunjukkan. Kita baca.
Di mana Elizabeth? Di mana Elizabeth menyembah Yesus? Ya, tunggu ya. Siapakah Ya. aku ini sehingga ibu Tuhanku mendatangi aku katanya? Ya, yang berbahagia tetek yang kau isap, betul? Ya, tetek nenek mamamu. Ya, Tetek begitu mamamu tertulis. kayak gitu. Kan begitu tertulis. Gimana sih orang ini? Tetek mamamu itu. Iya. Enggak ada otakmu kan. Kan dalilnya begitu. Mana tetek mamamu situ di mana? Alamak. Mana ya tetek mamamu? Kok begitu pula cara bicaranya? Kan dalilnya begitu, Mbak. Mana ayatnya? Tetek mamamu situ. Loh, Tetek kalau ada mamamu itu. dalilnya gimana? Bapak punya orang tua. Gimana sih kok dia emosi? Kan dalilnya ada kayak begitu. Kau yang bilang mana dalilnya mana? Mana dalilnya tetek mamamu? Loh, mana? itu tadi dalil yang kau baca tentang Elizabeth itu rangkaiannya dengan dia ucapan berbahagialah tetek yang kau isap. Tidak ada situ ayatnya seperti itu ya. Alamak. Alah. Aku baca ayatnya. Mana dalilnya? Tunggu. Cepatlah. Cepatlah, teteknya mana? Ini tetek mamamu ambil. Ah. Lah, kok mamaku pula? Iyalah, otakmu nggak ada. Lukas 11 itu, cepatlah. Tunggu. Cepat. Mana teteknya? Cari tetek mamamu. Ah. Lah, yang punya tetek kan kau. Ada aja ini. Mamamu punya, mamamu pun punya. Tapi ya. tak ada dibahas di situ. Anak perempuanmu pun punya. Ah. Ya, tapi kan tidak membahas itu. Membahas itu kok tadi. Elizabeth katanya kan. Ini lagi dicari ayatnya. Ya makanya tetek kok dicari kan adanya di situ. Ini ambil punya mamamu. Punya ibu kan ada. Kan di situ. Di mamamu ambil. Di Lukas 11 apa pula? Cepatlah. Apa itu ya? Itu saya. Makanya jangan cuma ngurusin tete melulu. Ada aja ini. Jam kau. Tetek mamamu itulah. Aku pula yang dibilangnya. Lukas 11 ayat berapa? Itu di atas itu. Dia yang bawa kok, aku pula yang dimintanya. Aneh orang ini. Kamu udah tahu tuh ayat tadi. Bukan tetenya Elizabeth, astagfirullahaladzim. Kenapa pula? Yang tadi menyembah Tuhan itu Yesus itu Elizabeth. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku mendatangi aku kan Elizabeth mengaku Yesus Tuhan itu loh pertama kali Yesus Itu dan tete itu dibaca. Ini apa bacanya ini? Itu dibaca. Ini apa bacanya nih? Bacakan bang. Burem ya. Burem. Burem. Tuh. Dan tete yang kau hisap gitu ya. Ya. Ntar lu aku kecilin dulu. Aduh. Kalau semua kecil ya. Habis sih gua. Isi malah. Kenapa pula teteknya orang dibahas? Udahlah itu. Ini Jadi saya baca Carolina ya. ini memang ada anehnya ini. Saya baca aja. Tadi bilang siapa yang menemui Yesus? Saya baca dulu. Pertama kali kau bilang apa tadi? Jangan kau ngawur. Tatkala Yesus lagi mengatakan perkara itu, datanglah seorang perempuan dari antara orang banyak, bersuara sambil berkata kepadanya, berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tete yang telah engkau hisap. Nah, Itu terus kenapa Lukas Carolina 11. merasa teteknya? Kenapa teteknya Carolina dia merasa? Itu kan dalil. Tidak ada ayat itu. Tidak ada di ayat itu. Loh, kok ditambah-tambahi? Gimana sih? Maunya teteknya yang dibahas di situ ada aja orang ini. Diam kau. Nah itu kan dalil. Ngapain kau bawa punyamu? Itu kan ada dalilnya. Kan Dito, gedein kan Dito. Bagus tuh kan Dito. Di sini intinya bahwa Yesus itu dipanggil Tuhan oleh Elizabeth itu yang pertama kali itu intinya. Masa Tuhan netek gimana sih ceritanya Bu Carolina ini? Masa Tuhan netek? Astagfirullah. Nah itu diakui. Tadi marah. Kenapa? Tuhan, kenapa? Tapi kalau usah bahasa kotor itu. Bahasa seperti itu memang. Kok bahasa kotor? Di situ lagi bahas ayat itu pegang apa? Ayo, tangan kirimu itu pegang apa? Ngapa kau? Kenapa tangan kirimu itu? Tangan kirimu itu ngapain? Tangan kau bahas itu? Orang baca dalil. Di sini enggak ada otakmu itu memang beragama tapi otakmu kotor kayak ini kita baca dalil tangan kiri itu ngapain? Kau otak kau tuh ini di sini anak kecil loh, anak
aku sini. Tangan kirimu itu loh. Astagfirullah. Carolina, tangan kirimu. Ngapain tangan Ini. kirimu itu? Yesus memanggil Tuhan pertama kali. Yesus dia yang Carolina yang kadang-kadang nih emang. Lukas 11:27 Carolina. Lukas 11:27. Lukas 11:27 itu dibaca. Lukas sampai bab 3. Jangan lama-lama makan itu. Kena PL. Lukas 1 ayat 43. Siapakah aku ini hingga ibu Tuhanku mendatangi aku, katanya. Lukas 1 ayat 43. Nah, ibu Tuhan. Nanti Tuhannya itu netek ke ibunya kan? Betul Berarti nggak? Yesus Tuhan. Jadi kau jangan congor, jangan kau bilang orang gila itu yang memanggil Yesus Tuhan. Elizabeth memanggil Yesus Tuhan. Berarti nanti ini ibu Tuhan nanti ini diisapkan sama anaknya. Kau bilang tadi apa? Kau bilang tadi apa? Kau bilang tadi pertama kali memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Orang gila. Kau congor kan? Ini Elizabeth. Carolina, saudariku, apakah Elizabeth berlari menemui Maria dan sujud menyembah Maria? Dia cuma mengatakan kurios Tuhan kok di situ. Dia Tuhanku, ibu Tuhanku. Ibu Tuhan. Bukan kok Ibu ini. Tuhanku. Ibu Tuhan. Ibu Tuhanku. Ibu Tuhan. Karena tidak mungkin Tuhan netek. Kalau Tuhan netek itu masuk akal. Karena kau ajarkan bodoh, ajaran sesat kau. Yang mana yang netek, Tuhan yang tidak atau menerima Tuhan? Yesus Kristus itulah sesat. Siapa yang tidak menerima Yesus Kristus itu sesat. Yang mana yang netek, Tuhan atau Tuhan? Udah turunilah. Yesus itu Tuhan. Barang rusak siapa yang tidak suasana. menerima Masa Yesus Tuhan netek? Gimana sih, ada aja ini Bikin rusak Kalau suasana itu. Tuhan itu masuk akal gitu loh. Lagi pula Elizabeth di situ nggak menyembah Yesus. Berbeda dengan Markus 5, orang kerasukan setan menyembah Yesus. Ada-ada aja. Ibu Carolina ini legion waktu sakit. Sama dia. Jadi legion sakit ini. Iya, Ada legion sakit lagi. Iya. Oh gitu. Yang mondar-mandir di dekat kuburan bersama babi-babi. Legion dia. Tapi lebih parah dia. Kenapa lebih parah? Iblis tidak makan babi. Carolina makan babi. Ada plusnya dia, ada plusnya dia. Ada plusnya. Kan iblisnya dimasukkan ke babi. Toh? Iya kan? Iblisnya dimasukkan ke babi. Nah, Carolina makan dua-duanya, iblis dan babi dimakannya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Siapa yang bisa makan iblis coba? Carolina lah, dia bersama babi. Iblis pun dimakan. Aku masih ingat dulu ada seorang yang marah besar sama aku. Apa katanya? Suma, jangankan kau ya, iblis aja ku makan. Ada dulu. Ada marah. Iblis aja ku makan katanya. Nauzubillah min zalik. Mondar-mandir di kuburan, lepaskan rantai ngamuk-ngamuk. Dia melihat Yesus dari jauh datang. Saya itu, Bang Handi, saya itu kan punya indera ke-8. Jadi ketika saya mengatakan tadi tangan kirinya Carolina, iya pasti saya tahu lah ngapain tangannya. Tembus pandangnya saya. Khusus ke Carolina aja kan? Iya, Carolina aja. Pada saat tadi saya baca dalil, dia baca dalil, tangan kirinya itu loh. Mau tahu nggak kalian ngapain tangan kirinya tadi tuh? Tangan kirinya mengucap. Tangan dada-dada dia. Enggak Bang Handi, keliru itu. Betulan serius. Garu-garu. Bukan juga salah. Ini saya jujur. Ketika tadi dia baca dalil daripada Markus 11 itu, tangan kirinya itu sudah melengket di badannya. Dia aja yang kotor pikirannya. Masih tersambung dengan lengannya tadi itu tangan kirinya. Lukas 11:27. Pada saat dia baca itu tangan kirinya itu ngapain? Masih melengket di lengan kirinya. Dia yang merasa, jangan kotor pikiranmu. Ada anak kecil kata, ya lo, emang lu ngapain? Masalah generasi. Sama dengan Pak Prabowo. Saya di Makassar, tapi saya tahu persis apa yang saya katakan pasti betul. Sekarang ini dia berpakaian apa? Dia pakai baju apa sekarang? Ada nggak yang tahu?
Salah. Pakai baju laki-laki. Karena nggak mungkin dia pakai daster. Matolang generasi. Udahlah Bang Andi, lanjutkan dulu. Mana tahu ada yang mau tangan kirinya mau melintir ini kemangi. Silakan. Ya, ya, boleh, boleh. Ini Indri ini siapa Indri ini? Jadi siapa? Indri? INRI. Indri? Iya. Simpul salib itu. Oh. Apa? Iya kan? Coba disambut. Ya, selamat sore. Indri, ibu kamionnya. Iya, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore, Pak. Oh, waalaikum. Kristen, Bang. Sahabat HK Syukran. Lanjut. Bang Indri. Kristen apa bukan, Bang? Sahabat Dewi Musik, barakallahu fik. Lanjut Bang Handi. Ya. Ini Indri kok diam baik. Gimana sih? Ibu kamionnya Indri. Ya udah turunin aja Bang Handi ke Laskar Kristus itu. Jangan dulu, dia masih mau ngomong. Dia persiapkan. Ya Laskar Kristus ini mau belajar itu Bang. Lagi makan dulu, Bang. Aku lagi makan dulu, lanjut tuh. Iya agamanya apa dulu Bang Henry? Iya, agamanya. Aku Assalamualaikum. Agama aku Assalamualaikum. Agama apa? Udahlah turunlah. Ya aku bilang Assalamualaikum lah. Agama apa, Bang? Loh di situ nickname-nya King of King. Ya Allah ya Robbi, tanya lagi agama apa? Aduh. Ya, kalau nggak mau ditanya ya udah turunlah. Susah amat menyebut agamanya. Mana ada agama Assalamualaikum? King of King di situ. Suatu kehormatan bagi kita sudah menghadirkan pemateri besar tadi. Makanya dia santai, aku makan dulu. Nah, lanjut aja. Kalian ini kan apa sih? Aku lagi makan. Dia itu ustadz besar. Dia guru besar itu di Madinah. Makanya kita disepelehin sama dia. Dia guru besar, kita maklumi aja. Lanjut. Oh dia syekh ya. Ayo Laskar, setelah menyimak Laskar, apa yang mau disampaikan? Iya Bang Andi, selamat sore Bang, makasih Bang. Iya saya. Apa komentarnya? Nyimak tentang penjelasan Bang Juma masuk akal tadi, masih nyimak terus Bang. Masihkah Anda menganggap Yesus Tuhan? Sampai sekarang masih Bang, masih belajar Bang. Makanya Bang Handi yang saya mau tanyakan ini, apakah Yesus Kristus itu sama dengan Nabi Isa yang mereka abang imani Bang? Apakah sama? Kalau sama, di mana persamaannya Bang? Izin Bang. Ya, jadi sebenarnya gini. Nabi Isa itu tokoh sentral ketika berbicara mengenai Yesus dan Isa. Bukan Yesus yang tokoh sentral, tapi Isa. Kenapa Isa yang tokoh sentral, yang sebenarnya adalah yang sesungguhnya? Karena satu, ketika Tuhan mengutus sosok Nabi di tengah kaumnya Bani Israel, sudah pasti tidak menggunakan nama orang Yunani, tapi menggunakan nama orang Timur Tengah. Apa itu? Seperti Yishmael, di Arab menjadi Ismail, Ishak menjadi Ishak. Ya. Lalu kemudian Yesua menjadi Isa. Jadi sebenarnya yang diceritakan di Bible ini adalah Nabi Isa, tapi dibengkokkan sehingga Al-Quran datang meluruskan kembali. Makanya tadi kalau saudara nyimak, apa yang Tuhan bahasakan kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus, Petrus, dan seterusnya. Apa legitimasi Tuhan kepada mereka penulis-penulis ini? Ternyata nggak ada. Tapi Nabi Muhammad legitimasinya jelas. Maka yang sedang dibicarakan ini adalah tokoh bernama Isa atau Yesua.
Kenapa berubah menjadi Isaus? Karena itu diceritakan kepada orang-orang Roma dan Yunani yang menjadi penutur bahasa Yunani Koine. Artinya bahwa tokoh yang sedang dibahas buku Kristen ini itu adalah Nabi Isa. Dan jejak sejarah itu tidak bisa dihapus. Begitu juga ketika masuk ke Indonesia Kristen pertama kali, tidak menyebutnya Yesus, tapi Isa Al-Masih. Makanya masih ada berdiri gereja-gereja Isa Al-Masih. Bukan gereja Yesus, tapi Isa. Itu fakta. Jadi yang sedang dibahas itu adalah Nabi Isa. Maka Al-Quran datang sebagai hak jawab terhadap semua ajaran-ajaran Nabi Isa yang dibengkokkan terdahulu. Maka Al-Quran lah yang menjadi patron. Kenapa kemudian kita selalu berdiskusi Islam Kristen? Karena Nabi Isa dibengkokkan kisahnya. Nabi Isa kemudian dibengkokkan risalahnya. Dibengkokkan misi kedatangannya. Yang tadinya datang hanya untuk Bani Israel, dibengkokkan untuk seluruh bangsa-bangsa. Yang tadinya untuk datang menyampaikan firman Tuhan, sekarang dibengkokkan datang untuk menyampaikan karangan Lukas, Markus, Matius, Paulus, and the gang. Jadi sesungguhnya Bible itu membahas Nabi Isa, membahas Siti Maryam. Yang mereka sebut Maria dan yang mereka sebut Yesus. Yesus itu juga nanti di Indonesia. Setelah mereka ketahuan menggunakan kata Isa Al-Masih, maka mereka menggantinya menjadi Yesus. Nah begitu saudaraku. Jadi kalau Anda bertanya apakah sama Isa alaihi salam, satu-satunya manusia yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, yang ajarannya dibengkokkan, bukan cuman ajarannya tapi juga namanya dibengkokkan. Makanya apa yang dikatakan, aku tidak mengenal kalian. Itu ucapan beliau. Nah sedangkan Nabi Isa alaihissalam ketika diceritakan dalam Al-Quranul Karim, ruang lingkup pengajarannya itu hanya tertuju kepada satu kaum saja, yaitu Bani Israel. Dan kedatangannya sebagai pertanda kepada mereka, mukjizat kepada mereka, untuk mengajarkan kepada mereka menuju kepada jalan yang benar. Apa itu? La ilaha illallah Isa Rasulullah. Tidak ada itu Isa itu adalah Allah itu sendiri, itu nggak ada. Tidak ada itu Isa, itu berat bang. Ada nggak Yesus mengaku Bapa? Nggak ada. Ada nggak Yesus mengajarkan untuk bangsa lain di luar Israel? Nggak ada. Ada nggak Yesus mengajarkan tentang buku Lukas, buku Markus, buku Matius, buku Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya? Nggak ada. Ada nggak Yesus mengusir kemudian orang-orang yang mendudukkan perkara kepercayaannya di luar ajaran Yesus? Ada. Adakah Nabi Isa di akhir zaman akan turun menjadi hakim bagi mereka? Ada. Adakah Yesus pernah berkata bahwa dia akan menjadi hakim dan penghakimannya itu berdasarkan firman yang diterima dari Tuhannya? Ada. Yohanes 12 nomor 48. Jelas itu. Jadi sebenarnya yang dibahas oleh di gereja-gereja ini itu adalah Nabiku Isa alaihissalam. Nabiku Isa alaihissalam lah yang dibahas gereja-gereja ini. Yang dituliskan oleh penulis Bible ini adalah kisah-kisah Nabiku, Nabi Isa alaihissalam, yang dikisahkan oleh orang-orang yang tidak kita kenal, yang kemudian mereka disebut sebagai pelaku firman. Untung saja pencipta langit dan bumi yang maha menyaksikan kembali mengutus seorang Nabi yang menyampaikan kebenaran, baginda Rasul Muhammad SAW, sehingga kami umat Islam ini tidak menjadi Kristen, melainkan menjadi ikut Nabi Muhammad untuk meluruskan ajaran Nabi Isa alaihissalam yang dibengkokkan kemudian orang-orang terdahulu, yaitu orang-orang zalim. Nah itu saudaraku, makanya saya katakan kepada saudaraku ini, rutinitas ritual yang dilakukan oleh orang-orang Kristen itu tidak berkesesuaian dengan rutinitas ritual yang dilakukan oleh Yesus, apatah lagi Nabi Isa. Begitu. Halo.
Ya, halo, Mbak Nenggolan. Ya. Nenggolan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nubuatan Alkitab itu tidak bisa dibantah dan dipungkiri. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Suruh dulu si Juma yang bacanya. Iya. Aku baca ya. Saya yang baca. Sebagaimana nabi palsu, demikian pula akan ada guru-guru palsu yang menyesatkan, yang memasukkan pengajaran sesat, yang membinasakan, yang menyangkal penguasa, yang telah menebus mereka, dan dengan demikian akan memandangkan kebinasaan atas diri mereka. Itulah si Juma, guru palsu baik. yang sekarang. Saya bantah. Saya bantah. Jadi, Sekarang udah pertanyaannya nubuatan muncul. itu Sabar Ibu. Sama Ibu, dengan sabar. nabi palsu Sabar. dengan guru palsu Juma. Melintir ayat Alkitab. Sabar Ibu, sabar. Di situ Itulah dikatakan bahwa nubuatan guru palsu. Siapa yang menyangkal penebusan dosa? Guru tidak ada penebusan dosa di situ, nggak ada penebusan dosa. Baca terkait dengan Petrus 2 nomor 2 ini tentang penebus itu, baca Yesaya 63 nomor 9. Bukan penebusan maksudnya yang disalib itu, bukan. Yang dimaksud penebus di situ adalah dia yang mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk menebus bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Belajar lagi. Jangan kau masukkan pengajaran sesat ke dalam ajaran nabi-nabi. Jadi yang dimaksud 2 Petrus ini, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim, demikian pula di antara kamu, di antara Bani Israel, akan ada guru-guru palsu. Mereka memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Pengajaran yang membinasakan itu yang mana? Roma, Galatia, Filipi, Efesus, apalagi Korintus, dan seterusnya. Ini pengajaran-pengajaran palsu yang dimasukkan ke dalam pengajaran Nabi Isa. Pada saat Nabi Isa mengajar, Yesus mengajar, tidak ada buku-buku ajaran-ajaran palsu itu, nggak ada. Nggak ada di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, ibadah minggu itu nggak ada. Belakangan baru dimasukkan. Tidak ada di tengah-tengah Bani Israel, kaumnya Yesus itu makan babi, itu nggak ada. Tidak ada di ajaran Yesus dan Bani Israel itu tidak sunat. Natalan, itu nggak ada. Semua itu dimasukkan oleh pengajar-pengajar palsu masuk ke dalam pengajaran Bani Israel. Mereka menggabungkan pengajaran-pengajaran palsu masuk ke dalam kitabnya Yahudi, sehingga mereka mengatakan ini perjanjian lama, ini perjanjian baru. Mereka memasukkan pengajaran-pengajaran palsu. Apa buktinya? Yeremia 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Perjanjian baru nih. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa perjanjian baruku? Yaitu aku akan menaruh firmanku, hukum Torah itu ke dalam batin setiap mereka. Perjanjian baru tau? Tuhan mengatakan perjanjian baru kan? Taurat perjanjian baru kan? Perjanjian baru bagi Israel dan bagi Yehuda. Iya kan? Dalilnya ada kan? Ada, tertulis kan? Tertulis. Wa antum syuhada. Kau menyaksikan itu. Kau menyaksikan itu. Tertulis, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. Perjanjian baru. Sekarang muncul pengajar-pengajar palsu mengatakan Taurat yang adalah perjanjian baru itu menjadi perjanjian lama. Itu siapa, Dek? Kristen laknatullah alaih. Itu fakta, itu real. Nabi Muhammad tidak pernah memasukkan ajaran-ajaran palsu ke dalam Torah. Nabi Muhammad tidak pernah memasukkan ajaran-ajaran palsu ke dalam Injil. Nabi Muhammad dengan Al-Quran berdiri sendiri tanpa mencampur adukkan masuk ke dalam kitab Yahudi. Yang memasukkan ajaran Roma, yang memasukkan ajaran Yunani, yang memasukkan ajaran Vatikan dan seterusnya masuk ke dalam pengajaran para nabi hanya orang-orang Kristen. Dari mana Roma ini? Dari mana Galatia ini? Dari mana Efesus ini? Dari mana buku Lukas ini? Dari mana kitab perjanjian baru ini? Kok bisa masuk ke dalam firman Tuhan punya Yahudi? Siapa yang memasukkan itu? Kok bisa bergabung di kitabnya orang Yahudi?
Bukankah di dalam Ulangan 4 dikatakan aturan-aturan, hukum-hukum, ketentuan-ketentuan yang aku berikan kepada Musa kau harus pegang. Jangan kau menambahi, jangan kamu mengurangi. Habis itu datang pengajar palsu, ditambahi buku Roma, ditambahi buku Galatia, ditambahi, habis itu dikurangi. Apa dikurangi? Kolose 2, Efesus 2, semua, Galatia 2, Galatia 5, semua dihapuskan, dikurangi hukum Taurat itu, dihapuskan, dikurangi, habis itu ditambahi 13 buku, surat-surat kepompong, entah dari mana asal usulnya. Al-Quran, apakah memasukkan dirinya ke dalam kitabnya Yahudi? No, sorry lah, Jadi, kata Yesus, jangan kau melihat sesumber di saudaramu sendiri. Kau melihat kuman di seberang lautan, tetapi bom-bom masuk keluar, masuk di matamu, kau tidak nampak. Jadi yang memasukkan ajaran palsu ke dalam ajaran Yahudi, ya Kristen, siapa lagi sih? Itu ya, teman-teman, silakan. Masih bisa bicara? Masih kuat? Tidak gemetaran? Tidak pingsan? Tidak lunglai? Kitabnya Nabi Musa, kitabnya nabi-nabi Yahudi itu disebut kitab anak. Kok muncul kitab Roma? Nabi palsu dan guru palsu adalah Juma. 2 Petrus 2, 1-3. Sebagaimana Nabi palsu, demikian pula akan ada guru palsu yang menyesatkan, memasukkan pengajaran sesat dan membinasakan, yang menyangkal penguasa yang telah menebus. Siapa menyangkal? Ya Yesus. Siapa menyangkal penebusan? Juma dan kawan-kawannya. Dibilangnya, ku baca ya. Saya baca ulang-ulang. Saya baca. Yesaya 63. Bahwa saya baca. pada akhir zaman akan tampil pengejek. Ejekan orang-orang dia mengejek Tuhannya sendiri, kita yang dituduh. Nafsumu yang tinggi, merasa paling benar, padahal kau adalah saya enggak merasa paling benar, tapi kebenaran itu pasti benar. Nabi palsu. Kebenaran itu Nabi pasti palsu benar. itu akan diapain nantinya? Yang hak itu hak, yang batil pasti ke batil. lautan api, yaitu Wahyu 20. Baca Juma, semua itu pengajaran yang sudah, itu pengajaran yang menjadi materi penambahan. Kitab Wahyu itu tidak masuk dalam kategori firman Tuhan, tapi ditambahi. Tidak boleh diri lagi. Ayat Alkitab jelas. Alkitab jelas mengatakan guru palsu dan nabi palsu. Taulah guru palsunya itu. Ibu boleh terangkan kepada saya sejak kapan? Nggak usah didengarkan. Ibu, kerjanya tolong hanya terangkan. dengan hawa nafsunya. Tolong terangkan kepada saya. 2 Petrus 3 jelas Alkitab menubuatkan itu. Sejak kapan kitab Anda itu perjanjian baru disebut Alkitab atau disebut firman Tuhan oleh orang-orang Yahudi? Silakan. Sejak kapan kitab Anda perjanjian baru itu masuk ke sinagoge? Kamu menyangkal penebusan kan? Penebusan yang dimaksud di situ itu menurut hawa nafsunya. Itu baca 2 Petrus 3. Penebusan yang dimaksud di situ adalah Yesaya 63. Akulah yang menjadi penebusmu. 2 Petrus 3 ayat 2 Petrus 2 1-3. Nah, biar ku bacakan sekali lagi ya. Dengarkan Juma ya, korek kupingmu. Ya, silakan. Sebagaimana nabi palsu, demikian pula akan ada guru-guru palsu yang menyesatkan, memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan kau Juma, yang menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan demikian akan mendatangkan kebinasaan kebinasaan bagi dirimu Juma. Teruskanlah itu. Biar saya mau tanya, yang memasukkan pengajaran palsu itu siapa? Iya kan kau masukkan tadi, kau bilang semua Al-Quran tidak dimasukkan ke dalam kitabnya Yahudi. Diganti-ganti. Allah Akbar.
Yang memasukkan kitabnya Kristen ke dalam kitab Yahudi itu siapa? Tadi memasukkan ajaran-ajaran palsu, bukan? Apa tadi yang kau karang itu? Apa tadi pengejek-ejekanmu sama Mas Juma, Mas Juma, sebentar, kau bilang sebentar. netek-netek. Ya. Apa tadi? Sebentar, Itu saya pengejek. Nah, baca 2 Petrus Itu kitabmu 3. yang mengatakan itu. Bawa pada Mas Juma, Juma, sebentar. Biar saya ajarin ibu ini, biar saya kasih paham ibu ini, saya ajarin dia. Jadi bu, begini. Kristen kan? Fargas. Ya, saya Kristen. Saya Kristen. Jadi begini bu, ya. Saya Kristen. Saya ingatkan sama ibu, kita jangan berkecil hati kalau kitab itu dibilang bukan Alkitab. Karena pemahaman kita dengan mereka berbeda. Gitu. Coba saudara terangkan kepada saya dari mana Anda Sebentar, Mas Juma. Sebentar. Langsung aja. Saya mau ngapain ibu ini dulu supaya dia tenang. Jadi begini kalau Anda Bu, mau ya. mengajar di gereja jangan di sini lah. Sebentar. Jadi kata begini Alkitab Bu, itu ya. Anda curi dari mana, Bang? Kejadian itu kan cerita, ya kan? Tuhan menciptakan langit dan bumi. Itu bagi mereka, itu bukan kitab. Bukan Alkitab, itu bagi mereka. Kata Alkitab aja Anda rampok dari kami kok. Tidak ada kebenaran. Dari lisan kalian itu nggak ada kebenaran. Nah, Bilang. kebenaran udah kan cuma Tidak ada kebenaran dari mulut kalian itu nggak ada udah kan kebenaran. Jadi jangan dari mulut pelintir kalian lagi. itu tidak ada kebenaran. Jangan pelintir lagi ayat Nih Alkitab itu ya. tajarin. Saya ajarin. memasukkan pengajaran-pengajaranmu Kalian yang saya sesat, ajarin. kan? Jadi, Nah, Kalian saya ajarin. Ibu, yang dimaksud Alkitab itu Alkitab lagi turunkan orang ini. Dia mukanya kayak Alkitab sudah itu muka babi kuya. adalah- Turunkan cepat. Mampus. Ini bukan gereja, tempat nipu. Ini di depan umat Islam. makanya baca ya. Dari mana Kristen laknatullah mengambil istilah Alkitab itu? Dari mana? Dari mana? Kalian punya otak kan? Kalian manusia kan? Kalian masih bisa waras enggak? Kau menyebut surat-surat Cuma kalian ya, itu, surat kepompong renungkan. itu dengan sebutan Berguru Alkitab itu kamu. dari mana ilmunya? Jangan suka pelintir. Dari mana ilmunya? Wahai Kristen laknatullah, kau pakai istilah Alkitab itu dari mana kau curi? Hah? Dari mana kau ngambil kata Alkitab itu? Habis itu kalau kamu merasa pelintir, kami yang melintir. Kau yang memelintir surat kabar yang datang dari barat, kau pelintir dengan sebutan Alkitab, bukan saya. Baca ya Juma ya. Baca ya. Nah, udah Ini kalah bukan kamu gereja, baru Ibu. kamu. Jangan suka mengejek. Nah, Ini bukan 2 gereja, Petrus 3 Ibu. itu. Yang mengejek 2 itu nabi Petrus palsu. 2 Baca. itu Baca 2 Wahyu 20. Petrus 2 itu berbicara Nah, tentang Kristen, bukan berbicara tentang Islam. Itu berbicara tentang Kristen. Kenapa bisa Bible bercerita tentang Kristen? Karena mereka membuat makar. Kata Quran saya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makir. Nah, jangan suka pelintir, bahas kitabmu, jangan pelintir kitab. Ketika orang-orang ahli Jangan kitab kau membuat pelintir. makar terhadap Nabi Isa, Allah membalas makarnya. Hasil dari makarnya itulah itu. Kalian ingin menipu, tapi kalian menipu diri kalian sendiri. 2 Petrus 2 itu bukan berbicara mengenai Islam, itu berbicara mengenai Kristen. Nih, ku baca sama kalian ya. Baca di bawah di penghujungnya. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran dunia tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka orang Kristen ini lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenal tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka, bagi Kristen yang keluar dari Kristen,
cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Jadi Kristen yang keluar dari Kristen adalah Bertobat ya anjing. Juma ya, bertobat ya. Tobat Kristen ya. yang keluar dari Kristen Jangan lagi ikutin nabi adalah palsu anjing, ya. Sama guru adalah palsu anjing ya. yang kembali lagi ke Nah, muntahnya jangan jadi guru palsu dan ya. adalah babi yang mandi kembali ke kubangannya. Jadi Kristen yang tidak murtad dari Kristen apa namanya? Jangan guru palsu ya. Guru yang benar ya Juma ya. Tobat kamu. Jangan Jadi, pelintir lagi Alkitab. Penulis Petrus mengibaratkan Kristen itu sendiri sebagai anjing dan babi. Kristen yang murtad dari ajaran Kristen itu adalah anjing yang yang kembali ke muntahnya dan babi yang mandi kembali di kubangannya. Tapi tapi Kristen yang tidak murtad, tidak kembali kepada jalan-jalan yang tidak sesuai dengan aturan Kristen, itu adalah anjing dan babi yang baik. Tobat kau Juma. Mulutmu Itu dalil. sama dengan iblis kotor. Yang kotor itu yang makan babi, yang tidak bersunat. Berubah mulut itu. Ya, apa kata kamu ya? Yesus? Tubuhmu adalah Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel. Makanya Yesus mengatakan, jangan kau melemparkan kemudian barang kudus kepada anjing. Jangan Iya, kau melemparkan kamulah anjingnya itu. mutiara kepada Kamu babi. Tuh, yang disebut anjing dan babi itu tadi 2 Petrus 2. Itulah anjing dan babinya. Kok jadi saya pula yang kau bilang? guru palsu lah itu yang menyangkal Guru palsu penyembuhan. itu disebut di Petrus. Guru palsu itu anjing kembali ke muntahnya, babi kembali mandi di kubangannya. Itu siapa yang memasukkan ajaran-ajaran palsu ke dalam kitabnya Yahudi? Pengajarannya yang menyesatkan. Saya ulang, siapa yang memasukkan surat-surat palsu Juma, ke dalam kitabnya Rifai, Yahudi? Nora Aritonang, mereka Saya ulang inilah lagi. guru-guru palsu. Siapa yang memasukkan kitab-kitab palsu ke dalam kitabnya Yahudi? Ayo, jujur. Kitab itu dinubuatkan buat Siapa yang memasukkan kitab-kitab palsu ke dalam kitabnya Yahudi? Ayo. Al-Quran tidak pernah dimasukkan ke dalam kitabnya Obat Yahudi. kau ya, tadi kamu baru mengajar kamu guru-guru palsu. Jawab, siapa yang memasukkan buku-buku palsu ke dalam kitabnya Yahudi? Ayo, Mas Solang. Pengajaran-pengajaran sesatmu tadi. Siapa yang memasukkan surat-surat Paulus ke dalam kitabnya Yahudi? Ayo. Kaulah guru palsunya itu. Mas Solang generasi. 2 Petrus Siapa 3:3. yang memasukkan surat Lukas ke dalam kitabnya Yahudi? Teruskan ya Juma ya, Ayo. bertobat kau. Tobat ya. Mas Solang generasi. Jangan jadi guru palsu Siapa ya. yang memasukkan Jangan dilemparkan pengajaran kau ke Markus ke dalam kitabnya api. Yahudi? Waduh, 20. Mas Solang generasi. Jadi sudah fakta. Ketika Anda membawa data dari kitab saudara sendiri, maka kitab saudara siap pasang badan dan memuntahkan seluruh isinya. Satu-satunya kelompok di atas muka bumi ini yang memasukkan pengajaran-pengajaran di luar Yahudi masuk ke dalam kitabnya Yahudi hanya agama Kristen. Hindu tidak, Buddha tidak, apalagi Islam. Mas Solang generasi. Coba ambil kitabnya Yahudi, ambil, periksa. Terjemahannya aja. Kita periksa kitabnya Yahudi, kitab Tanak, Kejadian dan seterusnya. Di situ ada Yeremia, di situ ada Samuel, di situ ada Yosua, di situ ada Daniel, di situ ada Pengkhotbah. Kita periksa tuh kitab tuh. Itu kitabnya Yahudi kan? Lo. Ini bagian belakangnya ini kitabnya siapa nih? Kok ada nempel? Siapa yang memasukkan ini? Hei! Siapa yang memasukkan ini? Ini kok ada Lukas, ada Markus, Matius, Roma, Galatia, Filipi. Ini siapa yang memasukkan ini? Woi, tanggung jawab dulu. Woi, tanggung jawab. Siapa yang memasukkan ini? Kitab-kitab yang baru ini masuk ke dalam kitabnya Yahudi, mencampur adukan dengan ajaran Tuhan ini. Siapa nih? Hei, siapa? Hah? Ada? Itulah jawabannya. Kalianlah kemudian yang disindir oleh kitab Anda sendiri. Maaf teman-teman, itu fakta, itu real. Saya tidak pernah menemukan perjanjian barunya Yahudi, yaitu kitab Tanak, itu
ditempelkan ke dalamnya terjemahan Al-Quran. Itu nggak pernah saya lihat. Dan saya juga tidak pernah menemukan terjemahan kitab Tanakh dalam bahasa manapun itu ditempelkan ke dalamnya kitab Veda. Tidak pernah. Yang saya lihat, yang menempel masuk ke dalam kitabnya Yahudi itu adalah kitabnya Kristen. Berarti yang memasukkan kemudian pengajaran-pengajaran palsu ke dalam kitabnya Yahudi itu siapa? Ayo, karena kitabnya Yahudi itu tidak ada kitab Roma, tidak ada Markus, tidak ada Galatia, tidak ada Filipi, tidak ada Lukas, tidak ada Yohanes, tidak ada Matius. Ayo, siapa yang memasukkan kitab-kitab itu ke dalam kitabnya Yahudi? Ya Kristen. Sebagaimana Nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim. Demikian pula di antara kamu pengikut Yesus akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Mari kita periksa kitab siapa yang menempel masuk ke dalam kitabnya Yahudi yang katanya sesat dan membinasakan. Oh, kitab Al-Quran. Sorry. Wow. Kita lihat ternyata saudara-saudara bukan hanya pengajaran-pengajaran palsu yang dia masukkan ke dalam kitabnya orang Yahudi, melainkan sahabat Andre barakallah, dia juga memasukkan istilah-istilah yang sangat prinsip di dalam Al-Quran masuk ke dalamnya. Dasar penyesat. Diambil juga kitabnya Islam, diambil juga kitabnya Yahudi, dicampur menjadi satu di dalam. Tadi di awal saya mengatakan, ada nggak Elohim berfirman kepada Lukas? Nggak ada katanya. Ada nggak berfirman kepada Paulus? Nggak ada katanya. Lah, berarti pengajaran-pengajarannya ini dari mana? Bukan dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan tapi dianggap dari Tuhan, itu apa namanya? Asli atau palsu? Palsu. Lalu dimasukkan ke dalam kitabnya Yahudi. Berarti yang menggenapi 2 Petrus 2 ini adalah pendiri-pendiri agama Anda. Begitu, saya kira cukup. Kasihan kalau saya lanjut nanti banyak yang bubar dan meninggalkan gereja. Mending kita larikan kepada yang lain. Silakan Dinda Dito, lanjut. Ya, Gurunda. Aduh, pada kejang-kejang semuanya di bawah. Aduh, udah nggak bisa ditolong kalian. Hancur. Ya, Teja, selamat sore Teja. Selamat sore. Selamat sore semua. Ya, datang mau menyanggah atau mau mengiyakan. Silakan. Saya mau bertanya tadi katanya Alkitab itu mengambil Al-Quran lalu dimasukin ya ke Al-Quran Alkitab ya. Katanya begitu ya. Bukan. Oh, bukan ya. Mengambil kitabnya orang Yahudi. Ini siapa pelakunya? Enggak Alkitab yang itu. Coba tunjukkan di selain Indonesia ada nama Alkitab untuk kitab Anda. Tunjukkan. Maksudnya gimana itu? Maksudnya gimana? Sorry. Jelaskan dengan itu. Halo, suaranya kok putus-putus ya? Ya, nama Alkitab itu dari mana sebenarnya, Bang? Anda tahu literasinya nggak? Alkitab itu kan bahasa Indonesia. Sejak kapan? Sejak kapan, Bang? Karena kan di Indonesia Alkitab namanya Alkitab. Indonesia itu buku, Bang. Kitab itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya baru buku. Mana sih Abang ini? Oh, Alkitab bahasa Indonesianya buku ya? Buku. Kitab itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia buku. Oh, jadi kalau pakai al artinya satu buku. Itu kira-kira. Hah? Satu buku?
Al itu kan banyak. Kok jadi satu? Ya, makanya jangan pakai itu, maksudnya kok pakai Bible, kumpulan buku-buku. Abang jelasin kok jadi ngawur. Al itu kok satu. Kok saya yang ngawur ya kan Dito ya? Loh, katanya all, paham all nggak? Kalau all itu al kucluk bukan 2 L-nya. Kalau all itu semua. Ya, banyak Alkitab. Nah, mending kok ke laut aja dah. Banyak kitab-kitab. Astagfirullahaladzim. L-nya cuman atu kucluk. Oke. Kalau kamu belum makan dulu sana. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Zalikal kitab la raiba fih. Dia ngaku dirinya salah langsung kabur. Iya, tapi kemarin dia itu sempat memang mau berdiskusi gitu loh. Tapi begitu, makanya efek dari pencerahan Gurunda tadi itu membuat orang makin nggak bener gitu loh. Orang Kristennya ini malah bingung semua. Jadi mau membantah atau mau mengikuti, udah itu aja sih. Jadi kalau mau membantah silakan naik, tapi kalau mau mengikuti ya udah tinggalkan yang nggak bener, cari yang baru, nggak harus ke Islam. Silakan cari yang lain, masih ada kok Hindu, Buddha, Konghucu, tinggal ke sana lah. Silakan. Kalau mau mengikuti, kalau mau membantah ya silakan naik. Dia nggak bisa bedain L-nya 1 sama L-nya 2. All sama al. Dasar serigala berkumis tipis. Emang ada serigala berkumis tebal? Ada ya? Serigala kumisnya tebal, lucu Bang Andi. Lucu ya, makanya tipis. Ya, Leonard, selamat sore Leonard. Oh, sudah ada ini Bunda Rahma ini. Gas Bunda Rahma. Assalamualaikum Bunda. Belum monitor Bunda Rahma. Laskar dari tadi menyimak, kira-kira Anda mengikuti atau membantah ini? Menyetujui atau membantah Laskar? Laskar, sebelum ke Leonardin. Laskar. Oi. Halo, Bang Arif, selamat sore Bang. Halo Bang. Dari tadi silakan mau membantah atau mengaminkan itu. Kalau mengaminkan ya saya rasa Anda perlu melakukan tindakan kan. Silakan. Bang, mohon maaf Bang, tadi saya sambil kerja Bang, masih kerja Bang. Mungkin bisa dilanjutkan yang lain Bang. Izin belajar ya. biarin. Mohon maaf. Mohon maaf Bang. Oke. Leonard, selamat sore Leonard. Leonard, buka mic-nya. Selamat sore Bang. Ya, selamat sore. Silakan, mau membantah atau mau mengikuti, mengimani, silakan. Semua yang disampaikan semua itu benar, sesuai sudut pandangnya. Benar, tapi menurut sudut pandangnya. Berarti Karena itu sesuai ajaran nabi-nabi palsu yang dinubuatkan di Alkitab, bahwa di akhir zaman akan ada guru-guru palsu dan akan ada muncul nabi palsu. Dan nabi palsu itu yang bukan di akhir zaman itu, di saat Kristen itu berasal dari Arab. Di saat itu ada guru dan nabi palsu, di saat itu, bukan akhir zaman di situ. Di saat sekarang itu sudah zaman akhir itu. Sekarang itu banyak guru palsu dan nabi palsu sudah muncul di abad ke-7. Siapa itu? Coba kau berani sebut. Siapa? Ya yang kalian imani itu. Oke. Siapa namanya? Biar Bang Hendi, biar saya terapi Bang Hendi. Saya punya tangan kanan dan tangan kiri lagi pegang strom. Lanjut tuh. 1 Yohanes 5. Nabi palsu Muhammad. Jangan dulu Bang. Jangan emosi, santai. 1 Yohanes 5 nomor 19.
penguasa dunia adalah iblis. Anda percaya dalil itu? Semua nabi Anda di luar percaya? Israel palsu. Jangan emosi dulu, jangan emosi dulu. Jangan emosi dulu. Tidak, betul ini. Sudah dinubuatkan di Alkitab Jangan kami. emosi, jangan emosi. Sudah Jangan emosi. dinubuatkan di Alkitab 1 kami. Mana Yohanes kuasanya 5 itu nomor nabimu? 19. Sabar Mana dulu. mujizatnya? Sabar, sabar. Seluruh Mujizat dunia tanpa berada di kuasa bawah itu nabi kuasa palsu. iblis. Jangan gila permanen, jangan emosi. Jangan emosi. Jangan emosi. 1 Yohanes 5:19, penguasa dunia itu iblis. Iblis sebuah hero kan? Betul. Membisikkan, membuat Al-Quran. Tunggu dulu. Penguasa dunia itu iblis. Pengajarannya itu dari goa itu. Kalau dari goa itu keluar jadi nabi ya hati-hati itu. Perlu Oke. dipertanyakan, tidak ada buktinya, tidak ada saksinya. Oke. Baik. Iya. Oke, Tidak kami ada sudah dengar. saksinya. Saya juga Kami bisa bilang saya nabi, Kami sudah dengar pernyataan saudara. keluar dari goa saya bawa ayat. Kami sudah dengar, Langsung kami saya sudah jadi dengar. nabi. Sekarang Di giliran luar Anda Israel mendengarkan tidak ada saya. nabi. Yang dari luar Israel itu semua nabi palsu. Di mute aja. Boleh dengarkan saya? Kita tidak sedang membahas nabi. Kita sedang membahas penyesat iblis. 1 Yohanes 5:19, penguasa dunia itu iblis. Nah, di dalam kitab saudara Yohanes 12 nomor 31, Yesus berkata, sekarang juga dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Sekarang Di luar itu Israel palsu. sekarang menurut Yesus di situ itu abad ke-7 atau abad pertama? Silakan. Jangan emosi bang, pakai ilmu kita. Tidak usah dipelintir, itu sudah jelas. Ciri-ciri, semuanya ciri nabi palsu merujuk ke Muhammad. Oke. Akan berasal dari Arab, mati di raja. Oke. Itu menurut saudara. Sekarang saya bertanya, sekarang itu Semuanya menurut Yesus. Sekarang itu sudah terbukti nubuatan Alkitab. Sudah sekarang penguasa Buktikan dunia di yaitu Alkitab. iblis akan dilemparkan keluar Jangan dari kubur. Pertanyaan saya, sekarang itu abad ke-7 atau abad pertama? Yang mati di raja. Mancing emosi dia banyak, mancing emosi dia. Iya. Saya tahu dia gila, makanya saya tidak emosi. Sekarang saya tanya, ketika Yesus berkata sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar, itu sekarang maksudnya sekarang abad pertama atau abad ke-7? Abad pertama. Nah sekarang kalau dikatakan mana penguasa dunia yang adalah iblis itu dilemparkan pada zaman abad pertama? Baca Matius 28. Kepadaku telah diberi kuasa. Kuasa apa? Kuasa dunia. Siapa itu? Siapa jadi penguasa dunia? Siapa? Iblis. Iblis. Berarti siapa yang menyembah iblis hari ini teman-teman? Leonardo. Hahaha. Masolang generasi. Lanjut. Anak yang tadi ini nggak niat diskusi dia. Ya, Hirasi Tumor, selamat sore. Ya, selamat sore saudara-saudaraku. Kristen apa Muslim bang? Kristen Om. Ya, silakan. Mungkin sharing aja ya. Dengan Bang Juma ini kan, Bang Juma ini Muslim ya, kita Kristen. Pemahaman nama Alkitab aja bagi orang Kristen dengan Bang Juma ini udah sangat beda. Jadi kalau Alkitab itu kan bahasa Indonesia ya. Ada ini pemahaman Anda ini salah Holy cetak. Bible. Ya, Holy Bible.
Coba Holy Bible itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Kitab suci. Nah, kitab suci. Jadi gini Bang, sebentar Bang. Tunggu. Oke, Bang. Holy Bible apa artinya? Atau gini aja Bang, nggak usah berdebat mengenai apa namanya, apapun. Tepuk tangan dulu buat Bang Suma. Tepuk tangan dulu. Bahwa Kristen ini memang sudah menjalankan amanat Paulus untuk selalu mengelabui berpura-pura. Bang Juma dalam pemahaman isinya dulu Bang. Kita kan agama Anda itu kata Paulus memang harus disebarkan dengan cara mengelabui. Enggak, gini Bang, bagi kita ya itu fakta. Kamu harus menjadikan aku sebagai teladan. Paulus itu ahli di dalam mengelabui. Oh, ahli dia. Dia menjadi semua di dalam semua. Kepada orang lemah dia jadi lemah. Kepada orang kuat dia kuat. Kepada orang Yahudi dia Yahudi. Kepada orang Roma dia Roma. Wah, Paulus itu banget. Gini Bang, kita banget kan itu Paulus. Terlepas dari siapapun yang ada di dalam kitab itu, kita adalah mau berhubungan dengan Tuhan yang benar, kan gitu. Ya, harus suci, harus sunat kalau mau berhubungan dengan Tuhan yang benar. Tujuan dari segi manapun, entah kitab manapun, intinya adalah kita mau berhubungan dengan Tuhan. Nah, sekarang begini, Tuhan yang Anda maksud siapa? Apakah Tuhannya Yahudi mengizinkan? Tunggu sabar. Apakah Tuhannya Yahudi mengizinkan orang yang tidak bersunat masuk ke rumah ibadahnya dia? Jawab. Oke Bang, jangan kontennya dulu Bang, karena konten itu sangat luas. Berhubungan dengan Tuhan itu harus dalam keadaan fitrah suci kan? Apakah orang-orang yang tidak bersunat boleh masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi untuk berhubungan dengan Tuhannya Yahudi? Boleh nggak? Itu kontennya Bang. Kalau berbicara konten kan satu buku itu 100 tahun juga nggak bakalan bisa dicerna ya. Maksud saya gini Bang, sebentar. Tujuan agama itu adalah bagaimana kita itu mengerti karakter Tuhan yang kita akan sembah. Ya. Salah satu buktinya adalah bahwa Tuhan itu adalah Allah yang penuh kasih. Perbuatannya adalah yang baik saja. Hanya itu saja. Kata Jadi, siapa? Kalau masalah pemahaman tentang bagi kita, kitab Tuhan itu adalah perbuatannya hanya berisi. baik saja menurut pandangan manusia. Gini, Coba Bang lihat Juma. Bahtera Nuh. Anda lihat Sodom Gomora, hancur lebur dibuatnya. Makanya jangan kontennya dulu Bang. Gini Bang, bagi orang Kristen Anda ini ngomong apa? Kitab itu adalah berisi sejarah, hukum. Ya itu Kristen itu pola agama Anda. Nggak usah Bang, nggak usah gitu. Nah itulah, Bapak kan sekarang Bang Juma kita kan langsung bukan pokoknya Kristen, aja. Bang Juma kan Muslim. Jadi kita saling menghormati aja. Pokok-pokoknya aja dulu. Jangan Bang Juma menjas. Oh, kalau Alkitab ini begini-begini, sementara Bang Juma kan tidak beda pemahaman dengan cara kita yang memiliki keyakinan yang berbeda. Jadi nggak nyambung Bang. Oke. Gitu, jangan pernah menyalahkan orang yang mau dengan cara tertentu. Kita sebenarnya manusia itu adalah satu Tuhan. Dimanapun, dari logika manapun, tidak ada manusia diciptakan oleh Tuhan yang berbeda. Itu saja intinya. Ya, itu betul Bang. itu. Tapi ada di antara kita yang menyembah bukan Tuhan, kan gitu. Kalau masalah itu salah sendiri. Inilah Bang. yang Jadi, kita bahas. itu Inilah adalah yang kita caranya bahas. masing-masing. Mau curhat di sini rupanya. Di warung kopi kalau mau curhat. Bukan mau curhat. Terus Tetapi Bang, apa? ini Semua yang ingin saya bahas Anda larang semua. Jadi mau apa? Kok mau curhat? Mau dibayarkan utangnya? Enggak, karena sepertinya Abang Juma ini seakan-akan kita ini menjelek-jelekkan semua orang gitu. Tujuan kita apa pun. Siapa yang bilang menjelek-jelekkan semua orang? Ya kan Abang bilang kan bahwa kitab yang kita anut itu adalah apa namanya penipuan palsu, entah aliran sesat. Itu tadi, dengarkan saudaraku. Tadi saya ditipu, saya dikatakan sebagai penyesat dengan membawa orang itu 2 Petrus 2. Saya menguraikan isinya bahwa yang dibahas 2 Petrus 2 itu adalah agama Anda. Kok jadi saya? Nah, itu pembicaraan yang lain. Nah, saya mau bicara dengan Bang Juma yang tentang apa yang kita bicarakan aja mengenai. Iya, makanya jangan bawa-bawa yang tadi kalau nggak mau kena smash. Gini baru, Bang ya. Materi yang baru.
Jadi bahwa kenapa disebut menurut Kristen itu adalah bahwa Alkitab itu bukan berarti semua firman Tuhan isinya itu semua adalah apa yang dikatakan Tuhan, bukan. Bagi orang Kristen Alkitab itu adalah berhubungan dengan makanya apa jangan yang sebut terjadi, Alkitab. apa namanya, Karena yang pengalaman disebut Alkitab orang itu tentang Tuhan itu. Karena yang disebut Alkitab itu firman Allah. Nah itu kan bagi orang Muslim, Bang Juma, Makanya bagi orang jangan pakai Kristen istilah beda. Alkitab karena itu punya Islam. Alkitab itu kan bahasa Indonesia. Kalau Kata di negara siapa? lain kan bukan Alkitab namanya. Kata siapa Alkitab itu bahasa Indonesia? Kata siapa? Kitab itu bahasa Indonesia, Bang Juma. Kitab itu Nenekmu arti kiper. Kalau al itu al apa artinya al? Dalam bahasa Indonesia apa artinya? Al. Iya. Kitab itu kan artinya adalah segala sesuatu Iya, kitab tulisan iya yang sekarang berhubungan al. dengan Tuhan. Al artinya Bukan apa? berarti Dalam bahasa kalau- Indonesia kalau al itu isinya artinya adalah apa? semua Al itu perkataan bahasa- Tuhan, bukan begitu, Bang Juma. Itulah apa namanya pemahaman dari orang Kristen. Jadi bukan semua segala dari A sampai Z yang ada di kitab itu bahwa itu adalah semua perkataan Tuhan, bukan begitu pemahaman kita. Makanya saya keberatan kalau surat kepompong itu disebut Alkitab. Paham? Lah, kata-kata itu kan milik semua manusia, bukan hanya milik Bapak, milik Nenekmu Bang Juma. kiper. Tak boleh. Boleh kau menyebut nama Alkitab, boleh. Lidahmu Ya. boleh menyebut kata itu, tapi kau dudukkan Ya. pada perkara yang sesungguhnya. Ya itu kan urusan masing-masing, tanggung jawab masing-masing. Ini bahayanya kalau Anda ketika keciduk banyak alasan, tapi ketika saya berbicara tentang kebenaran Anda nggak terima, Anda sakit hati. Tapi Bukan Anda nggak mengatakan terima, ya tergantung orang kita gunakan apa. Bukan nggak terima, Bang. Kebenaran itu kan namanya juga keyakinan. Keyakinan itu adalah pribadi, ya. Bahkan Keyakinan anak Anda dan itu istri bermasalah. pun bisa berbeda. Keyakinan Anda itu keyakinannya. seibarat tumor yang menggerogoti tubuh yang sehat. Paham? Keyakinan Anda itu keliru, tidak mengantarkan kepada kesehatan akal logika manusia, tapi mengantarkan kepada kebodohan dan penyesatan. Coba, dari mana dasarnya ketika Anda mengatakan buku yang Anda anggap suci itu tidak semuanya firman Tuhan, lantas Anda sandingkan dengan sebutan Alkitab? Bagaimana mungkin Anda mengatakan itu adalah kucing, sementara yang Anda lihat itu adalah ayam? Bagaimana mungkin Anda mengatakan itu Alkitab, sementara yang Anda sebut itu adalah surat-surat kepompong? Sakit ente kan? Harusnya Anda mengatakan buku suci atau buku Lukas, buku Markus. Kenapa jadi Alkitab? Dan jangan pernah Anda melakukan pembelaan terhadap sesuatu yang salah tanpa dasar ilmu. Jangan. Katakan aja, oh saya baru tahu loh Bang, kalau ternyata Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Maaf Bang ya, berarti ada yang harus diluruskan dari agama saya. Jangan Anda ngotot tanpa ilmu. Jangan. Kata Alkitab itu nama lain dari Al-Quranul Karim. Kenapa orang-orang pendiri Kristen di negara ini menggunakan kata itu? Untuk mengelabui supaya Bible itu oleh umat Islam yang awam bisa dipahamkan bahwa itu adalah firman Allah. Dipakai untuk menyesatkan orang. Dipakai untuk menipu orang Islam yang awam. Maka kata Alkitab diambil untuk dipakai mengajarkan Biblos. Sama seperti kemudian ketika Anda memiliki sebotol cairan, isinya adalah air bekas cuci piring. Lalu kemudian Anda tutup, Anda bersihkan, lalu Anda tulis di luarnya Coca-Cola. Antara nama di label botol tersebut dengan isinya itu tidak sesuai. Lalu Anda ajarkan kepada orang lain dengan menyebut Coca-Cola ini adalah Coca-Cola. Sebagaimana isi Coca-Cola ini adalah, dan ini Coca-Cola yang adalah
ketika Anda menjelaskan bahwa itu adalah Coca-Cola, maka Anda adalah penipu, Anda adalah penyesat. Ketika Anda mengatakan sebagaimana di dalam Alkitab Yohanes 7, Anda sedang menipu. Itu bukan Alkitab. Itu buku biasa yang menjadi catatan orang-orang yang kebetulan saja lolos pada saat Muktamar Konsili. Kebetulan aja lolos sehingga dia tidak masuk ke dalam daftar buku-buku apa nama itu? Kok saya jadi lupa? Kitab-kitab apokrifa yang disembunyikan tuh. Itu saudara. Jadi ketika Anda mengatakan air bekas cuci piring ini adalah Coca-Cola, Anda adalah penyesat, Anda adalah pembohong, Anda adalah planos. Dan itu yang dianut secara adat istiadat pengajaran Paulus. Coba Anda lihat di Filipi 1:18. Berkaitan dengan Yesus, mau diberitakan dengan cara mengelabui, dengan cara berpura-pura, dengan cara bohong, tipu muslihat, dengan cara-cara palsu atau dengan cara jujur, aku Paulus tetap bersuka cita. Propasis, berpura-pura, mengelabui. Tuh, itu pola yang dipakai Paulus di dalam mengajarkan agamanya, ajarannya kepada orang-orang. Kepada orang Yunani ngaku Yunani, kepada orang Romawi ngaku Romawi, kepada orang Yahudi ngaku Yahudi. Apa maksudnya seperti itu? Nah, itulah namanya penyesatan. Serigala berbulu domba. Jadi begitu saudara. Ini bukan masalah saya salah di dalam menjabarkan agama saudara. Tidak. Saya mengurai isi kandungannya di dalam. Anda jemaat, Anda nggak tahu. Anda hanya mendengarkan khotbah di gereja saja. Anda tidak mendalami Bible Anda. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Jadi ketika ada orang Kristen mengatakan kitabnya adalah Alkitab, itu sama halnya dia menunjukkan buah durian tapi isinya adalah nangka. Dia menunjukkan kemudian sebuah karung di mana karung itu tertulis pepaya. Begitu dibuka isinya adalah kelapa. Itulah kitab kalian. Sekali lagi, Alkitab adalah zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sebuah ketetapan-ketetapan yang dikitabkan, yang muatannya adalah firman Tuhan, kalam Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah Alkitab. Sedangkan kitab saudara itu adalah catatan Lukas, catatan Markus, catatan Paulus. Kok bisa disebut firman Allah? Kan tidak mungkin. Maka haram hukumnya ketika Anda mengatakan bahwasanya Lukas itu tulisannya adalah Alkitab. Itu haram hukumnya, tidak boleh. Kenapa? Siapa yang mengharamkan? Ya saya. Kenapa bisa mengatakan haram? Karena Al-Quran saya mengatakan fawailul zina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Itu hanya sebuah buku yang ditulis oleh manusia-manusia yang kemudian dia berkata ini dari Allah, padahal bukan. Hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Apa keuntungannya? Hanya supaya dapat bergelar rasul. Begitu saudaraku. Jadi sekali lagi, kami orang Islam itu dengan mendengarkan saudara Kristen mengatakan di dalam Alkitab kami itu kami mau muntah, cuman tidak ada tempat muntah yang bagus. Di Alkitab kami sakitnya hatiku mendengarnya. Di dalam Bible, di dalam Biblika, tidak boleh kau sebut nama Alkitab itu, nggak boleh. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran, tidak boleh. Silakan teman-teman, sini persiapan maghrib. Setelah tahu Netor, setelah tahu. Kardito. Saya persiapan maghrib, Ustaz. Bunda Rahma. Ya Ustadz. Gantian dulu. Jadi begitu Bang ya penjelasan dari guru kami.
bagaimana itu Kristen, Paulus, dan kitab yang Anda pegang, Bible, yang tidak ditahu siapa penulisnya, apa buku itu ada nyambungnya ke Yesus. Silakan Bang, tanggapi dulu. Bang Oten? Bang Oten? Hiras itu. Siapa? Hiras, silakan. Bang Hiras. Jangan dia ketiduran deh. Hiras. Tidurkah? Oh sorry, ke mute, maaf. Oh oke. Silakan Bang, tanggapi dulu narasi guru kami tadi. Iya, jadi gini Bang, maaf tadi saya dari tadi bicara kirain audionya kebuka, ternyata ke unmute, ketutup. Gini Bang, pemahaman tujuan saya juga punya keyakinan bahwa jalan Al-Quran itu adalah tentang kebaikan-kebaikan untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Nah, ajaran kita sebagai Kristen juga salah satu inti dari pinggir ke pinggir Alkitab itu adalah bagaimana kita, ajaran utamanya adalah tentang mengetahui karakter Tuhan, ya. Makanya di dalam ajaran Kristen ada yang namanya 10 hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini hak milik orang lain, jangan mencuri, ya, hormatilah orang tuamu, dan bahkan ya hukum utama adalah jangan menjadikan tapi Tuhan kau bunuh Tuhanmu, yang lain, bahwa Tuhan itu adalah kau Esa. bunuh. Ya. Tapi sayang kita berbeda Bang. Kalau kami Islam, kita taati apa isi Al-Quran kami. Tapi kalian itu beda. Tadi sudah Anda mengangkat 10 hukum Torah. Ya. Perintah Yesus ketika seorang murid berkata, guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk mendapat hidup kekal? Dijawab oleh Yesus, kenapa kau sebut aku baik? Hanya satu yang baik, itu Bapa di surga. Kalau kau ingin mendapat hidup kekal, jangan membunuh. Itu yang pertama disampaikan oleh Yesus. Tetapi sayangnya Bang, keimanan Anda, landasan iman Anda dibangun dengan pembunuhan berdarah-darah anak orang. Itu kan pembunuhan oknum manusia. Itu kan oknum Kakak. Jadi bukan berarti kan dilarang membunuh. Jadi Iya, yang itu membunuh Yesus ini oknum. Berarti sesuatu yang salah. Nggak benar perbuatan membunuh ini. Kata Yesus kan jangan membunuh. Berarti nggak benar. Iya, itu kan maksudnya gini aja. Kalau nggak benar, kenapa kalian imani pembunuhan ini adalah sebuah karya keselamatan bagi kalian? Sesuatu yang buruk nggak mungkin akan menghasilkan kebaikan. Bukan, itu pemahaman kita yang berbeda, cara memahaminya yang berbeda, bukan. Kata Yesus kan jangan membunuh. 10 perintah Tuhan tuh, Ya, jangan benar. membunuh. Iya, Terus jangan berzina, cobalah. bahkan jangan bahkan berdusta jangan sekali pun jangan nggak boleh. menginginkan punya orang macam-macam Iya, kan benar. 10 itu. Tapi yang pertama kali yang diucapkan itu di antara 10 itu jangan membunuh loh. Iya, Artinya Yesus sendiri tidak menginginkan pembunuhan. Tapi kalian mengimani pembunuhan ini adalah konsep dasar ketuhananmu sehingga kau memperoleh keselamatan. Salah Kakak, kita tidak pernah, justru kita itu mau mengikut Tuhan itu supaya kita jangan terus pembunuhan supaya kita ini mengikutin karakter Tuhan. Jadi pembunuhan ini menurutmu salah? Oh ya, Karena salah, dilarang. pastilah. Lah terus kenapa kau imani sebagai suatu karya keselamatan? Pembunuhan Yesus. Kan kau imani itu sebagai suatu karya keselamatan penebusan. Maksudnya itu pembunuhan Yesus itu, yang membunuh itu kan orang berdosa Kak, bukan orang yang benar yang membunuhnya. Justru ini orang kan, yang ini hasil dari sesuatu yang salah, ya. Tidak mungkin hasilnya bagus. Kau sudah mengatakan yang membunuh itu berdosa. Pembunuhan ini kan berdosa. Apa yang diperoleh dari membunuh Yesus itu dosa. Justru yang membunuh itu hasilnya adalah tentu sesuatu yang tidak bagus. Misalnya nih Bang ya, dia maling, Ya. dia maling, dia memperoleh hasil maling, ya kan? Misalnya apalah, TV lah, yang maling TV lah, atau maling ayam. Perbuatan si maling ini kan berdosa.
maling, ngambil hak milik orang, dia punya, Benar. bukan punyanya dia ambil kan. Iya. Ayam ini kalian nikmati, kalian makan hasil curian ini. Kalian siapa, Bu? Janganlah, itu kan makanya kan yang membunuh Yesus itu adalah orang yang menolak Yesus. Justru Ya, Yesus ini mengatakan analoginya. jangan dibunuh, tapi dia sendiri Analoginya ini, Bang, hasil manusia. hasil curian ini kau makan, kau nikmati hasil curian. Nah, apakah Itu kan- sesuatu yang halal ini yang kau nikmati sementara ini hasil curian? Seperti Maksudnya tadi pula. Maksudnya siapa Seperti yang tadi menikmati pula kan, siapa? kau sudah imani bahwa yang membunuh Yesus itu dosa. Ya, Dosa, benar. tapi pembunuhan ini kau nikmati sebagai karya keselamatan. Kau mendapatkan Tuhan dari hasil pembunuhan ini. Coba baca Roma 14:9. Untuk itulah Yesus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Jadi pembunuhan ini, Bang, kalau tidak ada pembunuhan berdarah ini, tidak ada Tuhanmu. Kalau tidak ada kematian, tidak ada kebangkitan. Kebangkitan itu adalah sebuah karya keselamatan. Karena dia bangkit. Coba kalian berpikir secara analogi sehat ya, pikiran sehat gitu loh. Sayang, ini perkataan Yesus loh. Jangan membunuh, hukum terutama 10 hukum Torah. Kalau kau ingin mendapat hidup keselamatan, ya 10 hukum Torah itu jangan membunuh pertama kan. Kemudian apa kata si murid ini? Semua sudah kulakukan. Berarti kau harus jual semua hartamu. Jadi persyaratannya itu jangan membunuh, Bang. Jadi harusnya imanmu itu selaras dengan pengajaran Yesus. Sayangnya tidak selaras. Pengajaran Yesus, dia mengajarkan dirinya adalah utusan. Kalau kami orang Islam, apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran dan disabdakan oleh Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, Allahumma salli wa sallim alaihi. Itu yang kami ikuti, itu yang kami taati. Jadi gini, Begitu, Bang. gini Bu atau Kakak. Jadi kita nggak sama ya, Bang ya. Jangan menyamakan itu deh. adalah pribadi, ya. Bukan kami itu bukan berarti semua orang menjadi sama dengan ibu, bukan. Kalau enggak ada semua orang baik juga dong, enggak ada orang jahat. Kan kau bilang boleh. kita ini sama, semua Keyakinan kitab itu adalah masing-masing semua pribadi, gitu. Kau aku bilang semua kitab suci mengajarkan kebaikan. Ya, Aku bilang benar, begitu. Bu. Beda. Yang kau imani itu tidak sesuai dengan kitab Bibelmu, nggak sesuai. Pengajaran Yesus di Bibelmu tidak sama sekali kau ikuti. Bahkan Coba, apa di ajaran kita- Yesus? Bahkan di ajaran kita tidak boleh menghakimi, tidak boleh menjudge orang. Nah, itu dosa. Nah, gini itu Bang, menghakimi kalau kau saya, mau naik di menjudge sini, saya. kalau kau naik di sini cuma mau curhat, ya cuma modal iman, bukan by data. Kau tidur. Enggak. Kami tidak akan pusing walau kau menuhankan bantal gulingmu, Bang. Tapi selama kau naik di sini, berarti kau siap diskusikan by data. Ya siap. Yang kau Saya imani berdata. itu tunjukkan sesuai data di Bibelmu. Kau Ya. mengimani Yesus Tuhan, tunjukkan. Karena ingat, kalian itu dengan amanat agung kalian itu agama syiar. Jadikan semua bangsa muridku. Jadi kami ini Islam harus membentengi akidah saudara-saudara kami. Dengan adanya diskusi ini bisa kita lihat. Semua arti dari itu aja kita salah pemahaman, Bu. Semua bangsa muridku itu sebenarnya bukan itu, bukan harafiah cara memahaminya. Artinya itu adalah sampaikanlah kebenaran, kebaikan kepada semua bangsa, itu artinya bukan itu maksudnya, Bu. Jadi Tapi ajaklah sayang, orang untuk berbuat baik. sayang Sebenarnya misionaris kalian nggak begitu pikirannya, nggak sama dengan kalian. ya karena Pikiran misionaris kalian itu ya harus menjadikan Nah, semua itulah Kristen. perbedaan kita. Karena kita kan di jalur Kristen, ibu di jalur Muslim, makanya di Amanat jalur agung di Muslim. Bibelmu, dengar Ya. amanat agung di Bibelmu itu ya jadikan semua Makanya baptislah. ibu kan Muslim, jangan ibu Muslim. Saya jangan tidak berbicara Muslim, berbicara saya dari- tidak berbicara dari agama kita. saya. Beda Kalau agama pemahaman saya caranya. itu ya dengar. Kalau Ya. agama saya itu gini, Bang. Serulah mereka ke jalan Tuhanmu dengan cara yang baik atau dengan Ya, cara benar. Saya hikmah. setuju. Ya. Tapi di Bibelmu perintahnya itu Matius 28 apa? Pergilah jadikan semua bangsa muridku baptis atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya, begitu. Ya, bagi ibu Kan begitu itu- perintahnya, disuruh bagi itu baptis kan semua ibu- orang. Bagi itu kan
bagi ibu kan itu kan harafiah. Karena bagi ibu, buktinya itu misionarisme kemana-mana mau mengkristenkan saudara kami. Dengan cara apa? Para penerjemah di Bibelmu mengambil kata Allah, mengambil kata Rasul, mengambil istilah-istilah Al-Quran kami. Kenapa? Untuk menipu. Seperti yang disampaikan tadi guru kami itu tata cara atau cara Paulus. Bagi kita, Paulus Bu, menyamar-nyamar kan Paulus itu bunglon. bagi kita, Bu, apapun namanya, agamanya, mau Buddha, mau apa, tetapi ajaran kita itu untuk menyebarkan adalah melakukan kebaikan itu intinya, bukan masalah Kristen atau Buddha. Masalahnya itu di Kristen, bukan di Kristen itu ada amanat agung. Mengajak semua orang untuk berbuat baik. Enggak begitu. Hukum Taurat Sistem- tadi, jangan berzina, jangan membunuh, jangan berdusta saja. Sayangnya Bang, Hormatilah orang sayangnya. tuamu. Bahkan tidak Bang. boleh menduakan Tuhan, itu diajarkan Sayangnya. kita, Bu. Oh, kau bahkan mentigakan. Sayangnya Bang, sayangnya Itu Bang. pemahaman, itu pemahaman Sayangnya, ibu Bang. yang berbeda Abang, dengan abang, kita, bukan seperti pemahaman ibu, pemahaman kita, Bu. Bang, iya Sangat itu dalam tahu mungkin pemahaman ya. kita, bukan Tapi seperti pemahaman misionarisme ibu yang Bang, dangkal. Bang, dengar dulu Bang. Ya. Misionarisme para penerjemahmu Bang. Kenapa ada kata Allah di Bibelmu? Padahal original Bibelmu Theos. Kalau mau diterjemahkan kata Theos ke dalam bahasa Indonesia itu Tuhan atau dewa. Tapi Ibu kalau jangan kau malu bermain- pakai dewa, kamu Bagi kita- makanya ini kau masih menuhankan anak orang. Bagi Enggak, kita kamu dengar tidak dulu, dengar dulu Bang. ya, Bang, dengar dulu Bang. Oke. Kau harus tahu Bang, original Bibelmu dikanon dalam bahasa Yunani. Iya. Disusun di Roma sana oleh bapak-bapak gereja, ya. Oke. Jadilah Bibelmu berbahasa Yunani. Kemudian disebarkan ke seluruh dunia, ya, dengan tahu kan masuk ke Indonesia dengan penjajahan kan. Diterjemahkanlah ke dalam bahasa Indonesia. Kata Theos dewa, ya, harusnya dewa ini terjemahan dari Theos. Kenapa menjadi Allah? Allah kalau kita buka KBBI itu adalah nama Tuhan orang Islam, nama sembahan orang Islam. Makanya Kristen di luar negeri menganggap Kristen di Indonesia ini sesat. Karena Tuhannya Allah itu kan Tuhan orang Islam. Itu mereka, karena mereka tidak mengenal kata Allah itu ya. The Holy Saya tanya- Bible di luar negeri itu Ibu, saya tanya, Bu. tertulis God. Bisa saya tanya? Kau nggak, di Ibu? sini, ya, kau di sini umat terjemahan menerjemahkan Bibelmu menjadi Theos, menjadi Allah. Lalu kau Bu. plesetkan Allah, padahal double L. Boleh nggak saya tanya, Bu? Itu cara maling menutupi curiannya. Bang Arif, Iya. Kalau misalnya maling motor, dimodifikasi lah motor. Iya. turun dulu Ya. Bunda, Bang Arif, Kang Dito, Bang Juma. Boleh saya tanya nggak, Ibu? Bentar Pak, sedikit lagi Bang ya, baru kau bertanya ya. Ini supaya otakmu sedikit Ibu boleh saya tanya nggak? encer. Sedikit lagi Bang, mungkin kau ndak dikasih tahu Bapak gereja pendetamu boleh ya. saya tanya nggak? Sebentar dulu, sedikit lagi, biar kau tercerahkan lah Bang ya. Sedikit lagi, please tolong. Enggak. Gini, Ibu Jadi pernah- ketika pernah nggak Theos, Ibu pernah nggak sebentar melihat dulu. Tuhan? Ini pertanyaan saya. Kok melihat Ibu pernah Tuhan nggak sih? melihat Tuhan? Sebentar kita bahas konsep Tuhan ini kenapa Bibelmu sampai seperti ini ya? Itu Bibelmu hanya bahasa pemahaman Yunani, yang berbeda kau aja, kenapa Bu. nggak mau dengar? Bibelmu Saya bahasa tidak- Yunani, saya tidak mengambil kata membicarakan Allah, kitab Ibu, tetapi maling Ibu kata membicarakan Allah, kitab. kemudian diplesetkan menjadi Allah, padahal double L. Begitulah cara pencuri mensiasati curiannya. Double L Allah. Tapi di situ kalian menyebutnya Allah. Karena itu curian. Kalian ingin mengaburkan curian ini toh. Begitu toh. Padahal Bible di luar negeri nggak ada mengenal kata Allah. Di situ God. Kalau kau malu pakai dewa, ya pakai Tuhan lah. Kenapa para penerjemah itu? Kenapa tidak mau jujur? Karena dia ingin berusaha mengkristenkan saudara-saudara kami yang Muslim, yang masih awam. Berpikir para misionaris apa katanya? Tuhan kita sama loh, sama-sama Allah. Gitu cara kalian. Padahal Tuhan bukan di situ, Tuhan bukan Allah, dewa. Kenapa ajaranmu di Bibelmu itu Tuhan inkarnasi jadi manusia? Itu pagan. Konsep ketuhananmu dari Roma Yunani sana pagan. Makanya kalian mengimani Tuhan turun ke bumi menjelma menjadi manusia. Itu baca di Kisah Para Rasul. Ketika Paulus mengadakan keajaiban-keajaiban, orang pada waktu berteriak, oh ini rupanya dewa kita telah turun ke bumi dalam rupa manusia.
Begitu ceritanya di Bibelmu. Tapi karena kau ingin mengkristenkan saudara-saudara kami dengan memalsukan, mengambil istilah-istilah Al-Quran kami di Bibelmu, makanya kami tampil di sini untuk membentengi. Ada guru kami, ustadz kami. Kami di sini siang malam untuk memberi edukasi kepada saudara-saudara kami supaya jangan kalian tipu. Supaya kalian jangan murtadkan. Jadi kalau kalian mau diskusi-diskusi yang baik aja, tetaplah dengan keimananmu, tapi ya jangan kau protes-protes. Ini kan semua begini-begini. Ya udahlah. Kami tidak pernah ada masalah dengan Hindu, Buddha, Konghucu. Nggak ada. Karena dia itu mandiri. Percaya diri dengan keimanannya sendiri. Dengan kitabnya sendiri. Nggak ngambil sana, nggak ambil sini. Nggak nyolong sana, nyolong sini. Beda kalian. Kalian tuh penyamarannya. Aduh. Keren penyamarannya. Tampil di TikTok. Berdiskusi pakai jilbab. Si Mika Anong, Lina Wijayong. Tapi kalau ke gereja. Pakai rok pendek. You can see. Apa itu nggak munafik? Inilah kami ada di sini supaya anak-anak kami, adik-adik kami, saudara-saudara kami yang belum paham dunia lintas agama ini, siang malam Gurunda menyampaikan. Supaya apa? Mereka sadar bahwa inna dina indallahil Islam, hanya Islam di sisi Allah. Karesteng itu, aduh nggak masuk hitungan. Begitu kawan. Silakan. Halo? Jadi kau jangan alergi kalau kita diskusi. Ibu pernah nggak melihat Tuhan? Ya Tuhan itu tidak bisa lah. Jangan kau samakan Tuhanmu yang turun ke bumi menjelma jadi manusia kayak siluman, dihina, diludahi, ditempeleng, mati terkutuk. Nggak ada kita konsep begitu bang. Itu pagan, dewa-dewa. Coba tengok sana di Hindu. Krishna, Dewa Krishna. Dewa Wisnu turun ke bumi menjelma menjadi manusia disebut Krishna. Itu pagan. Kami nggak mengenal itu bang. Gini Bu, waktu Adam berdosa, jatuh ke dalam dosa, ya, upah dosa ialah maut. Harusnya Adam pada saat itu harus mati. Tetapi oleh karena kasih Tuhan, Adam tidak mati, tetapi apa? Ya, itu dogma doktrinmu bang. Nih, aku kasih tahu lagi kau bang ya. Cawatnya diganti dengan karena dia setelah dia berdosa mengetahui dia apa? Telanjang jadi malu. Pakai cawat malah bang. Menggantinya dengan kulit hewan, kulit binatang. Artinya nggak pakai cawat, telanjang itu ceritanya di situ. Itulah, begini. sejak dari situ lambang penebusan Tuhan Yesus itu adalah sudah dinubuatkan melalui. Oh mama kau masuk ke dogma doktrinmu bang. Jangan khotbah bang. Ini bukan gerejamu. Sini saya kasih tahu bang. Masuk ke kontennya, ya nggak usah masuk ke kontennya karena. Bang, konten itu bang. Kalau kau buat konten untuk YouTube-mu, konten konteks. Nah begini bang. Sayangnya bang. Nih saya kasih tahu bang ya, izin ya bang ya, izin bang ya. Oke. Oh izin bang. Sedikit kita mengedukasi saudara-saudara kita ini. Mungkin di gerejanya hanya dogma doktrin ya teman-teman. Adam, kitab Kejadian yang mengisahkan kisah Adam, pelanggaran Adam. Ya. Itu kan punya Musa, Torah Musa. Kejadian, Bilangan, Ulangan, Imamat, Keluaran. 5 kitab Musa itu diberikan kepada Musa untuk kepada bangsa Yahudi. Kitab Kejadian itu cerita Adam di situ. Pelanggaran Adam. Kristen mengimani pelanggaran Adam sehingga melahirkan dosa waris. Seperti kita baca di Roma 8:12. Roma tulisan Paulus toh. Di Roma tertulis akibat pelanggaran seorang maka semua terjalar dosa. Semua manusia terjalar dosa. Itu tulisan Paulus. Sementara bang, saudara Hiras. Iya. Yahudi yang punya kitab ini, Torah diperuntukkan kepada Yahudi, bangsa Yahudi, tidak mengimani Adam mewariskan dosa. Padahal dia punya kitab loh. Harusnya Musa yang terlebih dahulu mengajarkan itu kepada kaumnya, Bani Israel, Musa. Karena dia yang diberi kitab. Kenapa nih ya Karesteng yang mengambil punya Musa dijadikan perjanjian lama namanya, kok bisa melahirkan dosa waris ini Adam? Kenapa? Ini kan sesuatu yang nggak masuk akal. Yang punya kitab tidak mengajarkan dosa waris, sementara kalian yang mencatut kitab orang mengajarkan adanya Adam melahirkan dosa waris gitu loh. Nggak nyambung saudara. Nggak nyambung. Terlalu luas kita berbicara kontennya. Nah, ini ujungnya ini bang. Ini apa namanya pangkal bang, pangkal daripada adanya pengajaran dosa waris di Kristen.
karena pelanggaran Adam. Nah, Tapi yang itu punya kitab tidak mengimani, Bang. Anda yang mengambil kitab orang mengajarkan ada dosa waris. Nyambung nggak? Dengan pemahaman Nggak nyambung kita, lah. nggak usah diteruskan pemahaman Loh, ibu sangat. kau kan lari ke situ tadi. Kau kan lari membahas Adam. Ya aku jawablah kau jawab tentang Adam. Bukan masalah dosanya, tetapi waktu Adam berdosa, waktu Adam diciptakan diberikan kemuliaan, ya. Tuhan memberikan kemuliaan. Nah, setelah berdosa mereka merasakan telanjang, ya. Nah, oleh karena mereka malu. Iya, merasakan telanjang sehingga Tuhanmu pun harus disalib telanjang begitu. Mama. Tuhan memberikan cawat dari kulit hewan menutupi. Apa hubungannya cawat dengan dosa waris? Apa? Semua orang juga zaman sekarang pakai cawat. Apa hubungannya dosa waris dengan cawat? Cawat itu celah dalam tuh. Cawat itu dari mana? Bahas-bahas cawat. Bukan yang mau saya sampaikan. Cawat Apa hubungannya cawat dengan dosa waris? Apa? Kulit hewan. Artinya ada di situ korban. Nah, itulah nubuatan. Sejak Adam itu sudah ada nubuatan tentang Yesus. Di mana nubuatan itu? Di mana nubuatan itu harus mengorbankan manusia? Mana? Mana itu? Mana seruan Tuhan, perintah Tuhan? Hai Musa, atau hai manusia, korbankanlah sesama manusia. Itu persembahan manusia, itu persembahan dewa Molok. Kalau Tuhan itu, Bang, seruannya di perjanjian lama. Hai Musa, sampaikanlah kepada kaummu bahwa apabila dia ingin mempersembahkan persembahkanlah hewan kurbanmu. Tuhan itu kan domba, sapi. Zamannya Musa itu kan masih jauh, masih ada zaman Nuh, Abraham. Jadi belum ada yang namanya di situ Yahudi. Jadi Tuhan itu bukan hanya Tuhannya orang Yahudi. Sejak Tuhan dari Adam sampai Nuh sampai Abraham itu Tuhannya sampai manusia sekarang. Sekarang kita lihat pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus, apa Yesus pernah mengajarkan? Dia mati terkutuk di tiang salib untuk dosa waris Adam. Pengajaran Yesus ada. Konten di Alkitab, bukan karena pemahaman ibu benar-benar ini orang ya Allah. Kita. Jangan ibu kan. Bukan masalah pemahaman kita. Kita masuk data di Bible. Pernahkah Yesus mengajarkan bahwa dia mati terkutuk di tiang salib untuk menebus dosa waris Adam? Coba mana? Pengajaran Yesus, Bang. Ya. Bang, pengajaran Yesus bahwa kematiannya untuk menebus dosa waris Adam. Coba. Di mana? Kematian Yesus bukan menebus Adam, tetapi menebus dosa manusia mulai dari Adam sampai kan Adam yang mewariskan dosa. Saya minta tidak ada dosa warisan, tidak ada. Sejak dosa dari situ manusia melakukan apa yang terjadi? Dosa apa yang ditebus Yesus? Ya, anak-anak dosa apa yang ditebus Yesus? Mabukan Dosa apa? orang tuanya, ya. Saya tidak bahas Nuh. Dosa apa yang ditebus Adam? Yang ditebus dosa Yesus. Adam adalah apa? Pembunuhan pembunuhan anak-anak Adam, adik kakak beradik. Ya, akhirnya dosa itu terus sampai sekarang. Mana ada orang yang suci sampai sekarang? Siapa? Coba tunjukkan siapa yang suci. Semua orang berdosa, baik pendeta mau ustadz mau apapun. Bang, orang Abang. Ya. Tahu nggak di Biblemu itu, Bang? Seruan untuk bertobat, tahu nggak? Seruan untuk bertobat. Ya benar. Itu kan banyak seruan untuk bertobat. Nah gini, analoginya gini, aku kasih lagi ke analogi, Bang, biar kau berpikir sedikit. Jadi aku kasih analogi, Bang. Kau terlalu apa ya? Terlalu kau yang maling, kau yang berzina, anak orang kau jadikan tumbal. Ibu, ini. Di dalam ajaran kita, kan Yesus yang nebus dosamu, katamu. Ibu telah menghakimi saya. Ya. Bang. Oke, saya tidak menghakimi. Saya cuma saya cuma menyampaikan kan Yesus ini menebus dosa, sementara segala sesuatu kejahatan orang yang ibu tidak kenal. Kalian boleh begitu, itu sangat dengar besar dulu. Dosanya, tahu nggak? Benar, Bang. Gini. Ya. Misalnya di bank nih, Bang. Misalnya nih, saya ini punya perusahaan nih, atau saya punya rumah. Kalian mau masuk ke rumah saya, kenal kamu. Apa kamu orang baik? Kalau saya sudah tahu siapa kau, atau kau masuk di perusahaan saya tinggal lihat CV-mu, ya, daftar riwayat hidupmu. Kau ini orang benar apa orang salah?
Kalau orang benar, orang baik, tentu saya silakan kau masuk di perusahaan saya. Ini Bu, Saya terima kau. satu keluarga. Dengar dulu. Nah, Satu Tuhan keluarga pemilik itu surga. jamin semua Ini orang analogi baik. dulu, analogi baru kita ke Ada data. orang tua yang baik, Analogi anaknya jahat, dulu. tahu nggak, Bu? Bang, dengar dulu, Bang. Iya. Dengar dulu. Iya, Analoginya gitu. begini. Jadi Bang, dengar dulu analoginya Oke. begini, Bang. Oke, Ini kita silakan. pakai akal sedikit. Logikanya Oke, silakan. begini. Silakan, Tuhan itu yang menciptakan surga, ya kan? Siapa yang menciptakan surga? Siapa yang menciptakan surga? surga itu tidak diciptakan, Bu. Surga itu adalah tempat Tuhan, yaitu Tuhan Alfa dan Omega, yang awal dan yang terakhir, ya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Oke, siapa Itulah milik surga. itu? Itu milik siapa itu? Milik siapa? Ya surga semuanya, baik dunia yang diciptakan, baik surga, ya milik Tuhan. Oke, milik Tuhan. Iya, benar. Untuk memasukkan nih, analoginya gini, untuk memasukkan kau ke surga, miliknya ini, kenapa dia harus turun ke bumi mati konyol? Sementara dia pemilik. Coba kau berpikir dulu. Saya punya perusahaan, nggak usah saya mati konyol di jalan supaya kau masuk ke perusahaan saya. Saya tinggal lihat CV-mu, ya, daftar riwayat hidupmu, kelakuanmu. Saya mudah masukkan kau, kan saya pemilik. Silakan kau masuk ke perusahaan saya. Kau sudah memenuhi syarat. Seperti pula Tuhan pemilik surga. Dia tinggal lihat kelakuanmu, amal perbuatanmu. Kalau kau tidak ada dosa, tidak melakukan kesalahan banyak dosa, ya kau melenggang masuk surganya. Dia pemilik kok. Nah, ini konsepnya konyol. Ya, kau yang banyak berdosa, kau yang maling, kau yang berzina, Tuhan yang turun ke bumi harus menebus dosa mati konyol gitu. Masuk akal nggak tuh? Itulah Padahal dia pemahaman pemilik ibu. loh. Itulah pemahaman ibu terlalu dangkal. Lah, kan dia pemilik. Masih di ujung di ujung buku. Tidak Lah, ada kan dia pemilik. pun pemahaman ibu tentang Seruannya di dalam Bibelmu, bertobatlah, bertaubatlah. Bukan dia harus turun ke bumi mati konyol supaya kau masuk surganya, enggak. Itu kan Dia pemahaman pemilik, ibu. saudara, dia pemilik. Itulah namanya ajaran tentang Ini akal, belum lari kalau saya lari ke data, kalau saya disampuri. kalau saya lari ke dalil, apalagi ini baru Dalil ajaran kita beda, sangat berbeda, Bu. Jadi tidak bukan boleh. masalah dalil apa, ini ada logikanya, analoginya gini. Untuk menyelamatkan seekor anjing yang kecebur ke got, apakah harus jadi anjing dulu untuk menyelamatkan anjing ini? Makanya Tuhan mau itulah- turun ke bumi untuk iman. Tuhan mau keimani turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia, dia harus jadi manusia Itulah toh? namanya iman. Logika manusia tidak bisa dibandingkan Bang, apapun. Kebenaran itu Bang, kebenaran itu Bang, bersesuaiannya Bang antara akal pikiran kita dengan dalil, harus berkesesuaian, nggak boleh bertolak belakang. Masalahnya ibu Tuhanmu, mengandalkan logika. Iman dengan logika sangat jauh dari langit ke bumi. inilah Jauhnya Bang, logika kalau dengan cuma iman, modal, ya. kalau Itulah cuma namanya modal iman, kalau cuma modal iman Bang, tanpa dasar, tanpa dalil, ini iman, namanya iman buta. Makanya saya tanya tadi kepada ibu pernah nggak melihat Tuhan? Karena Tuhan tidak bisa terlihat Bang. Makanya Di dalam Bibelmu, iya. kan kau bertanya, biar ku jawab dulu. Tuhan tidak bisa terlihat. Di dalam Bibelmu pun, Tuhan tidak terlihat. Ibu Kata kan Yesus, selalu- Tuhan itu tidak terlihat. Ibu kan tidak percaya dengan Bibel. Kenapa ibu Di dalam Al-Quranku begini, di dalam Al-Quranku pun, Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Gini Bu, saya yakin 100%, 99% tentang Al-Quran. Ya, tetapi ada perbedaan. Kalau kau yakin dengan Al-Quran Bang, mustahil kau karesteng. Keimananmu itu Bang pagan, bersumber dari Roma Yunani. Makanya Tuhanmu itu 3 in 1, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Konsep ketuhananmu adalah manusia yang ketuhan-tuhanan atau Tuhan yang kemanusia-manusiaan. Membingungkan. Disebut manusia, kau bilang Tuhan. Disebut Tuhan, kau bilang manusia. Makanya itu kan menurut Ada apa ibu kalian karena ini? ibu masih sangat dangkal. Tolong kasih data di Bibelmu. Tolong kasih data di Bibelmu. Pengajaran Yesus sesuai dengan keimananmu, tolong. Pengajaran Yesus Bang, nih saya kasih tahu data. Ini masuk data nih, Analogi tadi
kau ngeyel toh analogi tadi kau ngeyel. Ini Kita masuk data. sedikit. Data yang benar nih ya. Yesaya sudah menubuatkan 700 tahun yang lalu kelahiran Yesus. Bayangkan 700 sudah dituliskan oleh Yesaya dan Jangan dulu masuk ke nubuatan, Bang. Kalau kau masuk ke nubuatan, kau malu. Yang dinubuatkan itu nabi, nubuah. Nubuah itu nabi, tidak ada Tuhan dinubuatkan, Bang. Nggak ada Tuhan dinubuatkan. Yang dinubuatkan itu nabi, nggak ada. Beberapa nabi menubuatkan kelahiran Yesus 700 tahun yang lalu. Iya, kalaupun ada nubuat itu kelahirannya sebagai Mesias, bukan sebagai Tuhan. Masa Tuhan dilahirkan, Bang? Aduh, Bang, ini kenapa sih ini? Nah, demi dogma doktrin tentang siapa mematikan akal. Ini saya tanya, saya kasih data deh, saya tanya satu dalil deh, Bang. Seperti Tuhan. Bang, saya kasih dalil. Saya pertanyakan, Bang ya, Bang, Matius 11:25. Coba kau jelaskan, Bang. Kita masuk ke dalil ya, data di Bibelmu ini. Apa kata Yesus? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus siapa yang Tuhan, Bang? Menurut Yesus ya, bukan menurut congormu, Bang ya, Yesus. Matius 11:25, Bang, coba. Bang. Kita ikuti perkataan Yesus. Matius 11:25. Apa kata Yesus? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Di Lukas 6:12, Yesus semalam-malaman berdoa kepada Allah. Coba. Apakah Yesus ini pantas kau Tuhankan? Sementara dia mengatakan, Bapak lah yang Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan semalam-malaman. Ayo, Bang. Daripada dengar congormu, kita masuk ke dalil. Kau bantah perkataan Yesus. Silakan. Kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jangan menghajar-hajar kawan, Oten sudah langka. Gak apa-apa, yang penting beliau tidak menghujat ya. Kita bermain logika dan data. Silakan, Bang. Abang, Wiras. Ketika Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Menurut saudara Hiras, Yesus ini mengatakan siapa yang Tuhan di situ? Jadi bukan Miras, Hiras. Jangan bilang begini. Saya tidak ingin kau begini, begitu. Tolong dijawab siapa Tuhan menurut Bayangkan Yesus? aja, Bu. Kita saya tidak mau bayangkan. Tolong jawab. Gini, Bu. Bang. Kita belajar mulai dari sejak Bang. kecil. Ya karena kau di dogma, Bang, di doktrin. Sampai dengan sekarang. Kau di dogma, Bang. Kita dengan pemahaman Ya, makanya kau disadarkan, Bang. Lewat dialog ini, diskusi ini, kau berusaha kita sadarkan. Matius 11:25, Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus siapa Tuhan, Bang? Menurut Yesus loh. Dan kau pengikut Yesus, ikutilah kata-kata Yesus, Bang. Ayo. Menurut Yesus siapa yang Tuhan? Enggak usahlah memperdebatkan. Oh, Mama mereka dia putus asa kawan. Bang Handi mau masuk. Ibu kan udah putus asa dia, teman-teman. Enggak mampu dia jawab. Alkitab bukan masalah. Jadi kau, Bang, berhenti kau mengklaim dirimu pengikut Yesus. Kau pengikut Paulus dan Bapak Gereja dan penerjemah. Kau tidak sama sekali mengikuti kata-kata Yesus. Jadi, coba mana kau ikuti? Yesus berkata Bapak yang Tuhan. Malah kau tuhankan Yesus. Alkitab itu tidak bisa coba. Ya coba kau jelaskan itu. Menurut Yesus di Matius 11:25, siapa yang Tuhan, Bang? Abang, ayo Bang, jujurlah Bang, jujur. Kami hanya ingin kejujuranmu, Bang. Kami tidak akan paksa kau supaya kau beriman kepada Islam, enggak. Tapi hanya ingin kau jujur. Kau mengaku pengikut Yesus. Apa yang kau ikuti dari ajaran Yesus? Tak satu pun. Yesus mati di kapani, kau dipetiin. Pakai baju jas, dasi kupu-kupu, sepatu pantopel. Orang mati kalian joget-joget. Kemudian Yesus itu dikafani. Sekarang saya minta kau, tolong jelaskan menurut Yesus siapa yang Tuhan di Matius 11:25. Silakan Bang, yang baik hati. Bang Hiras, ayo, jujuranmu. Jujurlah Bang. Pernyataan Yesus ini loh, bukan kami buat-buat. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Mustahil seseorang bersyukur kepada Tuhan
adalah Tuhan itu sendiri. Mustahil bang. Saya sangat sedih ini bang. Tolonglah akalmu bang, fungsikan. Yesus berkata, aku bersyukur. Seseorang bersyukur kepada Tuhan, tidak mungkin dia Tuhan. Seseorang berdoa kepada Tuhan, tidak mungkin dia Tuhan. Mustahil bang. Lukas 6:12, Yesus semalam-malaman berdoa kepada Allah, kepada Tuhan. Nah kenapa akalmu kebolak-balik bang? Yang Tuhan tidak kau tuhankan, yang bukan Tuhan kau tuhankan. Silakan bang, alasanmu apa? Silakan. Siapa yang Tuhan di situ? Ketika Yesus berdoa, ketika Yesus bersyukur, menurut Yesus siapa yang Tuhan bang? Aduh, ini sudah mentok ya saudara-saudara. Puasa bicara, puasa bisu dia kalau kita masuk ke dalil. Karena kalau dia bilang, oh itu kan iman kita begini. Oh, berarti kau mengingkari Bibelmu. Iman buta kawan. Bang Handi mau masuk Gurunda? Bang Dito? Bang Dito? Ustadz? Sayang ya teman-teman. Saya lagi di jalan ini Bunda. Siap-siap. Malam Jumat. Bang Handi? Perjalanan ke rumah ortu. Istighosah. Jadi begitu teman-teman ya. Dia nggak mau jawab. Padahal ini data loh, dalil di Bibelnya. Silakan bang, mau jawab. Menurut Yesus di data itu bang, siapa yang Tuhan? Silakan bang. Ibu tadi pertanyaannya apa? Coba. Oh mama Sorry. Sampreto saudaraku ini ya. Matius 11:25. Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ya. Siapa yang Tuhan menurut Yesus bang? Waktu itu Yesus itu berbicara sebagai siapa? Sebagai manusia di dunia. Karena dia sudah turun dari keallahan. Tapi namun kuasanya walaupun di dunia dia tetap kuasanya 100%. Pada datamu bang. Manusia 100% Allah. Pada datanya itu yang kau sampaikan bang. Sepertinya kau congor itu bang. Coba datanya mana? Nah itulah makanya pemahaman ibu itu kan tidak bisa. Dia sadari kan. Kenapa dia congor, ketawa dia kan. Dia berbicara itu dari dunia karena dia sekarang sudah waktu itu sudah menjadi manusia. Kalau kita kasih dalil data bang, tolong kau jawab dengan data, jangan karangan bebas. Udah saya jawab Bu, itu kan sudah sangat jelas. Saya ulang bang, menurut Yesus saudara. Ia saudara berseru kepada Tuhan karena dia pada saat itu sedang di dunia. Yaitu Yesus jadi manusia. Ketika di dunia dia mode 100% manusia, keilahiannya hilang. Ketika di bumi. Enggak, keilahiannya tidak hilang. Karena kenapa? Makanya dia bisa menghidupkan orang mati Lazarus 4 hari. Mari kita sama-sama bingung saudara. Orang buta disembuhkan ya, orang penyakit kusta disembuhkan. Makanya kalau keilahiannya ada bang, abang. Kalau keilahiannya ada, kenapa dia bersyukur kepada ilahi lagi? Dia itu sebenarnya sama dengan manusia yang ada di bumi. Jadi ketika dia bersyukur kepada Tuhan adalah sebagai teladan untuk manusia yang lain. Mama teladan dia bawa. Ketika dia bersyukur, keilahiannya hilang. Keluar dulu ngopi, jalan-jalan, atau tidur, atau istirahat. Kemana keilahiannya ketika dia bersyukur? Kenapa disebutkan Kristen? Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Apa yang kau ikuti? Apa yang kau ikuti dari Yesus? Dan kepada manusia. Apa yang kau ikuti dari penyembahan kepada Tuhan? Apa yang kau ikuti dari Yesus, bang? Apa yang kau ikuti dari Yesus? Apa? Yesus sujud. Yesus kalian joget-joget di gereja. Kalau Yesus satu mama agama Buddha, Hindu, Konghucu tidak dilarang pun melakukan kejahatan, bang. Saudara. Agama Hindu, agama Buddha, Konghucu, agama nenek moyang, mereka dilarang pun melakukan kejahatan. Gak usah jadi karesteng. Saya membahas dalil. Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus Bapa yang Tuhan, bukan dirinya. Kenapa kau malah menurunkan Yesus? Dalilnya mana kalau Yesus itu Tuhan? Dia bersyukur kepada Tuhan loh.
Udah saya bilang pemahaman ibu. Naik tekanan darah Saya ini, udah ini. 50 tahun Kasih naik tekanan belajar. darah. Ibu kan berapa bulan sih belajar? Ya karena di kepalamu Belajar itu kitab. bang, selain lemak babi di kepalamu, kau pun sudah didoktrin sejak dari SD, kelas 3 selalu SD. hujat, ya. Jangan. Loh, ini saya bilang. sekarang buktikan kalau kau tidak terkena doktrin, sekarang kau jawab. Sekarang kau jawab data di Bibelmu. Perkataan Yesus, dia bersyukur kepada Tuhan. Bapak langit dan bumi. Dia bersyukur kepada Bapak Tuhan langit dan bumi. Buktikan kalau kau tidak terdoktrin, terdogma. Bapak gerejamu, pengajarmu, coba. Coba ikuti kata Yesus di Bibelmu itu. Dia bersyukur kepada Tuhan. Jawaban saya udah sangat jelas kan? Apa? Menurut Yesus siapa yang Tuhan di situ, Bang? Ayolah, Bang. Ibu udah Apa? pastilah. Saya ulang. Bang, saya ulang. Apapun yang saya sampaikan tentang kitab itu, Apapun ibu yang kan saya pasti sampaikan menolak, pasti itu menolak, adalah karena dogma ibu tidak meyakininya. doktrin. Gitu. Bukan tidak, kita by data, Bang. Beda dengan Silakan Kang Dito. Sekali lagi saya tanya ya sebelum ke Kang Dito. Aku pun mau sholat maghrib. Sekali lagi sebelum ke Kang Dito, Bang. Gak usah kau masuk ke Al-Quran, Bang. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin lafi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarul bariyah. Orang-orang kafir dari ahli kitab, orang musyrik, penghuni neraka jahanam kekal abadi, dan dialah seburuk-buruk makhluk. Ya usah ke Al-Quran kami, Bang. Saya bertanya sebelum diambil alih oleh Kang Dito karena saya mau memenuhi kewajiban saya beribadah kepada Allah. Salat maghrib. Nah, menurut Yesus di data Matius 25, Bang. Tolong itu aja baru aku selesai. Nggak usah berbicara konten. Inti. Kok konten lagi? Inti mengikuti Siapa Tuhan menurut Yesus, Bang? Kejujuranmu, Bang. Baru aku mute. Enggak, Siapa Tuhan menurut Yesus di Matius 25, Bang? Matius 11:25. Kan menjas terus. Aduh, nggak bisa dia jawab. Silakan Kang Dito. Udah azan. Menghakimi orang yang tidak nggak bisa dia jawab, teman-teman. Lanjut, Kang Dito. Aku mau salat. Kafir. Iya, Bang. Apa? Ibu hanya apa yang menjas, dikeluhkan? bisanya hanya menjas. Menghakimi bukan. orang. Nggak boleh menjas ya. Oke. Apa yang abang narasikan tadi tentang apa? Tuhannya abang berapa? 3 apa 1, Bang? Berbicara itu tidak bisa, pemahamannya beda sendiri, tidak bisa dengan singkat disampaikan. Saya bilang tadi bahwa Yesus itu yang kita yakini sebagai Tuhan sudah dinubuatkan penjelmaannya sejak 700 tahun yang lalu oleh ada beberapa nabi Yesaya, Nabi Nehemia. Ya. Jadi beda pemahamannya, bukan begitu pertanyaannya. Baik. Tapi kalau hal-hal yang tidak tertulis, Anda mengatakan nubuat, di nubuatan di Yesaya itu bukan untuk Yesus. Nubuatan itu akan lahir, tapi di situ sudah lahir, telah. Anda ini cocokmologi kayak ajaran gereja. Bukan, yang Bang Juma baca yang mana? Kan makanya kita kan nggak nyambung perbicaranya nanti. Yang saya baca yang mana, yang abang baca yang mana? Baik. Gitu loh. Baik, begini saudara. Apakah Anda meyakini Yesus itu Tuhan seperti yang dikatakan perempuan Samaria itu? Yohanes 4 nomor 11. Ya. Diyakini sama perempuan Samaria itu Anda sama? Gini ya. Makanya tadi dari awal tujuan ajaran itu adalah untuk mengenal karakter Tuhan. Entah melalui siapapun, baik para nabi, ya. Bang Ira. Sering. Oke, gimana? Bang Iras, coba Anda baca Yohanes 4 nomor 11. Di situ gini Bang, jangan ke konten. Pemahaman Abang dengan pemahaman saya tentang konten isi Alkitab itu sangat beda. Jadi jadi nggak nyambung pembicaraannya. Gitu. Coba Anda baca dulu di situ perempuan Samaria memanggil Yesus Tuhan. Ya. Enggak, Anda belum baca sudah kemana-mana nyerocos. Oke, silakan. Coba kita sharing. Ya. Jadi perempuan itu berkata kepada Yesus, Tuhan, kamu tidak punya timba. Ya. Betul? Ya, betul. Nah, jadi perempuan Samaria ini memanggil Yesus Tuhan yang dilihat manusia, betul? Ya. Apakah Anda seperti itu? Seperti perempuan Samaria melihatnya dia manusia tapi Anda panggil Tuhan, betul? Salah pemahaman Bang Juma sama. Sebenarnya bukan Tuhan dikatakan, Tuan.
Ya, tolong. Salah. Bukan Tuhan, Tuhan. Berarti salah di situ. Iya. Kalau Bible Nah, Anda setelah Yesus menyampaikan bahwa perempuan Samaria itu memiliki 5 suami, heranlah dia. Oh, baru dia katakan bahwa dia adalah Tuhan. Karena dia tahu suamimu yang sekarang pun dikatakan apa? Bukan suamimu katanya. Tahu tentang kehidupan orang Samaria itu, padahal dari baru pertemuan di sumur itu mereka bertemu. Tetapi Tuhan mengetahui siapa orang Samaria itu, bahwa dia adalah perempuan surga. Jadi poinnya apa? Bible Anda salah. Apalagi yang salah? Coba. Udah saya jelaskan kan? Perempuan itu panggil Yesus Tuhan. Anda bilang salah, itu Tuhan. Yang tertulis Tuhan gimana? Bingung. Jadi, ya, tidak mungkin orang Samaria itu, bahwa orang Samaria itu adalah orang Sundal, ya, tidak mengenal, ya, tidak mungkin dia mengatakan Tuhan sementara adalah yang berhadapan dengan dia itu adalah manusia. Oke, kau sendirilah yang baca lah. Kau sendiri yang baca. Gitu. Kau sendiri yang baca Biblemu sekarang. Coba kau yang baca. Kau yang baca sekarang. Itu tulisannya Tuhan apa Tuhan? Coba. Kebiasaan sekali membawa pengajaran gereja ke sini. Bukan saya yang kan abang yang nunjukkan ayat. Iya, kan tulisannya di situ perempuan Samaria panggil Yesus. Jadi gini bang, Tuhan. Masalah konten itu kita tidak bisa berbicara membahas itu seperti ini. Tidak bisa. Kita kalau memang mau belajar bersama-sama ketemu seperti itu. Kalau di tempat yang terbatas ini kita kan nggak bisa berbicara seperti itu tentang kebenaran, nggak bisa. Oke, sekarang kau baca deh sekarang. Sekarang kau yang membaca. Di situ Tuhan apa Tuhan? Dan juga cerita itu kan beberapa ayat. Ya, sejak kapan disebut nyerocos terus disuruh baca sendiri, di situ tulisannya Tuhan apa Tuhan kok? Anda dari tadi ngomong nggak jelas, udah tahu di Bible tulisannya Tuhan. Coba sekarang kau jujur, itu Biblemu tuh salah apa benar? Ayo, kau yang baca. Tunjukkan sama kita semuanya di sini. Itu Tuhan apa Tuhan? Kau baca. Emang ke mana sih? Dibacain salah katanya. Kau pikir saya salah baca? Apa Biblemu yang salah? Ayo kau yang baca, baca yang kencang. Perempuan Samaria itu panggil Yesus apa? Yang manusia? Tuhan atau Tuhan? Macet. Dari tadi ngomong terus gak ada isi. Sekarang kau bantah Biblemu itu. Kau bilang salah ini Kang Dito, aku mau ke LHI. Udah salah. Ayo, coba kau bantah itu Biblemu itu.